Hello, good afternoon Tribuners. Welcome back with me Kusnul Asyaifah in Indonesian News of Tribun Lampung. We will present you an updating and interesting information from every place in Indonesia. And here the complete news. The first news is the chronology of the man falling in the choke hole is the Jambi district. On a Monday, a man who known Herman, 66 years old, fell into work excavation pit located at the 13 Tanjung Pinang East Jambi district. The incident, this incident occurred at around where the workers were raising visit into the victim fell into the wall with a depth of 5 meters. He explained that the victim went to the sea as an excavation, but unlucky, the victim fell into a motorcycle and fell into the hole. It was discovered that 3 were victims who fell into the excavation site. The workers who were around to the excavation immediately helped to evacuate the victim. 5 explained the victim was immediately raised to the Bayangkara Hospital and received treatment straight. To note, evacuation is project from the central government, which is planned to be installed is a place to the community waste treatment. Public relation of PT Waskita Anas, when asked about technical security at the evacuation site, he said that the party has worked according to the rules and explained that for expedition work, a zinc fences usually install a barrier, and however, it is a real location especially in city. Anna said the zinc fence installed too high, it will cover the fence visibility. Anna said that for medical expenses of the victim, all this will be borne off by PT Waskita. The next news is Assistant Ferdi Sambo and Putri is back on the trial. Ferdi Sambo and Putri Chandrawati will undergo a follow-up trial permanent murder case of Nofriansha Yosua Huta Barat at the South Jakarta district on the Tuesday. The public prosecutor will be present a number of witnesses who will strangers of the chains against the husband and wife. Arman said a dozen of people who will testify on the trial of Ferdi Sambo and Putri Chandrawati today witness to give testimony and the trial some case again and Devian Richard Eliezer on Monday. The consistent of household assistant at the Ferdi Sambo house located at Sangguling Duren 3 in the Bangka Road, well as a side driver on the Farmer North and National Police Provisional and Security Division. Referring to the witness present by the prosecutor in the Barada E today in the Ferdi Sambo, the Putri Chandrawati will hear a statement from the witness who has household member at the Sligiling house named Susi, Sartini, and Rogia. And the next news is, version of the Jakarta to Papua dialogue is rejected. The mass in Jayapura take to the street. Dozens of people gathered in Peru in the Wamena area, Jayapura City, to protest against in Jakarta to Papua dialogue according to Indonesian Human Rights Commission version. And according to Tribun Papua monitoring on the Thursday, the demonstration took place at the road and taxi road area, Primastri Waena Yubasi Village, Haram District, Jayapura City, Papua.
The peaceful protest will be led in chair of the KNB Santani, who also General Coordinator Alan Halpito, and the chair of the Kitty United Thousand Human Rights Council will come in commit, and Deputy Coordinator Kate Nadus Iklina. There was a demand from the mass of the action, namely rejecting the Indonesian intervention of dialogue, rejecting the G20 summit meeting in Denpasar, Bali, upgrading Indonesia to open access for the visit UN Kitty of HEM to West Papua. The next news is the car trapped and floating into flood puddle success evacuated. Officers from the Rantu Perdurak Police along with residents managed to pull the religious type of passenger car with the traffic and floating in the flooded puddle. This incident occurred at the road collapse with the bridge connection East Parade district with the Sabchudi Lukap district, precisely on the bridge connection collide with the Pradudang village, Rantu Palawan district, East Aceh on the Monday. Previously, residents were annoyed with the L3 with the being forbidden from the Daring Pass through the flooded foot tapping on the collapsed bridge. However, the LG driver's submersion will be forced that will be flood eventually when the reef in the middle of the flood that the flood is water up to the height of adult cheese. And the flood's manual, the East Aceh Police Staff Adjutant Commissioner Andi Rahmansyah told the Rantu Perdurak Police Staff Inspector 1 Eko Suhendro. He said the incident of passenger cars was trapped and floating into middle of the flood. Locked with the 4 passengers upon the reef's location, the access was blocked. The next news is 18 children free child lip surgery at Karsa Hospital. A total of the 1800 patients of the Thursday today underwent cliff with lip surgery at the Karsa Tarakan Hospital. The registration cliff lip surgery, which was opened on November 6, 2022 and scheduled to be complete until November 10, 2022, is the result. The collaboration between alumni and the Student Executive Board, Hasanuddin University Makassar, and Tarakan City Government as from as National Social Service Program. It was said the Mayor Tarakan, Dr. Khairul, after directly monitoring the implementation of planned lip surgery in one of the cleft lip surgery rooms at the Karsa Tarakan Hospital located Selingkan Village. This social service activity was badly by Tarakan District of the Makassar. And then if the student their tax with the Krena to Mas Chermu station from yesterday until to the also animal vaccination service to the animal free counseling. And the next news is a mother in Lewa is a Sumba cannot breathe her stepdaughter to a bed. A woman in Kambatawadu village, Lewa district, is Sumbar Regency, has to deal with the authorization. A 42-year-old woman with initial Amriwiol Mama O was reported the Lewa police station.
The report on the abuse child was met by the nose witness Divatla Kundra, who is the head of the Kalimbata Wudu village on November 6, 2022. The local police chief is pictured Muhammad Adi Fayed Sanusi was confirmed to the Criminal Investigation and Investigation Unit. Juan Pablo said the alleged abuse the child occurred on the Sunday 6 November. The four causes the victim to suffer injuries and swelling in the back. The next news is a 74-year-old man became the first patient of the Omicron XBB subvariant COVID-19 in Lampung. The Lampung provincial government announced that the first Omicron XBB variant COVID-19 cases in the Lampung was the head of the local resident. Head of the Lampung Provincial Health Office, Rehana, she said the first patient had exposed to COVID-19 subvariant Omicron was a 4-year man. The Lampung Provincial Health Office is still investigating the exposure of the first COVID patient, the Omicron XBB subvariant. Currently, the patient monitored Rehana is undergoing isolation. At the same time, the chronology of the patient journey is explanation, including the story the people patient has made. The condition is patient. It was that the Rehana was in good condition. The patient is categorized as a symptomatic COVID-19 patient. Upon the discovery of the case, Rehana asked the public not to ignore the implementation of the health protocol. At the very least, people must be wearing masks in the ordinary manner and make sure their hands are clean. Well, I think that's all the news for today with me, Kusnul Ashifa. Don't forget to follow us at the Tribun Lampung News video, Tribun Lampung TikTok, Tribun Lampung Instagram, and Tribun Lampung Facebook for more information. Thank you for watching and have a nice day. Batu karang yang tingginya hingga beberapa meter di atas permukaan air. Batu karang tersebut seperti membentuk pulau-pulau kecil dan indah. Pemandangan yang sangat eksotis ini tersohor hingga penjuru dunia loh Tribuners. Nemo sebenarnya sangat akrab dengan masyarakat Indonesia karena pemandangan deretan karang berbentuk pulau ini ada di uang kertas Rp100.000. Sayangnya tiba-tiba hujan turun cukup lebat. Kami pun bergantian turun mencari tempat berteduh di beberapa simpang tangga yang sudah disediakan seperti gazebo. Di tengah hujan, kami beristirahat di shelter sambil menikmati air kelapa. Sejumlah warga pulau sekitar tampak berjualan seperti kelapa muda, pernak-pernik, ikan-ikan kering, kopi, dan lainnya. Kemudian kami kembali ke kapal untuk melanjutkan perjalanan. Syukurlah hujan pun reda sebelum sampai di lokasi kedua Tribuners. Kami tiba di Telaga Bintang. Untuk meraih puncak pun tidak sejauh Piai Nemo, namun medannya cukup berat. Kami harus menaiki batu-batu karang yang keras dan tajam. Harus bergantian lantaran jalurnya hanya cukup untuk satu orang. Sampai di atas, kami bisa melihat batu karang tinggi yang membentuk seperti pulau-pulau kecil.
Halo, selamat siang Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Rabu 9 November 2022. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya Mei Sedasirait, inilah live update selengkapnya. Kita ke informasi pertama Tribuners, puluhan tenaga honorer kategori 2 atau K2 mendatangi perkantoran pemerintah Kabupaten Klaten guna menanyakan surat keputusan pengangkatan sebagai CPNS pada Selasa 8 November. Menurut pantauan di lokasi, para tenaga honorer yang datang ini membawa satu spanduk dan sejumlah poster yang intinya menanyakan kejelasan SK pengangkatan sebagai CPNS. Lantaran mereka sudah dinyatakan lulus sebagai CPNS dari formasi K2 pada tahun 2013 dan telah memenangi gugatan di Mahkamah Agung pada tahun 2017. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jogja, Al-Murfi Sofyan yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Sofyan. Ya, halo, selamat siang Mei dan Tribuners dimanapun berada. Benar kemarin puluhan honorer K2 yang dinyatakan lulus pada tahun 2013 sebagai calon pegawai negeri sipil atau CPNS mendatangi perkantoran Kabupaten Klaten, di mana kedatangan dari puluhan honorer K2 ini untuk menanyakan SK CPNS yang belum didapatkan oleh puluhan honorer K2 ini, di mana honorer K2 ini juga telah memenangkan gugatan di Mahkamah Agung pada tahun 2017. Namun sampai tahun ini SK pengangkatan dari puluhan honorer yang datang itu belum diterima. Sebagaimana diketahui pada tahun 2013 itu terdapat 298 honorer K2 yang dinyatakan lulus tes CPNS di Kabupaten Klaten. Namun 296 ini belum mendapatkan SK sehingga mengajukan. Nah, kemarin pertemuan dengan BKPSDM Klaten disepakati bahwasanya BKPSDM Klaten akan menindaklanjuti pertemuan tersebut dengan mendatangi kementerian terkait untuk menanyakan SK tersebut, di mana berdasarkan keterangan dari BKPSDM, pihaknya juga telah melakukan beberapa kali audiensi ke kementerian untuk menanyakan kapan SK dari 121 honorer K2 yang tinggal ini untuk segera dikeluarkan. Begitu, Mei. Baik, terima kasih rekan Al-Murfi Sofyan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY memberikan penghargaan kepada ratusan pelajar, pelatih maupun tenaga kependidikan berprestasi se-DIY. Penghargaan diberikan dalam acara Anugerah Prestasi Penghargaan Gubernur 2022 bertajuk Bangkit Bersama Menumbuhkan Kembali Budaya Berprestasi. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jogja, Yuwantoro yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Toro. Ya, baik rekan Mei, jadi bisa saya laporkan kemarin pemerintah daerah istimewa Yogyakarta memberikan penghargaan terhadap 329 pelajar dan atlet yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Mereka mendapat penghargaan karena berprestasi memenangkan kejuaraan baik di tingkat regional, nasional, dan internasional. Rinciannya dari 328 itu ada 288 pelajar yang menjadi penerima penghargaan di bidang pendidikan pemuda dan olahraga, dan ada 41 atlet, pelatih, dan wasit yang perlu diberikan penghargaan karena sudah berkiprah dalam SEA Games maupun ASEAN Paralympic Games. Kemudian pemberian penghargaan itu juga merupakan wujud apresiasi pemerintah setempat terhadap prestasi yang ditorehkan para pelajar, dan diharapkan dengan pemberian itu akan lebih memotivasi insan-insan lainnya untuk mengharumkan nama Yogyakarta dengan prestasi.
Kemudian juga selain memberikan penghargaan, pemerintah juga memberikan uang tabungan kepada mereka yang berprestasi. Nominalnya bervariasi tergantung dari juara yang mereka raih, dan kisarannya ada sampai 2 juta maupun sampai 40 juta tiap orangnya. Itu rekan Mei informasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih rekan Yuwantoro atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Gerhana bulan total yang terjadi di Kota Jayapura diamati oleh BBMKG wilayah 5 Jayapura. Namun saat gerhana memasuki fase total masih tertutup awan. Menurut pantauan pada Selasa 8 November malam pada Pusat Pemantauan Gerhana Bulan Total di Stasiun Meteorologi Maritim Dok 2 Jayapura, tim observasi BBMKG telah memantau sejak pukul 18 waktu Indonesia Timur. Untuk memantau gerhana bulan total di Kota Jayapura, BBMKG wilayah 5 Jayapura menggunakan 2 teropong astronomi yang tayangan visualnya dapat disaksikan melalui live streaming. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Papua, Aldi Bimantara, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Aldi. Ya baik, halo Mei dan juga Tribuners, tepat sekali dilaporkan semalam dari Kota Jayapura, Provinsi Papua. Ini fenomena astronomi yakni gerhana bulan total dapat diamati dengan cukup jelas dari wilayah timur Indonesia, yakni di Kota Jayapura, Provinsi Papua. Untuk di Kota Jayapura sendiri, Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah 5 Kota Jayapura, Provinsi Papua menyediakan 2 teropong astronomi untuk membantu dalam pengamatan gerhana bulan total. Dan berdasarkan pantauan kami awak media pada Selasa malam 8 November 2022, pada Pusat Pemantauan Gerhana Bulan Total di Stasiun Meteorologi Maritim Dok 2 Jayapura, tim observasi BBMKG telah memantau bulan sejak pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Mei dan juga Tribuners, untuk memantau gerhana bulan total di Kota Jayapura kali ini, BBMKG wilayah 5 Jayapura menggunakan 2 teropong astronomi yang tayangan visualnya dapat disaksikan melalui live streaming langsung dari rumah masing-masing masyarakat, khususnya warga Kota Jayapura. Mei dan juga Tribuners, dalam keterangan persnya kepada awak media Selasa malam, Koordinator Bidang Observasi BBMKG wilayah 5 Jayapura, Danang Pamuji, mengatakan bahwa pihaknya dari BBMKG wilayah 5 Jayapura menggunakan peralatan sebanyak 2 teropong dan kamera untuk mengamati gerhana bulan total yang fase awalnya sebetulnya telah dimulai sejak pukul 5 sore waktu Indonesia Timur. Mei dan juga Tribuners, Danang juga mengatakan bahwa untuk secara umum memang fase gerhana bulan total ini terjadi sebanyak 7 dan dari 7 fase tersebut, fase terbanyak ataupun keseluruhan proses ini sebagian besar dapat diamati di seluruh Indonesia. Yang besarnya hanya bisa disaksikan di Provinsi Papua dan Papua Barat karena matahari sudah terlebih dulu tenggelam ataupun terbenam di wilayah ataupun kedua provinsi tersebut. Mei dan juga Tribuners, Danang mengatakan bahwa pada fase awal gerhana dimulai sekira pukul 17 lebih 2 menit maksud saya waktu Indonesia Timur, dan saat waktu ini khusus di Papua matahari belum sepenuhnya terbenam sehingga proses awal gerhana memang tak dapat diamati di Papua dan Papua Barat. Namun pada fase berikutnya saat bulan mulai perlahan memasuki bayang-bayang bumi atau umbra bumi, maka itulah terjadi gerhana bulan sebagian dan dimulai saat pukul 18 lebih 9 menit waktu Indonesia Timur, dan proses ini sudah dapat diamati oleh warga di Provinsi Papua dan juga Papua Barat. Kemudian fase gerhana bulan total baru dimulai pukul 19 lebih 16 menit waktu Indonesia Timur atau jam 7 malam hingga proses gerhana bulan total ini selesai pada pukul 20 lebih 41 menit waktu Indonesia Timur tadi malam. Dan saat gerhana bulan total terjadi, jika cuaca benar-benar cerah, maka bulan akan tampak kemerahan ataupun oranye tergantung dari kondisi atmosfer dan tak sepenuhnya hilang dari langit seperti gerhana matahari yang kita ketahui. Mei dan juga Tribuners, secara umum durasi waktu gerhana bulan total yang teramati dari Kota Jayapura sekira sebesar 1 jam 25 menit ya, dan ini bisa dinikmati oleh warga Kota Jayapura. Menariknya juga Mei dan juga Tribuners, warga Kota Jayapura yang memadati Pantai Dok 2 Kota Jayapura Papua ini nampaknya juga terkesima ataupun tertarik dengan fenomena astronomi yakni gerhana bulan total yang berlangsung tadi malam. Dan pantauan dari BBMKG wilayah 5 Jayapura ini dapat disaksikan melalui kanal live streaming dan juga dirilai oleh Tribun News. Mei dan juga Tribuners, demikian laporan singkat saya
terkait dengan peristiwa gerhana bulan total yang terjadi pada Selasa malam 8 November 2022. Langsung dari Pantai Dok 2 Kota Jayapura, Papua, Aldi Bimantara, Tribun Papua, melaporkan kembali ke Mei di studio. Terima kasih Aldi Bimantara atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Koordinator Bidang Observasi BBMKG Wilayah 5 Jayapura. Berikut tayangannya untuk Anda. Titik terbaik untuk melihat gerhana itu sebenarnya ada di mana? Titik yang bisa mengamati hampir seluruh fasenya itu ada di Papua dan Papua Barat. Jadi untuk kita gerhana sebagian dimulai itu bisa dilakukan pengamatan di wilayah Papua sampai dengan fase gerhana berakhir atau fase keempat. Itu cuma bisa di wilayah Papua dan Papua Barat saja untuk fase yang U1. Ya, di Papua dan Papua Barat saja, Pak. Di seluruh Indonesia cuma Papua dan Papua Barat yang bisa full ya. Jadi fase gerhana ini ada 7 fase. Yang fase pertama itu P1 itu artinya dari 7 fase itu yang lengkapnya bisa dinikmati dari Papua dan Papua Barat gitu kan. Itu yang gerhana mulai. Yang gerhana mulai seluruh Indonesia tidak bisa melakukan pengamatan. Tapi yang jadi 7 fasenya itu fase gerhana mulai P1 itu tidak bisa diamati di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian fase yang kedua itu fase gerhana sebagian mulai atau fase U1 itu bisa diamati dari Papua dan Papua Barat. Hanya Papua dan Papua Barat. Cuma Papua dan Papua Barat. Terus fase yang ketiga fase gerhana mulai. Ini sekarang kita sudah masuk harusnya ke fase gerhana mulai. Dia tadi mulainya jam 19:16. Jadi fase 3 sampai 7 sudah bisa dinikmati sama semua di Indonesia, Pak. 3 sampai 7 itu cuman bisa di daerah Kalimantan, terus Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, seluruh Sulawesi. Itu yang cuma bisa di fase yang ketiga sampai dengan fase berakhir. Kemudian fase puncaknya itu hampir di seluruh wilayah Indonesia kecuali di daerah Banda Aceh, Medan, Padang, sama Bengkulu. Itu tidak bisa mengamati fase puncak gerhana matahari totalnya. Setelah fase puncak itu fase. Puluhan pegawai kontrak daerah di Kabupaten Simelu mengadu ke Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simelu. Para pegawai kontrak tersebut merupakan tenaga kesehatan yang selama ini bekerja di Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan rumah sakit milik daerah setempat. Kedatangan para pegawai kontrak itu disambut unsur pimpinan Dewan serta anggota Dewan dari Komisi A dan juga Komisi D. Di hadapan para anggota Dewan Simelu, mereka mengadukan nasib yang tak bisa mendaftar dalam rekrutmen PPPK. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Serambi News, Sari Mulyasno, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Sari. Baik, terima kasih Mei. Selamat siang Tribuners dari Kabupaten Simelu Aceh. Dapat kami laporkan, tepatnya pada hari kemarin, puluhan pegawai kontrak tenaga kesehatan di Kabupaten Simelu yang bekerja di instansi Dinas Kesehatan, Rumah Sakit maupun Puskesmas mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simelu untuk mengadukan nasib mereka yang tidak dapat mendaftar atau login di akun rekrutmen P3K tahun anggaran 2022 atau yang sering disebut di Simelu seleksi P3K tahap ketiga. Para tenaga kesehatan ini menyampaikan unek-uneknya di hadapan para anggota Dewan agar bisa mendaftar ataupun ikut seleksi dalam tahap 3 P3K ini. Tak hanya tenaga kesehatan di Kabupaten Simelu, pegawai kontrak yakni Dewan Guru juga mengalami hal yang sama. Dan jumlahnya sangat bervariasi mencapai ratusan orang. Namun yang hadir kemarin hanya perwakilan yang menghadap para anggota DPRK Kabupaten Simelu. Dari hasil kesimpulan saat pertemuan antara tenaga kesehatan dengan anggota DPRK, ada 3 poin yang dapat kami simpulkan sebagaimana hasil pertemuan mereka, yakni pertama,
mereka akan menyurati ke pemerintah pusat dengan mengantarkan langsung yang diwakilkan kepada perwakilan dari anggota dewan maupun dinas terkait di mana pegawai kontraknya mengalami masalah dalam lodging seleksi pegawai kontrak tahap 3 ini. Kemudian yang kedua, meminta atau memohon kepada pemerintah pusat untuk menambah waktu masa pendaftaran yang sedang berlangsung saat ini, di mana sebagaimana limit waktu yang ditentukan, yakni akan berakhir pendaftaran ini pada 18 November mendatang. Demikian, Mei, yang dapat kami laporkan dari Kabupaten Simelu. Kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Sari Mulyasno atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Puluhan plat penutup dan ornamen tiang lampu Arabik raib di gondol maling. Aksi pencurian ornamen di kawasan Heritage terekam kamera CCTV yang berada di daerah Keramat, Langon, Gresik. Aksi pencurian terekam kamera CCTV dengan durasi 1 menit 40 detik dan tersebar di pesan WhatsApp. Diketahui pelakunya adalah laki-laki yang mengendarai sepeda motor. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jatim, Willy Abraham, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Willy. Ya, terima kasih, Mei. Kurang lebih ada 41 material di kawasan Gresik Heritage yang hilang dibawa kabur oleh maling yang beraksi pada malam hari. Aksi pelaku pencurian plat penutup besi saluran air dan juga ornamen tiang lampu Arabik itu dilakukan pada malam hari dan terekam CCTV. Pelakunya ternyata seorang pria yang mengendarai sepeda motor Matic. Nah, pelaku beraksi dengan mengambil penutup besi terlebih dahulu, diletakkan di bagian depan, kemudian tiang lampu Arabik dengan tinggi kurang lebih 5 meter itu 5-10 meter dibawa ditaruh di atas jok, dan mereka melakukan aksinya itu sekitar pukul 11 malam. Nah, pencurian ini terjadi mulai dari Jalan Setiabudi, kemudian wilayah Kiai Haji Zubair, kemudian ada juga yang berada di wilayah Keramat Langon, sehingga sejumlah penutup besi dan juga ornamen tiang Arabik itu terpantau hilang. Hilangnya plat besi penutup saluran air itu membuat saluran air yang ada di kawasan Gresik Heritage ini berlubang dan membahayakan bagi pengendara, terutama pengendara roda 2. Oleh sebab itu warga menggunakan paving untuk menutupi saluran air tersebut. Diketahui pencurian ini membuat pihak kontraktor melaporkan ke pihak yang berwajib. Berdasarkan dari keterangan Kapolsek Gresik Kota, AKP Rahmat mengatakan bahwa ternyata sebelum aksi tersebut viral terekam CCTV dan tersebar melalui pesan berantai WhatsApp, ternyata Polsek Gresik juga menerima laporan ada 96 ornamen yang hilang. Total sudah mencapai 130 ornamen yang hilang, termasuk penutup besi dan juga tiang Arabik. Nah, diketahui, Mei, harga plat besi penutup saluran air itu harganya sekitar 3 jutaan, sedangkan tiang Arabik untuk satu tiang seharga kurang lebih 10 juta. Hal ini berdasarkan hasil dari inspeksi mendadak dari Komisi 3 DPRD Gresik yang akan melaporkan peristiwa ini ke pihak kontraktor untuk segera dilakukan evaluasi dan lain sebagainya. Demikian, Mei. Terima kasih rekan Willy atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Sejumlah personel Polres Bangkalan terpaksa melarikan perempuan berinisial D dari rumahnya di Kelurahan Demangan pada Minggu 8 November malam. Omelan dan umpatan diluapkan massa mengiringi langkah DM menuju kendaraan operasional Satuan Samapta Polres Bangkalan. Situasi itu terekam dalam tayangan video yang beredar luas di media sosial. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Madura, Ahmad Faisal Edo, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Ahmad.
dimanapun berada. Dalam 1 minggu terakhir warga Kota Bangkalan digegerkan dengan kedatangan sejumlah warga di sebuah rumah di Gang 7 Jalan Kiai Haji Muhammad Walil pada Minggu malam sekitar pukul 28. Warga perlahan berdatangan hingga menciptakan kerumunan dan meluapkan emosinya. Usut-punya usut, ternyata perempuan berinisial DM selaku tuan rumah merupakan owner atau pemilik dari investasi bodong yang selama ini menjadi keluhan masyarakat. Satu persatu warga yang hadir menimbulkan kerumunan dan membuat pihak Polres Bangkalan melakukan evakuasi terhadap perempuan berinisial DM berusia 21 tahun. DM diungsikan ke Mapolres Bangkalan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, karena masa saat itu yang notabene adalah customer dari investasi yang diduga bodong melakukan emosi dengan melakukan umpatan kepada perempuan berinisial DM. Kasat Reskrim Polres Bangkalan, Kasat Reskrim Polres Bangkalan AKP Bangkit Danan Jaya pada Selasa mengatakan pengamanan terhadap perempuan berinisial DM tak lain adalah untuk mengantisipasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Namun hingga saat ini pihak Satreskrim Bangkalan belum melakukan penahanan terhadap DM karena sejauh ini hingga Selasa malam pihak Satreskrim hanya menerima 1 pengaduan dari masyarakat, belum ada yang melapor atas kejadian ini. Pihak kepolisian juga belum menginventarisir berapa kerugian dan berapa jumlah customer yang dirugikan atas investasi bodong tersebut. Namun berdasarkan keterangan dari pihak Babinsa Kelurahan Kembangan, Sertu Mustaqim, disebutkan bahwa pada hari Selasa pihak DM tengah melakukan print out di sejumlah bank dengan harapan bisa mengetahui berapa jumlah transfer yang sudah masuk ke rekeningnya. Salah seorang keluarga korban kepada Surya mengatakan bahwa kerugian yang diderita sejumlah customer mencapai miliaran rupiah, seperti yang dialami adiknya yang menderita kerugian 180 juta dengan jumlah customer yang mencapai sekitar puluhan. Ditaksir kerugian para customer itu mencapai miliaran rupiah. Hingga saat ini pihak customer dan perempuan berinisial DM tengah melakukan mediasi seperti yang dilakukan pihak Kelurahan Kembangan pada hari Selasa kemarin. Pihak DM kepada para customer berjanji akan mengembalikan kerugian-kerugian yang diderita para customer. Itu dituangkan dalam surat perjanjian seperti yang disampaikan kepada salah seorang saksi berinisial DM warga Kecamatan Labeng. Sementara itu, Mei dari Bangkalan. Baik, terima kasih rekan Ahmad Faisal atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Bangkalan. Berikut tayangannya untuk Anda. Dan terkait pengamanan di rumah terduga pelaku arisan bodong seperti apa? Jadi pada hari Minggu sekitar pukul 20 WIB di sebuah rumah di Kelurahan Kembangan datangi oleh banyak masyarakat yang mengaku sebagai korban dari arisan online yang dilakukan oleh saudari DM umur 21 tahun. Kemudian karena semakin malam masa yang datang semakin banyak, kami anggota Polres Bangkalan, yaitu anggota Satreskrim beserta anggota yang berseragam, dalam hal ini unit Sat Sabara, melaksanakan pengamanan terhadap saudari DM untuk menjamin keselamatannya, gitu. Sepintas apa sih dan permasalahannya? Kalau informasi yang kami dengar,
yang bersangkutan ini merupakan bandar arisan online yang diduga melarikan uang nasabahnya. Untuk nominal sudah diketahui kan? Nominal belum kami bisa pastikan ya, karena kami juga masih menunggu pengaduan yang diadukan oleh para korban kemudian. Jadi status untuk DM ini apa sejauh ini kan? Ya, saat ini belum ada sangkaan atau belum bisa kita pastikan ya, karena sampai hari ini pun masih ada hanya satu pengaduan yang terbit, yaitu pada kemarin malam. Sudah terbit LP gitu kan? Masih kami terima sebagai pengaduan masyarakat dulu, sambil kita pelajari dengan penyelidikan. Siap. Wali Kota Malang, Sutiaji, memerintahkan kepada seluruh aparatur sipil negara dan non-ASN untuk menggunakan pakaian bernuansa serba hitam. Perintah tersebut disampaikan guna mengenang dan menghormati 40 hari kematian korban tragedi Kanjuruhan. Sutiaji meminta agar ASN mengenakan pakaian serba hitam selama 2 hari, yakni pada 9 hingga 10 November 2022. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Surya Malang, Rifki Edgar, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Rifki. Baik Mei dan juga Tribuners, bisa kami sampaikan dari Kota Malang, di mana untuk mengenang 40 harinya korban tragedi Kanjuruhan, Wali Kota Malang Sutiaji memerintahkan kepada ASN dan juga non-ASN agar mengenakan busana serba hitam. Dan perintah untuk mengenakan busana serba hitam ini dilaksanakan selama 2 hari, yakni mulai tanggal 9 sampai 10 November 2022. Perintah tersebut disampaikan oleh Sutiaji sebagai bentuk rasa empati dan juga duka cita sedalam-dalamnya kepada korban tragedi Kanjuruhan, di mana saat tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 2022 kemarin itu telah merenggut 135 korban jiwa. Dan dari pantauan kami di Balai Kota Malang pada pagi tadi, sejumlah ASN dan juga non-ASN di lingkungan pemerintah Kota Malang juga mulai mengenakan baju busana hitam saat mereka bekerja. Dan sebagai informasi pula, pada tanggal 9 November ini, ada tepatnya di malam ini nanti, juga akan dilakukan doa bersama di Stadion Kanjuruhan Malang untuk mengenang korban tragedi Kanjuruhan ini, serta pada esok harinya di tanggal 10 November 2022 nanti akan ada aksi solidaritas dari Aremania yang titik kumpulnya dipusatkan di Stadion Gajayana Malang. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan dari Kota Malang. Kembali lagi ke rekan Mei. Informasi selanjutnya, Tribuners. Salah satu bangunan pondok pesantren Tarbiyatus Sholikin di Desa Masaran, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek terancam ambrol akibat salah satu sisi pondasinya tergerus aliran sungai. Kondisi itu terjadi akibat bencana banjir yang menerjang wilayah tersebut beberapa waktu lalu. Agar kondisi itu tak makin parah, Pemkab Trenggalek berupaya untuk merekayasa arus sungai. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Surya, Aflahul Abidin, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Abidin. Benar sekali rekan Mei, jadi bangunan, salah satu bangunan di Pondok Pesantren Tarbiyatus Sholikin, tepatnya di
Desa Masaran, Kecamatan Munjungan ini posisinya menggantung dan terancam roboh akibat tersapu arus air ketika banjir terjadi beberapa hari lalu. Jadi wilayah Kecamatan Munjungan dan beberapa wilayah di pesisir selatan Kabupaten Trenggalek beberapa hari terakhir memang mengalami banjir akibat debit air yang tinggi, dan salah satunya di Desa Masaran, Kecamatan Munjungan. Dan lokasi pondok ini memang berada di sebelah berdempetan dengan sungai. Jadi ketika arus sungai naik, bagian bawah pondasi sisi belakang pondok juga tergerus sehingga menyebabkan pondasinya menggantung. Dan ini cukup membahayakan karena jika terjadi banjir kembali, dikhawatirkan bangunan pondok bisa roboh akibat tergerus air. Nah, untuk mengantisipasi hal ini, pemerintah Kabupaten Trenggalek berupaya untuk memindahkan arus sungai yang awalnya mengarah ke sisi barat digeser untuk berpindah ke sisi timur. Tujuannya supaya air jika debit kembali naik tidak melintas di tempat pondok pesantren ini, sehingga bangunan tetap bisa aman meskipun perlu dilakukan beberapa perbaikan. Selain mengalihkan arus sungai, pemerintah juga memasang beberapa brojong untuk memperkuat pondasi tersebut sehingga bangunan masih bisa bertahan. Saat ini bangunan memang sudah dikosongkan untuk aktivitas di pondok pesantren supaya tidak terjadi korban jika dikhawatirkan ada banjir susulan dan mengenai kembali bangunan tersebut. Namun pihak pengelola pondok berharap ada penanganan lebih lanjut untuk jangka panjang sehingga bangunan pondok bisa terselamatkan dan aktivitas belajar mengajar para santri juga bisa dimulai kembali. Nah, menurut keterangan pengasuh pondok pesantren, bangunan tersebut mulai tergerus air itu ketika hari Sabtu tanggal 5 kemarin ketika jam 12 malam. Saat itu penghuni santri masih berada di sana dan mendengar suara gemuruh yang ternyata itu adalah pondasi salah satu bangunan pondok yang mulai tergerus air. Sejak itu memang bangunan dikosongkan dan para santri diamankan ke tempat yang lebih aman. Nah, untuk proses pengalihan jalur sungai ini memang membutuhkan beberapa alat berat. Pemerintah Kabupaten Trenggalek mendapat bantuan 2 unit alat berat dari pemerintah Kota Surabaya, dan ini sudah difungsikan di lokasi untuk memindahkan arus air. Seperti yang saya bilang tadi, arus yang sebelumnya mengarah ke sisi barat akan digeser ke arah timur supaya tidak melintasi area pondok. Karena memang selain bangunan pondok pesantren ini, jika arus sungai tidak direkayasa, dikhawatirkan bangunan rumah-rumah dan kampung lain juga bisa berbahaya ketika debit air mulai naik. Demikian laporan, Mei, kembali ke studio. Terima kasih rekan Abidin atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan pengasuh Ponpes Tarbiyatus Sholikin serta Bupati Trenggalek. Berikut tayangannya untuk Anda. Sabtu malam Ahad kemarin, puncak ketinggian banjir itu jam 12 malam. Itu saat anak-anak sedang masih tidur, kemudian ada suara di antara dari mereka ada yang bangun, kemudian melihat kondisi sudah seperti ini. Dan juga kemarin itu ada banjir susulan sehingga menambah ambrolnya bangunan. Berapa panjang yang ambrol? Jadi sekitar 30 meter. Harapannya Bu, harapannya ke depan seperti apa Bu? Harapan dibantu oleh pemerintah agar aktivitas belajar mengajar nanti cepat terrealisasi dengan baik. 2017 yang lalu juga sudah ada terjadi bencana dan ada mendapatkan bantuan. Nah ini yang pada waktu itu dibenahi, sekarang hancur lagi ya? Iya, ini dulu sudah diberondong, saya kira sudah kuat sekali, ternyata kalah dengan aturan dari sana. Ini seperti apa Pak buat ini? Ya ini kita di bus Masaran, Desa Masaran, tepatnya di pondoknya Sholikin. Kalau bisa dilihat posisi sungai sudah menghantam ke pondok dan juga mengancam ke pemukiman. Makanya kita adakan rekayasa jalur sungai. Jadi yang di sisi sebelah barat itu kita geser ke sisi sebelah timur untuk melindungi. Dan nanti penguatan yang struktur darurat kita kasih bronjong. Sedangkan yang sekiranya
tidak langsung menghadap ke struktur, tapi hanya untuk membentengi posisi sungai dan jalan. Nanti akan kita lakukan normalisasi dan sedimennya akan kita basic untuk kekuatan sisi sungai. Alat berat yang diturunkan Pak Bupati? Kenapa? Alat berat yang diturunkan ini Pak Bupati? Alat berat ini kita dapat dari kota Surabaya, dipinjami Pak Wali Kota 2, terus kita menunggu nanti yang dari Kementerian Sosial dan juga di beberapa tempat. Kita juga menyewa dengan dana pemerintah dan juga swadaya masyarakat di beberapa titik. Jadi kita sekarang standby-kan fokus kita melakukan penambahan volume di sungai dan penguatan struktur yang beresiko. Satu lagi warga Nusa Tenggara Timur menjadi korban keganasan kelompok separatis teroris atau KST Papua. Romualdus Tuenoa, pemuda asal Desa Tengah Tiba, Kecamatan Aisesa Selatan, Kabupaten Nagekeo Flores, Nusa Tenggara Timur, pada Sabtu 5 November dikabarkan tewas setelah tambang emas ilegal tempatnya bekerja di Kampung KW, Distrik Awimbon, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, diserang oleh kelompok separatis teroris Mionaris, pimpinan Bocor Sobolim dan anak buahnya. Akibat penyerangan itu, Romualdus Tuenoa tewas dengan sejumlah luka sayatan. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Flores, Patrianus Meo Jawa, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Patrianus. Baik rekan Mei dan Sobat Tribuners di mana saja Anda berada. Ada kabar duka dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, di mana salah satu warga perantau asal Desa Tengah Tiba, Kecamatan Aceh Selatan, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dikabarkan meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 6 November tahun 2022, usai dikabarkan dianiaya oleh kelompok separatis teroris Mionaris, pimpinan Bocor Sobolim di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua pada Sabtu 5 November 2022 akhir pekan lalu. Mei dan Sobat Tribuners, kabar duka dari NTT ini juga sebelumnya dialami oleh dua warga Kabupaten Ngada yang juga menjadi korban pembunuhan dari kelompok separatis teroris. Namun untuk di Kabupaten Ngada terjadi di Kabupaten Duga, sementara untuk Romualdus Tuenoa ini dialami di Kabupaten Pegunungan Bintang oleh kelompok yang berbeda. Mei dan Sobat Tribuners, keluarga di Desa Tengah Tiba tidak bisa menyaksikan langsung detik-detik pemakaman sang anak karena terkendala oleh biaya pemulangan jenazah dari Pegunungan Bintang menuju ke Kabupaten Nagekeo. Mei dan Sobat Tribuners, keluarga memang sempat melakukan upaya penggalangan dana untuk mengurusi biaya kepulangan Romualdus Tuenoa dari Tanah Merah, Kabupaten Bovendigul, Papua ke Nagekeo. Namun mengingat besarnya biaya yang mencapai 67 juta rupiah, keluarga akhirnya memasrahkan anak mereka dikuburkan di perkuburan Kristen di Tanah Merah, Kabupaten Bovendigul, Papua. Mei dan Sobat Tribuners, ayahanda Romualdus Tuenoa, Andreas Fernandes, hanya bisa menyaksikan prosesi pemakaman anaknya melalui saluran video call ketika salah satu pelayat yang turut menguburkan Romualdus di Tanah Merah, Papua melakukan video call dengan keluarga besar di Desa Tengah Tiba. Sementara Andreas menyampaikan permohonan maaf sekaligus memaafkan para pelaku yang telah menghabisi nyawa sang anak dan berdoa agar para pelaku hidup lebih baik ke depannya dan tidak mengulangi kekerasan-kekerasan yang dilakukan kepada para perantau asal NTT di Papua. Sementara Mei dan Sobat Tribuners, Romualdus ini merupakan pemuda yang baru berusia 23 tahun. Dua tahun yang lalu Romualdus berangkat ke Papua menyusul sang kakak untuk mengadu nasib di tanah Papua. Namun di luar sepengetahuan keluarga, Romualdus diam-diam ikut bersama rekannya menuju ke Pegunungan Bintang untuk bekerja di tambang-tambang ilegal. Hingga akhirnya Kem Romualdus diserang oleh kelompok separatis teroris misionaris pimpinan Bocor Sobolim, sehingga menyebabkan Romualdus kehilangan nyawa. Begitu, Mei.
Baik, terima kasih rekan Patrianus atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Viral aksi penyerangan kawanan remaja bersenjata busur di salah satu warkop atau kedai kopi di Jalan Pengayoman, Kota Makassar. Rekaman video CCTV memperlihatkan kepanikan pengunjung warkop yang melihat aksi penyerangan tersebut. Namun siapa sangka di antara pengunjung warkop itu ada sejumlah polisi. Polisi itu tak lain adalah Kasat Reskrim Polrestabes Makassar AKBP Reonald Simanjuntak. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Timur, Muslimin Emba yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Emba. Ya, baik. Rekan Mei dan Tribuners, dapat saya sampaikan pada malam kemarin, pengunjung salah satu warkop atau kedai kopi di Jalan Pengayoman Makassar itu digegerkan oleh sejumlah remaja penyerangan terhadap juru parkir kedai kopi itu, yang di mana di dalam kedai kopi itu terdapat sejumlah polisi. Di antaranya ada kurang lebih 7 perwira, yang salah satunya merupakan Kasat Reskrim Polrestabes Makassar. Sontak aksi penyerangan itu memicu kepanikan adanya ancaman menggunakan senjata jenis busur. Kasat Reskrim dan personil Polrestabes Makassar lainnya langsung keluar dan beberapa kali mengeluarkan tembakan peringatan untuk memburu ataupun membubarkan pelaku penyerangan. Alhasil di lokasi kejadian, setelah para pelaku mengirimkan niatnya ataupun menyimpan kembali busurnya, 3 diantaranya langsung ditangkap di lokasi kejadian dan 5 lainnya ditangkap keesokan harinya. Begitu. Dalam kasus itu pun korban lainnya yang terjadi, hanya saja polisi berhasil menyita sejumlah barang bukti anak panah atau busur dan juga sebilah senjata tajam jenis parang. Ini ke-8 pelaku yang didominasi anak di bawah umur ataupun remaja belasan tahun itu telah diamankan di Polrestabes Makassar untuk proses hukum lebih lanjut. Terima kasih rekan Emba atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kasat Reskrim Polrestabes Makassar. Berikut tayangannya untuk Anda. Pada saat kami sedang bersantai menikmati kopi di satu kedai di Pengayoman, kemudian ada teriak dari seorang anak yang rupanya itu tukang parkir di situ. Diserang katanya, perang katanya. Nah, begitu mendengar suara itu, akhirnya kami keluar. Ya kan, kami keluar, terus kami sisir dan berhasil mengamankan hingga saat ini 8 dari 9 tersangka. Ya, 8 dari 9 tersangka. Hingga saat ini kita berhasil mengamankan. Nah, jadi ternyata itu disulut dari kesalahpahaman. Ya, jadi awalnya ini pelaku ini lewat. Mungkin ada suatu hal yang bergesekan antara tukang parkir, akhirnya pulang dia memanggil temannya. Nah, dan dari dia setelah memanggil temannya, akhirnya sepakat untuk menyerang pas di depan kedai kopi di mana kami sedang duduk santai di situ. Saat menyerang di mereka TKP. Pakai senjata juga. Ya, jadi pas saat menyerang mereka ada membawa busur, ketapel, kemudian ada membawa parang, sebilah parang. Dan seluruh dari barang bukti tersebut sudah berhasil kami amankan. Motifnya karena lampar. Motifnya adalah bukan karena parkir, jadi karena ketersinggungan, salah pahaman. Salah pahaman. Iya, dan ini bukan geng motor ya, bukan geng motor. Ya. Ini itu memang di kedai itu, ya, tukang parkir di sekitar kedai itu. Berarti kenal dengan tukang parkir ya bang? Kalau menurut pengakuan dari tukang parkir tidak kenal. Tidak kenal. Jadi pelaku mengira tukang parkir ini yang melemparkan batu kepada tiga pelaku pertama yang pada saat itu berjalan di depan kedai. Padahal bukan tukang parkir yang melempar. Jadi kesalahpahaman. Gitu loh. Tapi sempat melepas juga anak panah arah
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan kembali menggelar sidang lanjutan perkara dugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat atas terdakwa Bribka Riki Rizal dan Kuat Ma'ruf pada Rabu 9 November hari ini. Adapun sidang hari ini masih beragendakan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum. Dihubungi terpisah, kuasa hukum terdakwa Kuat Ma'ruf Irwan Irawan menyatakan dalam sidang hari ini setidaknya akan dihadirkan 10 orang saksi oleh jaksa. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News, Abdi Rianda Sakti yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Abdi. Ya, terima kasih rekan Mei, selamat siang untuk teman-teman Tribuners dimanapun Anda berada. Baik, bisa saya laporkan terkait persidangan lanjutan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari ini, hari Rabu, tanggal 9 November 2022. Saat ini Majelis Hakim masih melanjutkan sidang dengan beragendakan pemeriksaan saksi atas terdakwa Kuat Ma'ruf dan Riki Rizal. Dari pantauan kami, keduanya tampak hadir menggunakan kemeja berwarna putih. Adapun saksi yang rencananya akan dihadirkan oleh jaksa penuntut umum adalah sebanyak 10 orang yang meliputi ajudan hingga asisten rumah tangga Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati yang juga diperiksa dalam persidangan terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati pada hari kemarin, hari Selasa tanggal 8 bulan November tahun 2022 kemarin. Ke-10 saksi yang hadir, yang pertama adalah ada seorang security rumah Ferdi Sambo yakni Alfonsius Dualarang, seorang asisten rumah tangga bernama Abdul Somad, security komplek Polri Marzuki Girianto alias Kodir yang merupakan asisten rumah tangga di rumah dinas Ferdi Sambo, Azan Romir yang merupakan ajudan Ferdi Sambo, Prayogi Iktara Wikaton yang merupakan supir dari Ferdi Sambo, Farhan Sabila yang merupakan anggota Polri yang juga merupakan anggota patwal Ferdi Sambo. Lalu ada asisten rumah tangga rumah Ferdi Sambo bernama Kusi, Damianus Labakobam alias Damson yang merupakan security, dan Dadir Miftahul Haq yang merupakan ajudan Ferdi Sambo. Hingga kini persidangan masih diskors, nanti akan dilanjutkan lagi oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sekitar pukul 14.00. Untuk informasi, dalam perkara dugaan pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat, itu turut menyeret 5 nama terdakwa yakni Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Barada Richard Eliezer alias Barada E sebagai terdakwa. Para terdakwa pembunuhan berencana ini didakwa melanggar pasal 340, subsidiar pasal 338, junto pasal 55, ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati. Sementara itu dalam kasus pembunuhan itu juga ada pula terdapat perkara lain yakni perkara penghalangan penyidikan atau obstruction of justice yang menyeret 7 terdakwa termasuk Ferdi Sambo. Dari Ferdi Sambo, mereka adalah anggota Polri yakni Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Baikuni Wibowo, Cuk Putranto, dan Irfan Widianto. Atas perbuatannya dalam perkara obstruction of justice itu, mereka didakwa melanggar pasal 49, junto pasal 33, subsidiar pasal 48 ayat 1, junto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 dan atau pasal 233 KUHP, subsidiar pasal 221 ayat 1 kedua, junto pasal 55 KUHP. Demikian, Mei, kembali ke studio. Terima kasih rekan Abdi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Berkas pelamar kerja yang mengikuti job fair di SP Sagulung Batam terus bertambah. Hingga hari kedua pelaksanaan job fair, ada sekitar 12.000 berkas yang sudah masuk ke meja petugas. Kadis Naker bernama Rudi menyampaikan berkas pelamar itu nantinya akan dipilih petugas untuk selanjutnya diserahkan pada masing-masing perusahaan yang dituju pelamar. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Batam, Beres Lumban Tobing, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Beres. Oke, baik. Selamat sore rekan Mei, selamat siang Tribuners. Jadi perlu kami informasikan pelaksanaan job fair hari kedua di Kota Batam masih terus menjadi sorotan publik gitu. Nah, hari kedua ribuan pencaker masih berbondong-bondong
kawasan pelaksanaan Joper. Jadi dalam pelaksanaan ini tidak sedikit yang pingsan begitu, bahkan hingga akhirnya disadarkan ataupun dibawa petugas untuk keluar dari kawasan tenda. Bahkan Tribuners untuk pengamanannya langsung pun dipimpin langsung Kapolresta Barelang. Nah, di dalam Joper ini ada 32 perusahaan yang membuka lapangan pekerjaan. Nah, berdasarkan keterangan dari Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Batam, 2 hari berlangsung Joper di Kota Batam, diperkirakan ada sebanyak 12.000 berkas lamaran yang sudah diterima begitu. Nah, untuk alurnya berkas lamaran diterima petugas ataupun penyelenggara Joper, nanti kemudian berkas tersebut diserahkan ke pihak perusahaan yang ikut dalam Joper begitu. Nah, hingga hari ini ataupun hari ketiga ini penerimaan berkas masih terus berlangsung. Hanya saja berangsur-angsur sudah mulai berkurang begitu. Nah, jadi sampai hari ini angka pengangguran di Kota Batam cukup tinggi. Nah, bahkan ini tidak hanya warga Batam, ini lebih dominan warga pendatang dari luar Kota Batam. Batam memang menjadi salah satu tujuan para pencari kerja untuk memburu lapangan pekerjaan. Di samping angka UMK yang cukup terbilang tinggi, begitu di angka 42.200. Jumlah perusahaan juga banyak di Kota Batam, termasuk perusahaan-perusahaan galangan, industri, dan lain sebagainya. Nah, mungkin demikian rekan Mei, terima kasih. Terima kasih rekan Beres atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Kecelakaan maut mengakibatkan warga Kabupaten Sragen bernama Suyamto tewas pada Selasa 8 November. Insiden itu terjadi di Jalan Palur Tasikmadu, tepatnya di depan PT Sapi Gunung Desa Dagen, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar. Berdasarkan informasi, kecelakaan tunggal tersebut terjadi pada pukul 17:10 waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Solo, Mardon Widianto, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Mardon. Ya, terima kasih rekan Mei. Saya akan menyampaikan informasi terkait kecelakaan tunggal yang menyebabkan pengemudi mobil tersebut kendaraan tersebut meninggal dunia. Kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Palur Tasikmadu, tepatnya di depan PT Sapi Gunung Desa Dagen, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar. Akibatnya seorang pengemudi bernama Suyamto, 54 tahun, warga Sragen, meninggal dunia. Berdasarkan informasi yang kami himpun, kecelakaan tersebut terjadi pukul 17:10 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan tunggal tersebut terjadi pada mobil Mitsubishi Xpander Excite berplat nomor AD 9289RN dan menabrak bangunan atau tembok pabrik. Kejadian bermula saat berjalan dari arah barat atau jalan Solo Sragen menuju ke timur atau Tasikmadu. Kemudian tiba-tiba mobil tersebut oleng dan menubruk tembok pabrik tersebut. Hal itu didasarkan dari penuturan dari para saksi yang melihat. Kapolsek Jaten AKP Yuni Marsianto mengatakan usai mendapat laporan tersebut pihaknya langsung ke lokasi dan mengecek lokasi kejadian. Setelah itu korban dibawa di rumah sakit RSUD Karanganyar dan barang bukti mobil tersebut diamankan di unit Satlantas Karanganyar. Demikian rekan. Terima kasih rekan Mardon Widianto atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Warga Kampung Bukit RT 4, Kelurahan Tobo Ali, Kecamatan Tobo Ali, menanam pohon pisang di tengah jalan. Penanaman pohon pisang tersebut dampak dari kekesalan warga karena kerusakan jalan di beberapa titik di sepanjang jalan Kampung Bukit. Seperti diungkapkan oleh Tapsifani, salah seorang warga Bukit yang melakukan penanaman pohon pisang tersebut. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Bangka Pos Adi Saputra yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Adi.
Iya, selamat siang rekan Mei, Tribun News dimanapun berada. Saya akan melaporkan terkait adanya penanaman pohon pisang di tengah jalan yang dilakukan oleh warga RT 04 Kampung Bukit, Kelurahan Tobuali, Kabupaten Bangka Selatan pada hari Selasa 8 November tahun 2022. Penanaman pohon pisang tersebut dilakukan oleh warga karena akibat kekesalan warga terkait adanya kerusakan jalan yang mengakibatkan beberapa kali kecelakaan bagi para pengendara kendaraan roda 2 maupun roda 4. Seperti diungkapkan oleh salah satu warga Kampung Bukit RT 04 Tapsipani, yaitu mengungkapkan bahwa penanaman pohon pisang ini dilakukan akibat kekesalannya terkait ada kerusakan jalan yang hingga saat ini tidak adanya respon dari pemerintah daerah sendiri. Menurut dirinya kerusakan jalan tersebut diperkirakan hampir kurang lebih 5 bulan terakhir, dan jalan tersebut terakhir kali diperbaiki kurang lebih 10 tahun yang lalu. Sementara dari pihak pemerintah daerah sendiri, Bupati Bangka Selatan melalui Kepala Dinas PUPR Ahmad Ansori mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan penambahan anggaran pada tahun 2022 untuk perbaikan jalan di dalam kota, termasuk jalan Kampung Bukit tersebut. Saat ini memang jalan itu memang sudah ada pemenang lelang dan tinggal menunggu pelaksanaan pengerjaannya saja. Ahmad Ansori juga menyebutkan bahwa pemerintah daerah sendiri terus berupaya untuk melakukan perbaikan atau memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, terutama terkait aduan masyarakat yaitu kerusakan jalan ataupun pengaduan lainnya. Mungkin seperti itu rekan Mei. Terima kasih rekan Adi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Rahman Dahiri alias Hambali, terdakwa kasus pembunuhan wanita pemandu lagu Fatma alias Dea Adelia, dituntut hukuman 14 tahun penjara dikurangi masa tahanan sementara. Tuntutan dibacakan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Tanjung Pandan pada Senin 7 November. Di hadapan majelis hakim, JPU menilai perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sesuai dakwaan subsider pasal 338 KUHP. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Pos Belitung, Dede Suhendar, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Dede. Ya, baik Mei dan Tribuners, bisa kami sampaikan terdakwa yang bernama Rahman Dahiri alias Hambali akhirnya didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum Kejari Belitung dengan tuntutan 14 tahun penjara karena secara meyakinkan dan bersalah melanggar pasal subsidiar, yaitu pasal 338 KUHP pidana. Pembacaan tuntutan tersebut berlangsung pada sidang yang digelar oleh Majelis Pengadilan Negeri Tanjung Pandan pada hari Selasa kemarin. Jaksa menilai perbuatan terdakwa Rahman Dahiri alias Hambali ini secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban yang diketahui bernama Fatma alias Dea Adelia, yaitu seorang pemandu lagu di Kafe Sukahati yang beralamat di Jalan Pilang, maksud kami, Desa Dukong, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung. Untuk selanjutnya, majelis hakim kembali menunda persidangan dengan agenda selanjutnya, yaitu pembelaan atau pledoi yang akan disampaikan kuasa hukum dari terdakwa. Dapat kami sampaikan bahwa terdakwa Rahman Dahiri alias Hambali ini telah melakukan pembunuhan terhadap wanita yang bernama Fatma alias Dea Adelia itu pada bulan Juli 2022 lalu. Terdakwa ini diduga melakukan pembunuhan karena dipicu masalah asmara antara keduanya. Karena seperti yang diketahui antara korban maupun terdakwa ini sempat terjadi hubungan asmara. Namun karena dipicu emosi dari terdakwa, kemudian terdakwa mengambil sebilah pisau lalu menghabisi nyawa korban hingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Sebelumnya terdakwa ini sempat melarikan diri ke rumah kerabatnya, namun berkat kerjasama dari jajaran Satreskrim Polres Belitung hanya berselang beberapa jam terdakwa langsung bisa diamankan. Demikian, Mei.
Terima kasih rekan Dede atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Seorang pria dari Sungai Selan bernama Andi Saputra kini harus merasakan dinginnya tembok penjara usai dirinya ditangkap akibat kepemilikan narkoba jenis sabu. Pria yang sehari-harinya berprofesi sebagai sopir truk tersebut ditangkap di sebuah rumah kontrakan di Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah pada Senin 7 November malam. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Bangka Pos, Arya Bima Mahendra, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Arya. Ya, baik, terima kasih rekan Mei dan pemirsa Tribuners. Perlu saya sampaikan bahwa memang pada hari Senin tanggal 7 November tahun 2022 pada malam hari sekira pukul 19.20 waktu Indonesia Barat, anggota Satres Narkoba Polres Bangka Tengah berhasil mengungkap kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika di mana pada kali ini seorang pria yang berasal dari Kelurahan Sungai Selan, Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah, bernama Andi Saputra, berumur 34 tahun, berhasil ditangkap dan kini harus merasakan dinginnya tembok penjara akibat dari kasus kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut. Diketahui bahwa Andi sendiri sehari-harinya berprofesi sebagai sopir truk dan dirinya apes karena ditangkap di sebuah rumah kontrakannya yang berada di Jalan PPI Swadaya RT 2 RW 6 Kelurahan Sungai Selan, Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah pada hari Senin 7 November 2022. Kasatgas Narkoba Polres Bangka Tengah Ibtu Windaris mengatakan bahwa pelaku ini memang sudah menjadi target operasi, yang mana diketahui pelaku atau tersangka ini berperan sebagai pengedar narkoba yang memang saat ditangkap terbukti memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu. Dikatakan oleh Kasatgas Narkoba Ibtu Windaris, penangkapan terhadap pelaku ini bermula ketika pihaknya mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebut bahwa di sekitar rumah kontrakan yang didiami pelaku ini sering terlihat ataupun sering ketahuan terjadinya transaksi narkoba. Berawal dari informasi tersebut, anggota Satres Narkoba pun langsung bergerak untuk melakukan pengecekan dan penggerebekan, dan benar saja setelah disaksikan langsung oleh aparat RT setempat, memang ditemukan barang bukti, sejumlah barang bukti paket narkoba jenis sabu-sabu. Adapun barang bukti yang berhasil didapatkan antara lain adalah 10 paket sabu-sabu berukuran sedang yang disimpan di dalam sebuah plastik bening, kemudian ditaruh di dalam tas pensil berwarna biru. Kemudian ada juga 17 paket sabu-sabu berukuran kecil yang juga dibungkus dengan menggunakan plastik strip bening yang disimpan dalam kotak rokok dan ditaruh di atas kulkas. Selain itu, barang bukti lainnya seperti 1 bal plastik strip bening, sebuah timbangan digital, 1 unit handphone, pipet plastik dan lain sebagainya juga berhasil diamankan anggota kepolisian. Menurut Kasatgas Narkoba Polres Bangka Tengah, Ibtu Windaris mengungkapkan dari hasil penangkapan terhadap pelaku tersebut, didapatkanlah barang bukti narkoba jenis sabu-sabu dengan total berat bruto sebesar 15,45 gram, yang itu kalau diuangkan bisa mencapai 20 juta rupiah. Ketahui saat ini untuk pelaku sendiri pun sudah dibawa ke ruang tahanan Mapolres Bangka Tengah untuk dilakukan tindakan ataupun proses lebih lanjut. Menurut Kasatgas Narkoba Polres Bangka Tengah Ibtu Windaris, terhadap pelaku sendiri patut diduga telah melanggar pasal 114 ayat 2 atau pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman kurungan penjara di atas 5 tahun. Mungkin demikian yang bisa saya laporkan, rekan Mei, kembali ke studio. Terima kasih rekan Arya Bima atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Mobil patroli polisi menabrak pengendara motor di samping toko Syahrani di Jalan Pancamarga, Kecamatan Ujung, Kota Parepare pada Selasa 8 November siang. Mobil patroli polisi yang bergerak dari arah barat ke timur ini menabrak pengendara motor yang ingin menyeberang dan terekam CCTV. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Timur, M. Yaumil, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Yaumil. Ya, baik rekan Mei, ya bisa saya sampaikan bahwa memang kemarin hari Selasa sekira pukul 1 siang itu terjadi laka lantas di Jalan Pancamarga. Nah, itu melibatkan satu mobil patroli kepolisian dengan pengendara motor berboncengan ayah dan anak. Nah, dari laka lantas tersebut diketahui bahwa mobil
patroli polisi itu setelah menabrak korban langsung melarikan diri tanpa bertanggung jawab kepada korban laka lantas kecelakaan tersebut. Nah, akibatnya korban harus dirawat di rumah sakit ayah dan anak tersebut di Rumah Sakit Sumantri Kota Parepare. Nah, kemudian kejadian itu terekam CCTV salah satu toko di jalan tersebut. Nah, selain itu juga dari pihak kepolisian Polres Parepare menegaskan bahwa mobil patroli polisi tersebut bukan dari kesatuan Polres Parepare. Adapun dugaan sementara bahwa mobil tersebut merupakan mobil yang melintas di Kota Parepare untuk menuju ke daerah lain, sehingga saat terjadi kecelakaan mobil itu langsung pergi begitu saja. Nah, kemudian pihak kepolisian kini sudah mengejar atau melakukan pencarian pelaku penabrakan yang menggunakan mobil patroli tersebut. Nah, hingga saat ini memang belum ada keterangan lebih lanjut mobil patroli polisi tersebut yang menjadi pelaku penabrakan tabrak lari itu dari kesatuan polisi daerah mana seperti itu. Namun memang dari pengakuan warga juga di sekitar kejadian atau lokasi saat penabrakan polisi tersebut atau mobil polisi tersebut diisi oleh seorang laki-laki dan satu orang perempuan. Kemudian saat seusai menabrak, oknum tersebut tidak turun dari mobil atau melakukan pertanggungjawaban atau melihat korban. Nah, penjelasan warga juga mengatakan kalau mobil atau oknum polisi yang di atas mobil itu langsung kabur begitu saja dan sempat dikejar oleh warga sekitar, namun tidak didapat begitu. Nah, mungkin seperti itu Tribuners yang bisa saya sampaikan. Kembali ke rekan Mei. Terima kasih rekan Yaumil atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kasat Lantas Polres Parepare serta warga, berikut tayangannya untuk Anda. Terima kasih banyak untuk menyampaikan kepada masyarakat yang sekarang lagi viral mengenai mobil patroli adalah 33L. Untuk saat ini kami sekarang sudah menindaklanjuti keberadaan kendaraan tersebut. Jadi anggota saya sudah mengecek semua CCTV yang untuk dilintasi. Mudah-mudahan cepat kita ketahui. Mungkin aja itu saja sementara waktu. Untuk perkembangan lanjut nanti diinformasikan lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mobil patroli bukan mobil patroli dari Parepare. Kemungkinan dari daerah lain. Sementara masih kita cek identitasnya dulu. Untuk waktu itu saja. Oh, berarti ini memang mobil dari yang melintas mungkin begitu ya, Komandan? Itu mobil yang melintas di Parepare. Karena kita ini daerah pelintasan, makanya kita kebetulan informasi didapat, makanya kami dapat mungkin untuk mencari keberadaan ini. Katanya juga korban sudah melapor ya ke Polres? Kalau korban belum melapor ke Polres, tapi kami sudah tahu. Oh iya. Dijelaskan tadi Mbak soal penabrakan. Tadi itu yang motor NMAX itu bapak sama anak, dia turun dari arah Jalan Kasuari. Sedangkan itu mobil polisi dari Tunas Kelapa. Saat ada dia lewati di perempatan di pertengahan di sini, penceng itu memang mobil polisi dari atas. Terus dia menabrak bapak dengan anak. Terus itu bapak dibawa tidak dibawa mobil sih sebenarnya, cuma terhalang kalau jalan, dia injak kepalanya bapak. Jadi ini polisi tolong dulu Pak, tolong dulu Pak Bu. Jadi tolong, kira bukan itu polisi menabrak. Ternyata yang mungkin secara tidak spontan kaget itu yang ditabrak, baru berangkat itu mobil dikira mau parkir. Ternyata ada sumber praria itu yang korban bilang kasih sehingga itu mobil dia menabrak. Lari itu mobil polisi yang di atas mobil itu dia pakai baju kaki sama perempuan satu, tidak tahu mungkin istrinya, anaknya Pak. Jadi intinya ini polisi yang menabrak ini tidak turun dari mobil ya, langsung. Dia sempat dilihat korban, kira mau menolong, parkir mobilnya, ternyata dia lari. Dia tidak didapat. Sempat menyampaikan ke tetangga-tetangga sini bahwa ya, disuruh tolong. Terus itu siapa yang bantu korban?
tetangga sini mamaku sama orang depan Orang bawa ke rumah sakit ya? yang bawa di rumah sakit setelah ada pelaporan. Oh, setelah ada pelaporan. Oh, Polisi yang bawa. polisi yang bawa. Oh, oke. Nama lengkap tak? Nama Taya. Nama Bupati Simalungun Radiapo Hasiholan Sinaga masuk sebagai daftar penerima bantuan subsidi upah atau BSU oleh BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini pun sontak menjadi perbincangan hangat di kalangan warga lantaran sosok orang nomor 1 di Kabupaten Simalungun itu bukanlah orang yang berhak menerima BSU. Pihak BPJS Ketenagakerjaan pun memohon maaf terkait kekeliruan yang dilakukan tim validasi yang bertugas. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Medan, Alija, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Alija. Terima kasih Mei. Bahwasanya Bupati Simalungun menjadi orang penerima bantuan subsidi upah BPJS Ketenagakerjaan Pematang Siantar. Temuan ini diketahui oleh Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Simalungun berdasarkan data nominatif penerima yang diterbitkan oleh kantor pos Kota Pematang Siantar. Hal ini pun menjadi perbincangan hangat oleh masyarakat dan beberapa organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Simalungun. Perlu saya jelaskan, berangkat dari situ, pemerintah Kabupaten Simalungun bersama BPJS Ketenagakerjaan kemudian melakukan klarifikasi pada Sabtu, tanggal 5 November 2022. Dalam telekonferensi tersebut, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan permohonan maaf bahwasanya apa yang terjadi adalah kesalahan dari pihaknya. Terjadi kesalahan di mana data pribadi Bupati Simalungun berupa NIK, alamat, dan tentunya nama itu terdaftar di sana secara gelondongan dengan data-data lainnya, sehingga oleh tim validasi yang merupakan petugas yang sebenarnya bukan orang Simalungun, tidak mengenal sosok daripada Radiapo Hasiholan Sinaga yang merupakan Bupati Simalungun. Nah, berangkat dari kejadian ini, BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan permohonan maaf dan akan menghapus data Bupati Simalungun sebagai penerima bantuan subsidi upah BBM tahun 2022 senilai 600.000. Sehingga permasalahan ini antara BPJS Ketenagakerjaan dan Bupati Simalungun sendiri itu telah clear. Bupati sendiri menyampaikan bahwasannya kasus ini juga telah diklarifikasi dan sudah clear bahwasannya sudah tidak ada lagi masalah dengan BPJS Ketenagakerjaan. Demikian, Mei. Terima kasih rekan Alija atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kajab BPJS Ketenagakerjaan Pematang Siantar. Berikut tayangannya untuk Anda. Baik, saya Ingrid Mayasari, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Pematang Siantar. Dengan ini saya mohon maaf yang sebesar-besar ya atas ketidaknyamanan akibat dari kasus untuk penerimaan BSU atas nama Bapak Radiapo. Yang seharusnya Bapak Radiapo sebagai Bupati Simalungun adalah bukan penerima bantuan BSU. Dan kami juga memang tidak pernah meminta rekening kepada Bapak untuk menerima BSU. Jadi ini murni kesalahan human error dan akan kami lakukan eskalasi atas pengecekan data ini, Pak. Dan saya sekali lagi atas nama BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pematang Siantar dan jajarannya, mohon maaf sekali lagi yang sebesar-besarnya, dan kami akan menyelesaikan segala permasalahan dalam kasus ini dengan sebaik-baiknya. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB pimpinan Aibon Kogoya menyerang pekerja puskesmas di distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua. Penembakan itu mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan 1 lainnya masih dirawat di RSUD Mimika. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Papua, Marcelinus Labulela, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Marcel. Baik rekan Mei dan Tribuners, selamat sore. Dapat saya informasikan bahwa terkait dengan adanya kasus penembakan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Puncak, tepatnya di distrik Beoga, kemarin sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Timur, mengakibatkan 2 orang warga sipil yang bekerja di proyek puskesmas di distrik Beoga, diantaranya saudara Wahyu meninggal dunia dan juga Ilham saat ini masih menjalani perawatan medis di RSUD Mimika. Kedua korban tersebut diketahui melakukan pengerjaan proyek pembangunan puskesmas di Kabupaten Puncak, tepatnya di distrik Beoga. Terkait kasus ini, untuk korban
Wahyu tadi pagi sekitar pukul 8.00 waktu Indonesia Timur sudah diberangkatkan ke kampung halamannya di Kendari. Kalau untuk korban yang masih saat ini dirawat di rumah sakit bernama Ilham masih ditangani oleh tim medis RSUD Mimika. Terkait kasus ini, Kasat Reskrim Polres Puncak menyebut bahwa pihaknya akan terus mendalami aksi penembakan yang dilakukan oleh pimpinan KKB Aibon Kogoya kemarin. Diketahui juga Mei dan Tribuners bahwa kasus ini kemudian muncul pertanyaan dari beberapa pihak seperti keluarga korban yang menyatakan bahwa mereka tidak sangka-sangka bahwa kejadian ini akan terjadi lagi. Namun sebelum Wahyu ini pergi bekerja di Beoga, ini adalah pertama kalinya Wahyu berangkat ke Beoga untuk bekerja di salah satu perusahaan kontraktor yang menangani proyek puskesmas tersebut. Padahal sebelumnya memang dari pihak keluarga korban juga telah menyampaikan bahwa di sana memang daerah rawan, jadi tetap berhati-hati ketika melakukan pekerjaan. Atas kasus ini tersebut, Mei dan Tribuners, bahwa kasus ini memang banyak yang diperbicarakan, namun saat ini pihak polisi sementara melakukan pendalaman terkait apa saja yang dilakukan oleh kelompok KKB pimpinan Aibon Kogoya di Kabupaten Puncak, Distrik Beoga. Begitu, Mei. Terima kasih rekan Marcel atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Humas RSUD Mimika serta Kasat Reskrim Polres Puncak. Berikut tayangannya untuk Anda. Oke. 1, 2, 3. Oke, kami di rumah sakit awalnya kami menerima informasi langsung dari Polres Mimika, dalam hal ini Pak Kapolres, terkait dengan 2 korban yang akan dievakuasi dari Beoga, dan saat ini kami sudah terima 2 korban tersebut, yang satu luka hidup dan satu MD. Nah, untuk tindakan selanjutnya kami di rumah sakit akan berkoordinasi dengan pihak penyidik Polri untuk mendapat penanganan lebih lanjut yang sifatnya hal medis yang kami bisa lakukan atas perintah penyidik polisi. Yang MD udah diketahui namanya, Pak? Identitas? Belum ya? Yang luka? Belum tahu juga. Belum tahu juga. Sementara saya informasi awal kami belum dapat informasi. Siap. Kayaknya sudah ada sih, karena terkait sudah masuk di UGD. Berarti kemungkinan sudah ada. Untuk yang korban itu bukannya bagaimana? Saya belum tahu. Belum Ya, karena kami ketika nanti lakukan tindakan awal media izin mewakili Pak Kapolres Puncak, kami dapat melaporkan awal bahwa kami barusan seperti yang rekan-rekan sendiri lihat dan saksikan bersama, kita sama-sama merespon kedatangan 2 korban yang berasal dari kampung Beoga, ya, distrik Beoga, yang diduga adalah korban penganiayaan. Namun untuk kronologis kejadian, motif dan indikasi kepada pelaku saat ini kita belum bisa menjelaskan kepada rekan-rekan, karena ya korban yang ada ini yang memang sudah ada di RSUD Kabupaten Mimika ini masih dalam keadaan trauma, belum bisa dimintai keterangan dan masih dalam penanganan medis yang serius. Untuk yang satunya yang memang alhamdulillah puji Tuhan dia masih dalam keadaan hidup sampai saat ini. Namun yang satu yang memang sudah dinyatakan meninggal dunia dan saat ini ada di kamar jenazah. Jadi mohon maaf rekan-rekan awak media, kami belum bisa menjelaskan detail tentang kronologis kejadian ini karena ya, kami di puncak dengan TKP ya cukup jauh juga, kemudian keberadaan kami juga nggak ada di TKP, kemudian saksi pendamping atau keluarga yang mendampingi juga ini hadir di RSUD ini ya tidak ada pada saat kejadian. Jadi mohon bersabar kalau ada perkembangan maupun kelanjutan dari proses dari kejadian ini ya nanti kita saling bertukar informasi, dan yang jelasnya bahwa semua nanti ya, ada waktunya pimpinan yang akan menjelaskan secara detail. Kami hanya melaporkan bahwa kami merespon dan kami sama-sama mendampingi karena itu adalah wilayah kami dari Polres. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang hari ini. Jangan lupa saksikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Network. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Mesa Dasirait beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
Halo Tribuners, waktu sudah menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Timur. Langit tampak mendung dan tak lama kemudian hujan pun turun. Satu persatu dari kami menaiki speedboat dari Pelabuhan Usaha Mina, Sorong, Papua Barat. Yap, pagi itu Minggu 3 Juli 2022, kami akan berkeliling seharian di Raja Ampat, pulau yang berada di ujung barat Papua. Perjalanan kali ini akan dipandu oleh pemandu wisata kami bernama Randy. Keseluruhan bersama awak kapal berjumlah 14 orang. Mereka berasal dari berbagai daerah seperti Jakarta, Solo, Jawa Barat, Sumatera Utara, juga mereka dari Papua. Sebelum perjalanan, pemandu rombongan mengingatkan untuk tidak membuang sampah sembarangan. Halo, selamat siang saudara. Live breaking news siang kali ini bersama dengan saya Nila Irda. Kita akan update informasi terkait kasus Ismail Bolong yang sempat mengatakan soal setoran dana tambang ilegal. Nama Ismail Bolong menjadi sorotan seusai pernyataannya soal setoran dana dari aktivitas tambang ilegal di Kalimantan Timur. Ismail Bolong akhirnya membuat video klarifikasi soal statementnya tersebut. Meski begitu, kepolisian kini tetap melakukan pendalaman terkait pengakuan dari Ismail Bolong. Di hadapan awak media, Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Yusuf Sutejo yang didampingi oleh Dirkrimsus Kombes Indra Luntianto menegaskan bahwa Ismail Bolong telah resmi keluar dari Polri per tanggal 1 Juli 2022. Soal video pernyataan Ismail Bolong, Yusuf juga menyerahkan sepenuhnya proses penyidikan pada Mabes Polri. Pasalnya kasus ini diketahui saat ini tengah didalami oleh Mabes Polri. Terlebih, Ismail Bolong turut menyebut nama Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto yang disebutnya menerima uang setoran sebesar 6 miliar rupiah. Dalam video, Ismail Bolong saudara sempat mengatakan dirinya menyetor 6 miliar rupiah dari hasil penjualan dan pengepulan batu bara ilegal. Ia pun membuat klarifikasi dan mengatakan dirinya tak pernah menyetorkan uang pada Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto. Ismail mengaku video testimoni dirinya soal adanya setoran uang ke Kabareskrim dibuat atas tekanan dari Brigjen Hendra Kurniawan. Video testimoni tersebut dikatakannya dibuat pada Februari 2022 lalu. Kala itu datang anggota Peminal Mabes Polri menemui dirinya di Balikpapan. Ia kemudian mengaku 3 kali ditelepon Brigjen Hendra untuk membuat testimoni tersebut. Ia pun diancam akan dibawa ke Jakarta jika menolak membuat testimoni. Ismail mengaku sempat diperiksa di Polda Kaltim sekira pukul 10 hingga pukul 2 dini hari pada saat itu. Ia pun kemudian dibawa ke sebuah hotel di Balikpapan. Di hotel tersebut, Ismail diminta membuat testimoni yang sudah ditulis tangan pada sebuah kertas oleh Paminal Mabes Polri dan direkam menggunakan ponsel. Karena terintimidasi, ia pun akhirnya membuat testimoni tersebut.
benar. Saya bekerja sebagai pengepul batu bara yang berasal dari konsesi tanpa izin, dan kegiatan tersebut tidak dilengkapi surat izin penambangan di daerah Desa Santarulu, Kecamatan Morangkayu, Kabupaten Kukar, wilayah hukum Polres Bontang sejak bulan Juli tahun 2020 sampai dengan bulan November 2021. Dalam kegiatan pengumpulan batu bara ilegal ini tidak ada perintah dari pimpinan, melainkan atas inisiatif pribadi saya. Oleh karena itu, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas tindakan yang saya lakukan. Keuntungan yang saya peroleh dari pengumpulan dan penjual batu bara berkisar sekitar 5 sampai dengan 10 miliar dengan setiap bulannya. Terkait kegiatan yang saya laksanakan, saya sudah berkoordinasi dengan Kabareskrim, yaitu ke Bapak Kabareskrim Komjen Pol Agus Adrianto dengan memberikan uang sebanyak 3 kali, yaitu pada bulan September 2021 sebesar 2 miliar, bulan Oktober 2021 sebesar 2 miliar, dan bulan November 2021 sebesar 2 miliar. Uang tersebut saya serahkan langsung kepada Komjen Pol Agus Adrianto di ruangan kerja beliau setiap bulannya sejak bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Agustus, yang saya serahkan langsung ke ruangan beliau. Sedangkan untuk koordinasi ke Polres Bontang, saya pernah memberikan bantuan sebesar 200 juta rupiah pada bulan Agustus 2021 yang saya serahkan langsung kepada Kasat Reskrim Bontang, AKP Asriadi, di ruangan beliau. Saya mengenal saudara dan Tampolin dan pernah menjual batu bara ilegal yang telah saya kumpulkan kepada saudari Tampolin sejak bulan 2 Juni tahun 2020 sampai dengan bulan Agustus tahun 2021. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Polda Kalimantan Timur menuturkan bahwa kasus terkait pengakuan Ismail Bolong soal setoran tambang ilegal ditangani oleh Mabes Polri. Namun sejauh ini Mabes Polri masih enggan berbicara banyak soal kasus ini, saudara. Kadif Humas Polri Irjen Pol Dadi Prasetyo juga merespon terkait Ismail Bolong tersebut dan mengatakan bahwa pihak kepolisian, terutama Mabes Polri, saat ini masih fokus untuk pengamanan konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 di Bali yang rencananya akan berlangsung pekan depan. Di hadapan awak media, Kabid Humas Polda Kaltim, Kombes Yusuf Sutejo yang didampingi Dirkrimsus Kombes Indra Lut Rianto juga menegaskan bahwa Ismail Bolong ini telah resmi keluar dari Polri per tanggal 1 Juli. Soal video pernyataan Ismail Bolong, Yusuf menyerahkan sepenuhnya proses penyidikan pada Mabes Polri. Ia juga mengatakan bahwa kasus ini tengah didalami oleh Mabes Polri. Terlebih, Ismail Bolong turut menyebut nama Kabareskrim Komjen Agus Andrianto yang diduga menerima uang setoran sebesar 6 miliar rupiah. Terkait adanya koordinasi antara Polda Kaltim dan Mabes Polri, Yusuf menjelaskan bahwa sejauh ini kasusnya memang ditangani sendiri oleh Mabes Polri, sehingga pihaknya berusaha tidak melakukan proses penyidikan agar tak ada timpang tindih antara Mabes Polri dan juga Polda Kalimantan Timur. Terkait hal ini, Kabareskrim Polri pun juga belum memberikan tanggapan apapun seusai viralnya atau beredarnya isu setelah Ismail Bolong menyampaikan statement melalui sebuah video. Kita tertekan itu, setelah itu selesai pertemuan itu kita pulang sudah. Nah, setelah kejadian itu saya pertimbangkan bahwa segera pensiun ini, melihat situasi ini dengan adanya kejadian pada saat bulan Februari mengintimidasi Pak Hendra, saya keluar dari mengajukan pensiun dini. Bulan berapa? Bulan 4 saya mengajukan pensiun dini, setujui bulan Juli. Bulan Juli, bulan kita Juli. Ingat tanggalnya. Tanggal 1 udah pensiun dini. Disetujui. Ya, apa lagi Pak yang kita mau sampaikan ini kepada Kabareskrim setelah ini? Jadi sekali lagi saya mohon maaf kepada Pak Kabareskrim atas kejadian viral di media sosial. Tentu ini semua karena pemberitaan yang tidak benar.
saya dalam ketekanan pada saat diperiksa Mabes Polri. Terima kasih. Tentu dengan kejadian ini mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tentu kita tertekan itu, setelah itu selesai pertemuan itu kita pulang sudah. Setelah kejadian itu saya pertimbangkan bahwa segera pensiun ini, melihat situasi ini dengan adanya kejadian pada saat bulan Februari mengintimidasi Pak Hendra, saya keluar dari mengajukan pensiun dini. Bulan berapa? Bulan 4 saya mengajukan pensiun dini, setujui bulan Juli. Bulan Juli, bulan kita Juli. Ingat tanggalnya. Tanggal 1 sudah pensiun dini. Disetujui. Ya, apalagi Pak yang kita mau sampaikan ini kepada Kabareskrim setelah ini. Jadi sekali lagi saya mohon maaf kepada Pak Kabareskrim atas kejadian viral di media sosial. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan akan melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait pengakuan mantan polisi Ismail Bolong. Adapun dalam sebuah video yang beredar, Ismail diketahui sebelumnya mengaku pernah menyetorkan uang senilai 6 miliar rupiah ke Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto. Setoran diberikan terkait tambang ilegal. Atas peristiwa ini, Mahfud MD mengatakan akan bekerja sama dengan KPK untuk membongkar modus korupsi di berbagai sektor, salah satunya adalah di pertambangan. Mahfud MD menuturkan koordinasi dengan KPK akan tetap dilakukan, meski Ismail mengaku memberikan pernyataan tersebut di bawah tekanan pejabat petinggi Polri lain. Mereka yang disebut memberikan tekanan adalah mantan anak buah ex-Kadif Propam Polri Verdi Sambo, yakni Hendra Kurniawan. Hendra diketahui pernah menjabat sebagai Karo Paminal Divisi Propam Polri dengan pangkat Brigadir Jenderal. Mahfud MD mengatakan isu perang bintang atau gesekan antar jenderal di Korps Bayangkara ini harus segera dituntaskan. Menurut mantan Ketua MK ini, saat ini perselisihan antara jenderal di kepolisian saling membuka kartu. Mahfud MD pun menilai pengakuan Ismail telah menyetorkan uang 6 miliar ke Komjen Agus Andrianto dianggap cukup ganjil. Pasalnya tak berselang lama setelah memberikan pernyataan, Ismail meminta pensiun dini dari kepolisian. Ismail disebut memberikan pernyataan dalam video pada Februari 2022. Ia pun kemudian dinyatakan berhenti dari Polri pada 1 Juli 2022. Bahwa benar saya bekerja sebagai pengepul batu bara yang berasal dari konsesi tanpa izin dan kegiatan tersebut tidak dilengkapi surat izin penambangan di daerah Desa Santanhulu, Kecamatan Morangkayu, Kabupaten Tukar, wilayah hukum Polres Bontang sejak bulan Juli tahun 2020 sampai dengan bulan November 2021. Dalam kegiatan pengumpulan batu bara ilegal ini tidak ada perintah dari pimpinan, melainkan atas inisiatif pribadi saya. Oleh karena itu, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas tindakan yang saya lakukan. Keuntungan yang saya peroleh dari pengumpulan dan penjual batu bara berkisar sekitar 5 sampai dengan 10 miliar dengan setiap bulannya. Terkait kegiatan yang saya laksanakan, saya sudah berkoordinasi dengan Kabareskrim, yaitu ke Bapak Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto dengan memberikan uang sebanyak 3 kali, yaitu pada bulan September 2021 sebesar 2 miliar, bulan Oktober 2021 sebesar 2 miliar, dan bulan November 2021 sebesar 2 miliar. Uang tersebut saya serahkan langsung kepada Komjen Pol Agus Andrianto di ruangan kerja beliau setiap bulannya sejak bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Agustus yang saya serahkan langsung ke ruangan beliau. Sedangkan untuk koordinasi ke Polres Bontang, saya pernah memberikan bantuan sebesar 200 juta rupiah pada bulan Agustus 2021 yang saya serahkan langsung kepada Kasat Reskrim Bontang AKP Asriadi di ruangan beliau. Saya mengenal saudara dan Tampolin dan pernah menjual batu bara ilegal yang telah saya kumpulkan kepada saudari Tampolin sejak bulan 2 Juni
tahun 2020 sampai dengan bulan Agustus tahun 2021. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, Jenderal. Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto dilaporkan ke Divisi Propam Polri karena diduga telah menerima suap dari aktivitas tambang ilegal. Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi Iwan Sumule yang melaporkan Kabareskrim Polri tersebut. Laporan terhadap Jenderal Bintang 3 ini dilakukan pada Senin 7 November. Iwan Sumule mengatakan pelaporan yang dilakukannya terkait dugaan gratifikasi atau suap tambang ilegal di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Iwan mengaku telah menemukan cukup bukti berdasarkan hasil investigasi di mana Komjen Agus menerima suap yang disebutnya sebagai uang koordinasi. Adapun investigasi yang dilakukan pihaknya tersebut menurut Iwan telah berlangsung pada Februari 2022. Menurut Iwan, gratifikasi yang diterima Komjen Agus Andrianto cukup rutin diberikan setiap bulannya. Iwan mengaku menemukan bukti ada penerimaan suap sebanyak 3 kali pada Komjen Agus Andrianto. Suap itu disebutkannya berasal dari mantan anggota Polres Samarinda Ismail Bolong. Sejauh ini Kabareskrim belum memberikan tanggapan soal pengakuan Ismail Bolong. Tak hanya itu, Mabes Polri juga tak memberikan respons apapun soal kasus ini, meskipun sedianya Mabes Polri yang menangani kasus dugaan setoran tambang ilegal itu. Setelah kejadian itu saya pertimbangkan bahwa segera pensiun ini, melihat situasi ini dengan adanya kejadian pada saat bulan Februari mengintimidasi Pak Hendra, saya keluar dari mengajukan pensiun ini. Bulan berapa? Bulan 4 saya mengajukan pensiun ini, setujui bulan Juli. Bulan Juli. Selamat siang. Tanggal 1 sudah pensiun ini. Disetujui. Ya, apa lagi Pak yang kita mau sampaikan ini kepada Kabareskrim setelah ini? Jadi sekali lagi saya mohon maaf kepada Pak Kabareskrim atas kejadian viral di media sosial. Tentu ini semua karena pemberitaan yang tidak benar. Saya dalam ketekanan pada saat diperiksa Mabes Polri. Terima kasih. Tentu dengan kejadian ini mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantan anggota polisi Ismail Bolong yang belakangan membuat pengakuan kontroversial, saudara diketahui memiliki rumah mewah di kawasan Kecamatan Sungai Pirang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Rumah mantan anggota Polri tersebut juga tampak mencolok di antara rumah warga lainnya, yang mana rumah mewah itu tampak didominasi warna putih yang cukup terlihat asri dengan berbagai tanaman hias di dalam rumahnya. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya soal penampakan rumah mewah dari Ismail Bolong dan juga pengakuan sejumlah warga sekitar soal sosok Ismail Bolong ini, saudara, saya sudah tersambung dengan wartawan dari Tribun Kaltim, yakni Rita, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat siang Rita, bisa diinformasikan terkait kondisi rumah mewah dari Ismail Bolong ini? Silahkan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang rekan di studio bersama Tribuners dimanapun berada. Ya, benar kemarin kita mencoba mencari keberadaan kediaman dari Ismail Bolong ini, dan dia berada di salah satu kawasan Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda. Dari pantauan kita memang rumah tersebut nampak lenggang, atau namun tetap ada mobilitas di dalamnya. Juga kita berkesempatan untuk berkomunikasi dengan Ketua RT 10 setempat ya ini bernama Titus Sidete, di mana dia mengatakan bahwa Ismail Bolong sekeluarga sudah berada di rumah tersebut sejak 10 tahun lalu. Dan di mata masyarakat sekitar dan mereka, Ismail Bolong merupakan pribadi yang sangat baik atau berjiwa sosial tinggi, bahkan sangat ramah, rendah hati, dan sangat baiklah kepada masyarakat sekitar. Dan memang dari
penunjukan ketua RT setempat sendiri, dari sepengetahuan mereka, beliau merupakan pengusaha tambang dan resmi dinyatakan telah pensiun dini dari Dinas Kepolisian sejak Juni 2020 lalu. Nah, juga kita mencoba mengkonfirmasi keberadaan Ismail Bolong ini, namun nyatanya seluruh kontak ataupun dari keluarga itu tidak ada yang dapat dihubungi oleh pihak RT setempat, karena dikatakannya terakhir bertemu pada Kamis 3 November lalu di sebuah acara perkawinan warga setempat, karena memang kan keluarga ini merupakan pribadi yang sangat berbaur dengan masyarakat setempat, jadi tidak ada yang dikatakan tertutup atau bagaimana ya. Dan di rumah tersebut juga biasanya terparkir beberapa mobil-mobil mewah yang terlihat jelas, namun yang kemarin yang terlihat hanya ada 2, yaitu mobil Lexus dan Fortuner, dan keberadaan Bolong sendiri hingga saat ini belum diketahui. Demikian rekan-rekan dari Jonas yang sampaikan. Baik, Rita, terkait informasi dari warga sekitar soal keberadaan terakhir dari Ismail Bolong begitu ya, dan tadi sempat Anda katakan bahwa itu memang kediaman dari Ismail Bolong. Namun belakangan ini atau setelah pensiun dari kepolisian, apakah memang yang bersangkutan tinggal di rumah tersebut atau sebenarnya ada rumah lainnya di sekitar lokasi? Iya, ada informasi kita memang dia hanya bertempat tinggal di situ saja, tetapi Ustadz punya Ustadz, sepertinya beliau juga memiliki keluarga di Bone sana, Sulawesi Selatan ya. Cuman saat ini memang kita belum mengetahui pasti keberadaan beliau saat ini, semenjak kasus ini viral dan bergulir hingga saat ini, rekan di studio. Baik, Rita, dari beberapa informasi yang kami peroleh, warga sekitar juga memiliki panggilan khusus begitu ya pada Ismail Bolong ini terkait memang sikapnya yang cukup baik pada warga sekitar. Bagaimana soal informasi itu? Ya, benar sekali rekan di studio bahwa memang sehari-harinya beliau ini dipanggil bos oleh masyarakat setempat, bahkan ketua RT itu sendiri mengakui hal tersebut, karena ya seperti kita ketahui bersama, beliau merupakan sosok yang sangat royal terhadap lingkungan sekitar. Jangankan misalnya ada pembangunan atau segala macam, orang menikah pun atau sakit, beliau adalah orang pertama yang memberikan sumbangsi paling besar di kawasan tersebut, rekan di studio. Ya, kemudian ini kasus setelah kemudian viral di media sosial, nama Ismail Bolong dan juga kediamannya juga menjadi sorotan begitu ya, Rita. Lalu dari beberapa hari terakhir ini, apakah mungkin ada pihak kepolisian yang kemudian terpantau menurut kesaksian warga datang ke lokasi, datang ke rumah Ismail Bolong, atau mungkin seperti pengamanan di sekitar lokasi dan sebagainya, atau seperti apa kondisinya? Ya, kalau dari kita gali juga sih memang sehari-harinya rumah tersebut tertutup ya. Kecuali memang ada kegiatan lingkungan sekitar, mereka tidak menutup diri untuk kegiatan-kegiatan sekitar. Namun memang beberapa kalau ada rekanan bisnis atau segala macam, ketua RT setempat ataupun masyarakat setempat itu tidak mengikut campuri. Namun biasa memang ada. Nah, semenjak kejadian ini bergulir atau kasus ini bergulir, memang pengamanannya seperti biasa aja. Ada pengamanan ketat atau seperti apa ya, bahkan terlihat lengkap kali kalau di kenalan Tribun Tim sendiri ya. Tapi media lain juga katanya waktu tertentu memang sejumlah penjagaan itu cukup ketat, itu pun bukan penjagaan dari pihak kepolisian atau diri sendiri. Demikian kan. Ya, baik, Rita, ini sosok Ismail Bolong yang juga terkait soal pertambangan begitu ya, setelah sebelumnya ia merupakan anggota polisi. Apakah kondisi rumah mewah ini memang sejak awal Ismail Bolong tinggal di sana, bahkan saat ia masih menjadi anggota polisi, atau sebenarnya setelah ia kemudian berbisnis? Informasinya seperti apa? Tinggal di sananya ya. Kalau di sana sih informasinya memang sudah di sana sejak awal menjadi anggota Polri, sejak 10, yang seperti saya sebutkan di awal tadi, sudah 10 tahun berada di sana. Bahkan cuman ketua RT setempat juga tidak ingat pastinya kapan beliau memulai bisnis pertambangan tersebut, rekan. Informasi lebih detail terkait kondisi rumah mewahnya, kemudian deretan mobil-mobil yang dimiliki oleh Ismail Bolong ini, Rita? Yang kita belum sebenarnya data belum kita
lengkap ya, karena memang kemarin saat pemantauan itu hanya saya sebutkan tadi juga hanya tersisa 2 mobil mewah yang terlihat, ya ini Lexus dan Fortuner, dan sisa-sisanya ada beberapa sepeda motor yang terparkir di garasi juga. Namun kemarin kan sebelum media ini ke sana itu terdapat kurang lebih ada 5 mobil yang terparkir. Namun kemarin pas kita ke sana itu hanya ada 2 itu, rekan di studio. Demikian informasi dari wartawan Tribun Kaltim Rita, saudara, terkait bagaimana kondisi rumah dari mantan anggota Polri Ismail Bolong yang belakangan memang sedang menjadi sorotan publik. Bisa saya gambarkan juga bahwa kondisi rumah mewah tersebut diketahui dominan berwarna putih dan terlihat cukup asri dengan beberapa tanaman hias di halaman rumahnya. Terlihat juga di balik pagar besi coklatnya ada mobil Lexus, kemudian Fortuner putih, beserta beberapa sepeda motor yang terparkir di teras dan juga di garasi. Rumah ini terlihat cukup lengang, namun samar-samar masih terlihat adanya mobilitas atau aktivitas di dalam rumah dengan pagar yang cukup tinggi ini. Ketua RT setempat juga mengatakan bahwa ia terakhir kali bertemu dengan Ismail Bolong pada Kamis 3 November lalu dalam sebuah acara pernikahan warga setempat. Sejak pertama kali datang, Ismail Bolong memang sudah menjadi anggota polisi. Namun dari keterangan Ketua RT, ia juga tak mengingat pasti kapan salah satu warganya ini mulai menjalankan bisnis pertambangan hingga akhirnya resmi pensiun dini dari Satuan Kepolisian per Juni 2022 lalu. Diakui Ketua RT setempat pula, Ismail Bolong ini merupakan pribadi yang cukup santun dan juga pribadi yang rendah hati. Ia juga kerap kali berbaur dengan warga sekitar, bahkan selalu berpartisipasi dalam setiap kegiatan lingkungan. Oleh sebab itu, terkait kasus yang menyeret warganya tersebut, sang Ketua RT pun enggan berkomentar. Walaupun ia bersama warga setempat mengaku terkejut dengan munculnya permasalahan yang kemudian belakangan sedang viral ini. Diakuinya di lingkungan sekitar, Ismail Bolong juga dikenal berjiwa sosial yang sangat tinggi. Hal itulah yang membuat warga sekitar kerap memanggil Ismail Bolong dengan sebutan bos. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismail Bolong. Saya saat ini sudah pensiun dini dari anggota Polri aktif mulai bulan Juli 2022. Perkenalkan, saya mohon maaf kepada Kabar Reskrim atas berita viral saat ini yang beredar. Saya klarifikasi bahwa berita itu tidak benar, dan saya pastikan berita itu dan tidak benar tidak benar apa memberi uang. Artinya berita itu saya tidak pernah komunikasi sama Kabar Reskrim, apalagi memberikan uang. Kita kenal. Dan saya tidak kenal. Kenapa baru viral sekarang? Ya, saya kaget. Ya. Viral sekarang. Padahal kejadian, saya perlu jelaskan bahwa pada bulan Februari itu datang anggota Mabes Polri dari Paminal Mabes Polri memeriksa saya. Ya. Untuk membuat testimoni kepada Kabar Reskrim, dengan penuh tekanan dari Pak Brigjen Hendra. Pada saat itu saya komunikasi melalui HP, melalui anggota Paminal dengan mengancam akan bawa ke Jakarta kalau enggak mau melakukan testimoni. Dan pada saat itu di Polda mulai pukul 22 sampai pukul 2 pagi. Habis itu saya nggak bisa bicara, tetap diintimidasi sama Brigjen Hendra pada saat itu. Dan Paminal Mabes akhirnya memutuskan bawa ke salah satu hotel yang ada di Balikpapan.
sampai di Hotel Balikpapan sudah disodorkan untuk baca testimoni itu. Ada kertas. Ada kertas, sudah ditulis. Tulis tulis tangan nama Paminal Mabes. Direkam. Dan direkam melalui HP, handphone dari anggota Mabes Polri. Terus? Jadi saya dalam hal ini klarifikasi, saya nggak pernah memberikan uang kepada Kabar Eskrim, apalagi pernah saya ketemu Kabar Eskrim. Ya, itu kita ditanya waktu itu ditelepon sama Pak Hendra berapa kali? Saya ditelepon 3 kali melalui HP, salah satu HP Paminal Mabes. Kamu harus baca bikin testimoni katanya. Saya tidak bisa bicara masalah itu, masih di Polda pada saat itu. Akhirnya pindah di hotel. Di hotel sudah ada kertas. Sudah ada kertas untuk membaca. Isinya itu. Dari saya mohon maaf kepada Pak Kabar Eskrim atas kejadian berita viral yang ada sekarang. Itu waktu ditelepon itu 3 kali, apa saja yang dikatakan Pak Brigjen Hendra itu? Ya, harus membaca testimoni itu, harus melakukan testimoni. Kalau kita besok bawa ke Mabes Polri. Itu jadi perasaan saat itu terintimidasi. Ya, pasti terintimidasi. Artinya itu saya nggak pernah kenal sama Pak Kabar Eskrim, apalagi memberikan uang. Iya. Karena kita tertekan itu, setelah itu selesai pertemuan itu kita pulang sudah. Setelah kejadian itu saya pertimbangkan bahwa segera pensiun ini, melihat situasi ini dengan adanya kejadian pada saat bulan Februari mengintimidasi Pak Hendra, saya keluar dari mengajukan pensiun dini. Bulan berapa? Bulan 4 saya mengajukan pensiun dini, setujui bulan Juli. Bulan Juli. Kita ingat tanggalnya. Tanggal 1 sudah pensiun dini. Disetujui. Ya, apalagi Pak yang kita mau sampaikan ini kepada Kabar Eskrim setelah ini. Jadi sekali lagi saya mohon maaf kepada Pak Kabar Eskrim atas kejadian viral di media sosial. Tentu ini semua karena pemberitaan yang tidak benar. Saya dalam ketekanan pada saat diperiksa Mabes Polri. Terima kasih. Tentu dengan kejadian mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengakuan mantan anggota Polres Samarinda, Kalimantan Timur, Ismail Bolong yang menyebut dirinya menyetorkan uang miliaran rupiah ke Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto ramai menjadi sorotan saudara. Akan tetapi belakangan ia menarik pengakuannya dengan membuat video klarifikasi bahwa ada perwira tinggi Polri yang menekannya untuk membuat video terkait pengakuan pemberian uang terhadap Komjen Agus Andrianto. Dalam video klarifikasinya itu, Ismail Bolong mengaku tak pernah memberikan uang sepeser pun pada Kabareskrim. Ia juga mengaku video testimoni dirinya soal adanya setoran uang ke Kabareskrim dibuat atas tekanan dari Brigjen Hendra Kurniawan yang saat itu menjabat sebagai Karopaminal Propam Polri pada Februari 2022. Atas adanya video tersebut, kuasa hukum Hendra Kurniawan, Henry Yosodiningrat, mengatakan dirinya tak tahu menau soal pernyataan Ismail yang menyeret nama kliennya. Henry juga menegaskan ia sama sekali tak pernah membicarakan masalah tersebut dengan Brigjen Hendra. Oleh karena itu, ia juga enggan memberikan tanggapan lebih lanjut soal video klarifikasi dari Ismail Bolong. Diketahui bahwa Brigjen Hendra menjabat sebagai Karopaminal di bawah atasannya, yakni ex-Kadif Propam Polri Ferdi Sambo. Mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo ini juga ikut buka suara soal dugaan Kabareskrim Komjen Agus Andrianto yang dikatakan di awal sempat menerima uang hasil penambangan ilegal di Kalimantan Timur. Sambo disebut-sebut pernah menelusuri dugaan pelanggaran etik terkait setoran dana ilegal tersebut saat masih bertugas di Propam Polri. Namun terkait kasus ini, Ferdi Sambo memilih untuk berkomentar singkat.
ia enggan berkomentar lebih lanjut dan meminta kasus ini hanya ditanyakan pada pejabat yang memang berwenang. Adapun isu soal mencuatnya pengakuan mantan anggota Polres Samarinda Ismail Bolong yang menyebut dirinya menyetorkan uang miliaran rupiah ke Kabareskrim ini sempat viral beberapa waktu lalu. Dalam video yang beredar, Ismail Bolong ini mengaku saudara menyetorkan uang ke seorang perwira tinggi Polri sebesar 6 miliar rupiah. Yang mana Pati Polri tersebut belakangan diketahui merupakan Komjen Agus Andrianto. Ismail Bolong juga mengklaim ia merupakan anggota kepolisian di wilayah hukum Polda Kaltim dan menyebut dirinya bekerja sebagai pengepul batubara dari konsesi tanpa izin. Kegiatan ilegal itu disebut berada di daerah Santan Ulu, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kaltim, yang masuk wilayah hukum Polres Bontang sejak Juli 2020 hingga November 2021. Dalam kegiatan pengepulan batubara ilegal, Ismail Bolong ini mengaku mendapatkan keuntungan sekitar 5 miliar hingga 10 miliar rupiah setiap bulannya. Ismail lantas mengaku telah berkoordinasi dengan seorang perwira petinggi Polri dan telah memberikan uang sebanyak 3 kali, yakni pada September 2021 sebesar 2 miliar rupiah, pada Oktober sebesar 2 miliar rupiah, dan pada November 2021 sebesar 2 miliar rupiah. Akan tetapi belakangan Ismail menarik pengakuannya dengan membuat video klarifikasi bahwa ada perwira tinggi Polri yang mendekannya untuk membuat video tersebut terkait pemberian uang pada Komjen Agus Andrianto, yang mana diketahui bahwa sosok tersebut adalah ex-Karopaminal Polri, yakni Brigjen Hendra Kurniawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismail Bolong. Saya saat ini sudah pensiun dini dari anggota Polri aktif mulai bulan Juli 2022. Perkenalkan, saya mohon maaf kepada Kabareskrim atas berita viral saat ini yang beredar. Saya klarifikasi bahwa berita itu tidak benar, dan saya pastikan berita itu dan tidak benar tidak benar apa memberi uang. Artinya berita itu saya tidak pernah komunikasi sama Kabareskrim, apalagi memberikan uang. Kita kenal. Dan saya tidak kenal. Ya. Kenapa baru viral sekarang? Ya, saya kaget. Ya. Viral sekarang. Padahal kejadian, saya perlu jelaskan bahwa pada bulan Februari itu datang anggota Mabes Polri dari Pembina Mabes Polri memeriksa saya. Ya. Untuk membuat testimoni kepada Kabareskrim. Ya. Dengan penuh tekanan dari Pak Brigjen Hendra. Pada saat itu saya komunikasi melalui HP melalui anggota Paminal dengan mengancam akan bawa ke Jakarta kalau enggak mau melakukan testimoni. Dan pada saat itu di Polda mulai pukul 22 sampai pukul 2 pagi. Habis itu saya nggak bisa bicara, tetap diintimidasi sama Brigjen Hendra pada saat itu. Dan Paminal Mabes akhirnya memutuskan bawa ke salah satu hotel yang ada di Balikpapan. Sampai di hotel Balikpapan sudah disodorkan untuk baca testimoni itu. Ada kertas. Ada kertas, sudah ditulis. Tulis tangan nama Paminal Mabes. Direkam. Dan direkam melalui HP, handphone dari anggota Mabes Polri. Terus? Jadi saya
dalam hal ini klarifikasi saya nggak pernah memberikan uang kepada Kabar Eskrim, apalagi pernah saya ketemu Kabar Eskrim. Ya, itu kita ditanya waktu itu ditelepon sama Pak Hendra berapa kali? Saya ditelepon 3 kali melalui HP, salah satu HP Paminal Mabes. Kamu harus baca bikin testimoni katanya. Saya tidak bisa bicara pasal itu, masih di Polda pada saat itu. Akhirnya pindah di hotel. Di hotel sudah ada kertas. Sudah ada kertas untuk membaca. Isinya itu. Isinya itu. Dari saya mohon maaf kepada Pak Kabar Eskrim atas kejadian berita viral yang ada sekarang. Itu waktu ditelepon itu 3 kali, apa saja yang dikatakan Pak Brigjen Hendra itu? Ya, buat video klarifikasi soal statementnya tersebut. Meski begitu, kepolisian kini tetap melakukan pendalaman terkait pengakuan dari Ismail Bolong. Di hadapan awak media, Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Yusuf Sutejo yang didampingi oleh Dirkrimsus Kombes Indra Luntianto menegaskan bahwa Ismail Bolong telah resmi keluar dari Polri per tanggal 1 Juli 2022. Soal video pernyataan Ismail Bolong, Yusuf juga menyerahkan sepenuhnya proses penyidikan pada Mabes Polri. Pasalnya kasus ini diketahui saat ini tengah didalami oleh Mabes Polri. Terlebih, Ismail Bolong turut menyebut nama Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto yang disebutnya menerima uang setoran sebesar 6 miliar rupiah. Dalam video, Ismail Bolong saudara sempat mengatakan dirinya menyetor 6 miliar rupiah dari hasil penjualan dan pengepulan batu bara ilegal. Ia pun membuat klarifikasi dan mengatakan dirinya tak pernah menyetorkan uang pada Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto. Ismail mengaku video testimoni dirinya soal adanya setoran uang ke Kabareskrim dibuat atas tekanan dari Brigjen Hendra Kurniawan. Video testimoni tersebut dikatakannya dibuat pada Februari 2022 lalu. Kala itu datang anggota Paminal Mabes Polri menemui dirinya di Balikpapan. Ia kemudian mengaku 3 kali ditelepon Brigjen Hendra untuk membuat testimoni tersebut. Ia pun diancam akan dibawa ke Jakarta jika menolak membuat testimoni. Ismail mengaku sempat diperiksa di Polda Kaltim sekira pukul 10 hingga pukul 2 dini hari pada saat itu. Ia pun kemudian dibawa ke sebuah hotel di Balikpapan. Di hotel tersebut, Ismail diminta membuat testimoni yang sudah ditulis tangan pada sebuah kertas oleh Paminal Mabes Polri dan direkam menggunakan ponsel. Karena terintimidasi, ia pun akhirnya membuat testimoni tersebut. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Kenang momen duet Vanessa, kini Niki Tirta ajak Mayang Luciana duet bareng. Artis Niki Tirta mengajak Mayang Luciana, adik mendiang Vanessa Angel, berduet menyanyikan lagu yang berjudul Di Hati.
Lagu karya Tengku Syafiq tersebut kini sudah memasuki tahap penggarapan video klip. Niki mengaku senang bisa bekerja sama dengan Mayang. Ia menilai Mayang adalah sosok yang multitalenta karena memiliki banyak bakat. Bahkan ia merasa seperti mengenang momen 10 tahun lalu saat berduet dengan mendiang Vanessa Angel. Lebih lanjut, Niki juga menyebutkan bahwa debutnya pertama kali menjadi penyanyi adalah bersama Vanessa Angel. Sampai saat ini, pria berusia 39 tahun itu telah meluncurkan 9 lagu. Di penggarapan video klip kali ini pun mengusung konsep untuk mengenang mendiang Vanessa. Sebagai informasi, pada 2012 lalu Niki Tirta pernah berduet dengan Vanessa Angel membawakan lagu Indah Cintaku. Berikut wawancara dengan Niki Tirta dan juga Mayang Musiana. Sekarang aku yang ngajak Mayang gitu. Kebetulan maksudnya aku kan dulu memang nggak pernah nyangka kalau aku akan terjun di dunia nyanyi gitu. Kebetulan single pertama kita langsung diterima baik, booming dan lain-lain. Dan aku ngerasa kayaknya aku juga harus ngasih yang terbaik juga nih, karena aku ada di industri musik pada saat ini juga karena Echa. Aku juga harus bisa punya semangat yang sama seperti Echa ketika mengajak aku, dan sekarang aku mengajak Mayang gitu. Booming banget kan itu lagu ya, fenomenal gitu, sampai sekarang juga masih selalu dikenang. Iya. Gimana mungkin nih sekarang ngeluarin single lagi berdua? Pengen punya harapan sama mungkin? Ya gini sih, kalau aku ya, kalau boleh mewakili berdua gitu. Dulu sama Echa itu nggak ada ekspektasi apapun, ngerti dunia musik aja enggak. Tiba-tiba, wow, waktu itu RBT zamannya peringkat 1 di mana-mana gitu, terus chart radio di mana-mana, top 5 gitu. Benar-benar nggak ada ekspektasi apapun, dan itu yang aku terapkan sekarang buat semua karyaku gitu, bahwa aku ekspektasinya nol. Bersyukur banget kalau sampai diterima dan sampai booming. Tapi kalau memang mungkin kenyataannya lain, ya udah, sebuah karya yang aku hasilkan yang bisa dinikmati aja. Tapi Kak Niki nih kayaknya nggak berubah ya, zaman 10 tahun lalu kayak masih tetap awet muda aja nih. Tipsnya apa sih? Kemarin sama kakaknya sama adenya tetap sama gitu. 10 tahun masa sih? Iya loh. Tipsnya apa sih awet muda banget? Enggak, ada lah bedanya. Enggak loh, Enggak ada? Enggak ada. Apa deh? Enggak tahu ya. Aku juga gak ngerti sih. Kadang aku pengen jadi tua. Maksudnya gini, dilema juga kan buat aku ya. Ketika mau jadi peran yang berkeluarga, punya anak, kadang muka nggak mendukung, walaupun udah dijenggotin, dibrewokin gitu ada gitu, tapi kayak kurang mendukung gitu. Tapi mau ke anak muda juga, orang juga udah tahu umurnya gitu. Jadi kayak kadang dilema juga, gue bisa jadi bapak nih, ya kan. Tapi ya bersyukur aja lah. Sekarang bisa sama Mayang juga, ternyata mukanya masih mendukung lah buat duet sama Mayang, ya nggak sih? Tapi itu jadi sebuah keuntungan atau tadi ada kerugiannya atau gimana gitu jadinya? Fasenya tuh udah lewat Mbak. Kayak dulu pengen banget awet muda gitu. Sempet kayak stuck gitu kan. Aku pengen lebih tua mukanya gitu. Dibrewokin. Tetep aja. Yang video klip Indah Cintaku itu aku udah lumayan mau brewok-brewokin tuh. Ada brewoknya. Terus kesini-sini kok jadi kayak orang berantakan gitu kan, terus kayak tetap bilang enggak bisa, belum bisa kuliahan lah gitu. Ya udah akhirnya jalanin aja yang bisa aku jalanin, dan sekarang kontribusinya ya di karya musik yang ya ternyata ada untungnya juga sekarang kan, masih bisa barengan sama Mayang yang dulu aku ketemu Mayang masih 6-7 tahun. Kacamata, bondol gitu. Waktu itu dulu, ini adekku Kak, katanya kan manggil aku Kak juga, Echa. Iya, dia rajin juga les gitu. Oh iya, terus tiap kali kita satu project kan sering banget dulu.
pasti ngasih lihat videonya tuh. Nih lihat deh, sekarang udah jago, udah bisa main kayak gitu. Gitu. Ada tuh videonya gila, keren banget. Maksudnya aku ya sampai sekarang nggak bisa gitu. Terus sekarang beneran udah mulai tampil di mana-mana, dapat offer dan lain-lain gitu. Yaudah, kemarin aku bilang kayaknya ini saat aku untuk narik. Karena aku kan kerja juga di suatu label sebagai visualnya gitu, menggarap visual dari musik yang dihasilkan. Jadi deh aku temuin ke produserku. Itu tidak ada pemaksaan gitu, berarti ya udah silahkan yang produserku aja yang memutuskan mau apa enggak. Terus akhirnya kan dites nyanyinya, terus dilihat juga di media sosial, oh sekarang udah jago banget nih gitu. Ya udah langsung pada saat itu juga, oke. Sama Niki tapi ya duetnya. Ya udah nggak masalah. Mungkin mau ngulang momen atau mungkin ada momen-momen yang bisa diulang di saat bikin video klip sama Jati Orkestra. Mengulang momen, mengulang keberhasilan itu tidak pernah terpikirkan untuk aku. Karena aku ekspektasinya nol setiap kali berkarya. Semuanya kembali ke masyarakat, diterima atau enggak. Berita selanjutnya datang dari pasangan selebritis Jessica Iskandar dan Vincent Verhaeghe dibuat kecewa lagi. Pasangan selebritas Jessica Iskandar dan Vincent Verhaeghe kembali dibuat kecewa ketika hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 9 November 2022. Mereka kecewa lantaran Christopher Stefanus Budianto alias Stefan tidak hadir di ruang sidang. Stefan adalah penggugat Jessica Iskandar dan Vincent Verhaeghe terkait perkara melawan hukum. Stefan sudah beberapa kali tidak hadir di ruang sidang hingga membuat Jessica Iskandar dan Vincent Verhaeghe harus kembali kecewa. Sidang masih mengagendakan upaya mediasi atau perdamaian. Vincent hanya ingin bicara dengan mantan rekan bisnisnya tersebut untuk secepatnya menyelesaikan perkara tersebut. Menurut Vincent, Stefan sebagai pihak penggugat justru takut bertemu dengannya dan Jessica. Perkara di pengadilan itu bermula ketika Vincent Verhaeghe dan Jessica Iskandar melaporkan Stefan ke polisi terkait kasus dugaan penipuan dan penggelapan bisnis hingga merugikan 9,8 miliar rupiah. Berikut wawancara dengan Jessica Iskandar dan Vincent Verhaeghe. Prosedur mediasi, tetapi kembali lagi, apa yang mau dimediasikan belum juga mencapai titik hasil yang sama di antara para pihak. Ini kan equality before the law, persamaan di hadapan hukum. Sebagaimana klien saya sekaligus sebagai tergugat, dia juga punya hak untuk meminta apa ya, CSB hadir secara langsung, tidak melalui kuasa hukum. Tadi disampaikan oleh Pak Vincent ya, kita tanggalkan dulu itu masalah pasal, masalah aturan, masalah kuasa hukum, dan saya pun siap selaku kuasa hukum. Kita tidak mengompor-ngompori, bahkan kita mundur, tapi CSB mau nggak hadir, kan begitu? Itu yang menjadi pertanyaan. Mungkin nanti ditanyakan nanti sama kuasa hukum. Berarti hari ini memang prinsipal sendiri tidak hadir. Ya, sebagaimana teman-teman lihat, tidak ada, kan begitu? Alasannya mungkin Bang menyampaikan alasannya atau tidak? Tadi ada masuk dalam materi mediasi, kita tidak ingin melampaui batas kewenangan ya, karena mediasi kan sifatnya tertutup juga. Kalau kami sampaikan kan juga kita tidak menghargai apa yang menjadi rahasia dari pengadilan. Kan begitu. Terus tadi tidak ada pencapaian apapun dong, kesepakatan apa? Penawaran dari pihak lawan, penawaran dari pihak lawan, kan begitu. Tetapi kembali lagi, klien saya, Bu Jessica dan Pak Vincent tetap pada prinsipnya, sebelum masuk pada pokok materi apa yang mau ditawarkan untuk damai, terlebih dahulu person ketemu person. Hati ke hati lah. Kan begitu. Kan mediasi kan damai. Jadi kita tetap hormatin kuasa hukum kita dan juga pasal-pasal, tapi buat saat ini kita lupain itu dulu. Kita benar-benar ngomong hati ke hati biar bisa damai. Itu yang saya ingin dan juga istri saya. Berarti tetap pada mediasi ya lanjutannya? Iya, tetap memberikan kesempatan 1 minggu lagi kan. Ada prinsipnya dari Bu Jessica, Pak Vincent ini terbuka juga, bukan orang yang maksudnya karena ada masalah terus melihat hal harus perang. Tidak ada begitu. Kan siapa kita? Tetapi kembali lagi, apakah dia mampu untuk menghadirkan si kuasa hukumnya ya, mampu menghadirkan prinsipalnya? Kan di situ. Hargailah kaidah-kaidah hukum. Kita masukkan di situ. Kades sendiri cukup kecewa dengan sikap mereka prinsipal yang tidak hadir juga hari ini. Tidak hadir. Iya, saya kecewa sekali ya. Saya sudah berusaha sebagai warga negara yang baik. Saya selalu menghadiri sidang, mediasi, panggilan-panggilan. Saya selalu hadir karena saya pengen ini bisa cepat selesai. Tapi entah mengapa yang di sana alasan terus. Jadi saya nggak tahu ya gimana kuasa hukum yang di sana
apakah maunya kemana gitu. Ya, jadi begini juga ya teman-teman ya. Ini sebenarnya kan berkaitan dengan LP daripada klien kami juga di Polda Metro, kan begitu kan. Gugatan yang ada sekarang itu tetap berkaitan dengan LP yang ada di Polda Metro. Itulah awal dari mana terjadinya hubungan hukum ini. Dan kita mau menginformasikan, sekalipun ya di dalam gugatan ini, penggugatnya adalah CSP, klien kami hadir. Tetapi di laporan polisi yang klien kami memasukkan, apakah CSP hadir? Berita selanjutnya datang dari penyanyi Pinkan Mambo, akui pernah jadi simpanan seorang artis. Penyanyi Pinkan Mambo mengaku pernah menjadi simpanan pria yang dikenal sebagai artis berinisial G. Pinkan Mambo menjadi simpanan artis saat belum menikah. Pinkan Mambo menolak menjelaskan identitas artis berinisial G tersebut. Ia sebenarnya tidak ingin menceritakan kisah masa lalunya karena merupakan aib hidupnya. Saat ini ia bahkan sudah mengakhiri pernikahan ketiganya dan bercerai dengan Steve Wantania. Pinkan Mambo sempat bimbang memikirkan rumah tangganya dengan Steve Wantania. Ia ingin mempertahankan pernikahan ketiganya, namun setelah mempertimbangkannya, Pinkan Mambo memilih untuk bercerai. Ia kini berharap segera mendapatkan pasangan baru setelah bercerai dengan Steve Wantania. Dari pernikahannya itu, Pinkan Mambo memiliki 3 orang anak. Sebelum menikah dengan Steve Wantania, Pinkan Mambo pernah menikah dengan Maizal Reza Tobroni pada tahun 2004. Lalu pada tahun 2005, Pinkan Mambo menikah untuk kedua kalinya bersama dengan Sandi Sanjaya dan bercerai pada tahun 2009 lalu. Berikut wawancara dengan Pinkan Mambo. Berita gue maksudnya ya udahlah, gue kan kuat orangnya, ini nggak usah marah-marah, nggak level juga marah-marah. Tapi awal munculnya cerita itu tadi obrolan soal simpanan itu dari mana awalnya? Terus kakak tahunya dari mana? Ya aku nggak tahu, pokoknya pas aku di Ambiar gitu, di briefingnya dari rumah, oh mau gosip-gosip loh ya gitu. Terus ternyata pas sampai sana, jadi kamu punya simpenan artis depannya G gitu-gitu deh, pokoknya aku shock banget, kaget gitu. Itu kan ditonton semua orang, jadi kayak baru aja kemarin aku baru jelek-jelekin masalah vlog sama Maya. Itu juga aku juga kesel 2 kali. Aku kesel tuh gara-gara menurut aku sih Mayanya bohong. Maksudnya? Ya Maya bohong bilang kalau Pinkan itu gak disiplin. Itu totally salah banget, dan aku tuh orangnya disiplin banget, on time banget. Kok bisa aku dibilang gak disiplin? Tuh walaupun aku pakai rok mini, tapi aku orangnya disiplin banget. Terus kayak gitu dibilangnya aku kasih kamu pilihan, kamu boleh kabur ke luar negeri karena kamu hamil gak ada papanya. Terus kayak Maya kan kalau ngomong kenceng gitu kan, jadi aku kan males berantem, ngeri sih kayak aku bilang aja, tapi kan aku kan bahasanya lebih lembut, aku kayak tapi sumpah deh Bun, aku tuh seinget aku nggak ada pilihan itu. Nah bahasa aku kan gitu. Oh dia kan ngomongnya, ya orang kayak gini gitu kan. Jadi kan netizen kan mendengar yang paling kenceng ngomongnya. Nah mungkin sometimes terus pada bilang, makanya kalau kamu sahabat aku pada bilang, kalau kamu ngerasa nggak kayak gitu harusnya kamu gituin balik gitu. Oh jangan nggak baik ya, jangan pencemaran nama baik ya, nggak ada waktu itu opsi seperti itu kayak gitu. Jadi ya udah netizennya jadi terus di-expose, katanya Pinkan nggak disiplin lah, gini lah gitu. Itu salah banget teman-teman. Tapi ya kali deh kalau aku misalnya mau buka gitu, ya aku juga tahu semua istilahnya. Tapi ini kan kita ketemu, maksudnya mau rujuk, tapi malahan bikin gara-gara, ngerti gak sih? Maksudnya kita mau baik, bukan bayangan kayak gitu, tapi malahan kayak aku nggak seneng lah. Tapi kayak coba dibayangin kalau vlog, kalau aku emosi, maksudnya bilang ngapain ngada-ngada itu, nggak ada kayak gitu, nggak ada. Dia bilang nggak ada. Terus dia bilang, ayo yang jelek siapa? Terus aku bakalan emosi, nanti bakalan aku. Waktu malam itu ya, waktu itu kemana ayo? Setiap malam aku nungguin kemana. Nah ini baru clue. Kalau aku mau buka-buka kayak gitu jadi emosi, jadi jelek dong vlognya. Nah aku kan dari dulu kan tipe-tipenya bukan yang jelek-jelek, sampai hari itu pun lihat aja gaya aku ngomong. Aku kan nggak ada jelek-jelekin orang, di situ kan kayak happy, namanya baru ketemu, udahlah ngapain, udah yang lalu udah. Terus sampai gue jelasin kan dengan niat baik gue, udah yang penting ternyata selama ini kita miskom ya. Itu udah aku sebenarnya
udahlah miskom aja lah namanya gitu aja. Tapi setelah itu, tapi malahan kayak aku dijelekin gitu kan. Ya udah aku bilang ke manajemen aku, masa udah sebenarnya gue mau buat konferensi pers, semuanya pada datang wartawan. Aku tuh klarifikasi kalau berita yang dia bilang itu nggak ada di opsi. Kalau ada berita aku kabur dulu, terus anaknya lahir, aku suruh balik lagi ke Indonesia. Terus kalau ada mah aku pilih. Coba kalian mikir deh secara pinter. Aku udah jadi artis, mana mungkin aku mau nyanyi di kafe lagi? Mana mungkin aku kan dia bilang soalnya kamu tuh maunya duit. Ya mau duit kan nanti balik lagi juga punya duit. Daripada keluar dari Ratu kan udah nggak punya duit, masa gue nyanyi di kafe lagi. Jadi dari situ aja nggak masuk akal, ngerti gak sih? Kalau ada pilihan itu nggak mungkin dong gue nggak ambil pilihan itu. Nah kalau emang pilihan yang lainnya mungkin gue budek. Anggap aja gue budak, tapi gue masih inget dengan sangat rinci pilihan apa. Kalau gue budak ngapain gue nangis waktu itu. Kayak gue baru buka suara. Berita selanjutnya, dengan latihan keras, Raffi Ahmad siap melawan Desta dalam lomba tenis. Vindes Media menggelar pertandingan olahraga Vindes Sport tiba-tiba tenis yang akan diselenggarakan di tenis indoor Senayan. Di tenis indoor Senayan. Artis Raffi Ahmad menjadi salah satu peserta yang akan bermain tenis melawan Dedi Mahendra Desta alias Desta. Selama beberapa bulan terakhir, Raffi Ahmad mengaku sudah berlatih tenis karena sudah lama tidak bermain olahraga. Suami Nagita Slavina ini pun menjelaskan jadwal latihan tenisnya selama beberapa bulan terakhir. Pasalnya, Raffi Ahmad mengaku akan serius dalam menjalani kompetisi ini. Selain secara fisik, Raffi Ahmad mengaku dirinya juga mempersiapkan diri secara mental. Kompetisi terbuka ini akan menghadirkan pertandingan ganda campuran yaitu Wulan Guritno bersama dengan Gading Martin melawan Enzi Storia bersama Dion Wiyoko. Berikut wawancara dengan Raffi Ahmad. Udah mau, Raffinya udah mau. Mas, ya. Mas agak minggiran. Nah, kita ngerti. Mundur dikit, sorry, mundur dikit. Mundur dikit, sorry. Yuk. Ya, Vi, gimana, Vi? Persiapan jelang pertandingan. Iya, persiapannya ya cukup. Saya juga nggak pengen mengecewakan Vindes yang udah bikin acara ini. Jadi latihannya udah hampir 4 bulan. Gue juga banyak waktunya juga bener-bener dedikasi lah, karena kalau tenis ini ya gue terakhir main tenis itu terakhir SMP, jadi udah banyak hilang juga pukulan-pukulannya. Karena nonton juga nanti 3.000 orang, dan juga Vindes juga bikinnya serius. Jadi gue juga nggak pengen asal-asalan, maksudnya cuma datang langsung main, nggak. Menang kalah itu urusan belakangan. Yang paling penting gue bisa tunjukin kalau bisa bermain tenis dengan baik dan benar dan menghibur, dan mainnya juga serius gitu, bukan main yang bercanda-bercanda. Karena Desta juga basicnya cukup bagus lah dia, jadi gue juga berusaha untuk ngejar supaya bisa menyimbangin dia. Tapi gimana latihan sendiri? Waktu gue udah hampir 4 bulan, 2 bulan pertama latihannya seminggu 4 kali, dan sebulan terakhir ini udah hampir setiap hari lah latihannya. Tapi ini karena udah pas Hamin 7 udah mainnya, kemarin istirahat dulu 2 hari, nanti Hamin 3 lah baru latihan lagi untuk supaya nggak hilang. Tapi yakin nggak sih bisa ngalahin Desta sendiri? Ya intinya nggak ada yang nggak mungkin. Ini kan kalau saat match gini skill itu penting, tapi yang lebih penting nanti adalah mental. Jadi gue juga mempersiapkan mental juga. Yang nonton pasti, ini kan gue juga bermain di tempat Vindes juga. Ibaratnya kalau main bola nih gue main tandang, jadi gue main kandang lawan. Jadi tantangannya gimana gue bisa menguasai ambience nanti saat pertandingan, dan juga menguasai gimana ritme supaya mental nggak jatuh dan bisa tetap menjaga pola-pola yang udah dilatih waktu kemarin nanti. Tapi ini olahraga sendiri karena ada pertandingan atau memang sebelumnya lagi rajin olahraga sih? Enggak, gue tuh sekarang emang udah suka olahraga sih. Waktu itu bola, tiap hari basket setiap hari. Sekarang kebetulan aja pas kemarin juga lagi main bola lagi agak jenuh.
karena kan pas sore itu gue ada acara juga. Kalau main bola kan harus 22 orang main, jadi waktu itu pas sore juga gue ada live. Terus juga main basket juga sama. Nah main tenis itu gue biasa cuman bisa sendiri kan sama coach kan, jadi udah di jam 6 pagi deh, jadi gue setiap hari itu jam 6 pagi, jadi jam 6 pagi sampai jam 8 sebelum aktivitas mulai gitu. Jadi kalau main bola basket tuh harus sore malam nunggu temen-temen kan, kebetulan aja ada event ini juga, jadi ya udah diseriusin. Gimana Gigi juga lagi hobi tenis gimana Abdi? Ya Gigi juga dia senang, ya kalau Gigi dia senang olahraga, yang penting 3 menit supaya keringetan. Tapi kalau Gigi masih newbie banget, cuman dia support banget lah untuk tenis. Ada sempat ketemu sama Erina sama Hesa, Erina katanya mau sama kita. Iya, ya alhamdulillah lah, alhamdulillah. Katanya mau bantu jedar juga, kamu udah katanya mau bantu jedar. Iya, kita kalau teman susah nanti kita tolong. Ya, Rapinya udah mau, Rapinya udah mau. Mas, ya. Mas agak minggiran. Nah, kita ngerti. Berita selanjutnya datang dari Andre Irawan bantah tuduhan selingkuh oleh Roro Fitria. Pemain film Roro Fitria menuding Andre Irawan telah selingkuh hingga merusak biduk pernikahannya yang baru berumur sebiji jagung itu. Andre Irawan membantah tudingan perselingkuhan yang sering dilakukannya di bengkel miliknya. Suami Roro Fitria membawa 2 saksi saat sidang lanjutan perceraiannya digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Selasa siang. Saksi tersebut adalah adik dan karyawan bengkel Andre Irawan. Namun, saksi-saksi tersebut mengaku tidak mengetahui banyak kisruh perkawinan Roro Fitria dan juga Andre Irawan. Tidak hanya ritual tertentu, Roro Fitria juga pernah disebutkan Andre Irawan menggunakan obat-obatan terlarang. Sebelumnya, Roro Fitria membantah sering mencari sensasi supaya terkenal di industri entertainment Indonesia. Roro Fitria bahkan dituding mempersulit pertemuan Andre Irawan dengan anaknya Muhammad Sultan. Berikut wawancara dengan Andre Irawan. Adik saya bimbing istri saya Nyai sampai bisa menyusui, sampai bisa dia gimana sepantasnya jadi ibu, karena kan kebenaran umurnya sama nih antara Ica adik saya yang jadi saksi tadi dengan Nyai sama, dan tanggal lahirnya juga sama 29 Desember. Saya tahu mata kerasnya, cuma dia jelaskan bahwa kalau nyusui harus kayak gini Kak, intinya dia ngajarin, karena sama posisinya adik saya itu waktu dia nikah pun selalu sendiri ya, karena ibu saya juga udah nggak pernah, istilahnya kalau udah menikah seorang perempuan itu, kalau keluarga kita ya karena ngerti ya cukup dikasih pendidikan agama yang cukup baik, jadi kalau udah menikah seorang perempuan ya udah dilepas, jadi itu tanggung jawab suaminya, nggak ada ikut campur orang lain atau apapun. Dan di situ tadi Ica jelasin bahwa sampai hal yang kecil pun sampai Ica mau Nyai itu bisa menyusui selayaknya ibu, itu aja sih. Ada lagi saking saya. Satu lagi beneran dari mekanik saya bengkel, yang emang dia itu cerita tadi bahwa dari dia sekolah pun udah ngikutin bengkel saya, karena kan kadang-kadang bawa bengkel saya adalah baru yang nggak ini, padahal kan karyawan saya pun bayangin dari SMA itu udah ngefans dengan Cemo Modified. Nah, tiba-tiba yang ditanya di pertanyaannya ada modal atau enggak gitu kan, ada modal. Ya mereka cerita apa deh, emang yang bayar gaji saat bengkel saya hargai dengan nama bayar Roro Fitria itu adalah Nyai, ya pasti lewat dia gitu kan, tapi semua pemasukan bengkel. Jadi yang selama ini dia bilang bahwa saya nggak punya kerjaan, dan saya udah disebutkan dengan tadi saya nggak mau nyeting karena masalahnya gini, saat saksi kita setting dan disumpah Quran dia bohong, saya juga bagian dosanya, gitu aja. Jadi saya berpikirnya panjang, udah apa yang ditanya jawab aja dengan apa adanya. Jadi nggak ada yang bluffing, ngada-ngada segala macam. Jadi pengalaman dia masuk 2015 dia masuk bengkel, 2020 dia masuk lagi karena dia berpikirnya wah abang makin gede nih bengkelnya ya kan, dengan ada bayar Roro Fitria, ternyata ya malah tambah nggak ada gitu kan. Sekarang dia tetap jalan, dan dia sampai sekarang masih bantuin bengkel saya di rumah ibu saya, karena ini emang orang custom sih satu orang ini. Jadi ke sana bilang saksinya banyak yang datang, banyak yang nggak tahu dan malah oh gini statementnya
Jadi yang nggak tahu ini masalah rumah tangga. Kayak adik saya ditanya soal masalah apa tuh, Bun? Iya, ditanya masalah pertengkaran, tahu nggak penyebabnya, tahu nggak gitu. Karena itu masalah keluarga dan kemudian Pak Andre juga nggak menceritakan ke keluarga juga gitu loh, karena masalah keluarga. Ya. Jadi mereka nggak akan tahu gitu loh, apa penyebabnya pertengkaran itu gitu. Ya nggak tahu itu sih sebetulnya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang kayaknya Ya, maksa ya, menggiring bahwa harus tahu gitu, nggak bisa lah. Saya udah bilang ini orang yang ngerti agama atau nggak kelihatan gitu. Kalau orang ngerti agama, hal apapun dalam rumah tangga kakaknya Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @Tribun Lampung, dan TikTok @Tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat sore dan sampai jumpa. Selamat sore Tribuners, hari ini Ariska kembali hadir menemani Anda dalam live update travel edisi Rabu 9 November 2022. Seperti biasa, Ariska akan memberikan informasi terkait sejumlah wisata dan kuliner untuk Anda. Tentunya akan disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami yang ada di berbagai daerah. Inilah live update travel selengkapnya. Tribuners Sail Tidore 2022 akan segera digelar pada tanggal 24 hingga 29 November 2022. Rencananya dalam perhelatan tersebut akan ada agenda diplomatik tour untuk para duta besar yang hadir. Dari 8 dubes, kini sudah ada 2 yang terkonfirmasi hadir dalam agenda diplomatik tour Tribuners, yakni dubes Spanyol dan dubes Portugal. Dan bagaimana informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Faisal Amin dari Tribun Ternate. Silakan rekan Faisal. Ya, sahabat Tribuners, di Kota Tidore Kepulauan saat ini akan pada November ini akan dihelat sebuah event yang bertaraf internasional, yaitu
Sail Tidore. Nah, pada Sail Tidore ini ada satu agenda yaitu diplomatic tour yang dimana akan dilaksanakan pada tanggal 25 November direncanakan. Nah, untuk agenda diplomatic tour ini saat ini telah disiapkan beberapa destinasi untuk diplomatic tour, yaitu beberapa benteng, yaitu Benteng Tore dan Benteng Tahula, serta tempat pendaratan bangsa Spanyol di Kota Tidore Kepulauan, serta beberapa destinasi wisata lainnya. Saat ini telah terkonfirmasi 2 dari duta besar negara sahabat yang bersedia hadir pada pelaksanaan Sail Tidore, yaitu dari duta besar Spanyol dan juga Portugis. Nah, untuk kesiapannya sendiri saat ini panitia maupun pemerintah Kota Tidore Kepulauan telah menyiapkan beberapa kesiapan lainnya. Selain dari diplomatic tour, pemerintah juga saat ini menyiapkan kesiapan untuk pembukaan dan acara puncak Sail Tidore lainnya. Nah, sahabat Tribuners, diinformasikan Sail Tidore ini dilaksanakan pada tanggal 24 hingga tanggal 29 November mendatang. Sail Tidore ini merupakan Sail ke-12, Sail Indonesia ke-12 yang Kota Tidore Kepulauan dijadikan sebagai tuan rumah pada Sail ke-12 ini. Demikian Ariska yang mendapatkan melaporkan dari Kota Tidore Kepulauan. Baik, terima kasih atas informasi Anda rekan Faisal Amin dari Tribun Ternate. Tribuners, saat berlibur ke Borobudur, Anda bisa mampir ke Bukit Rema atau yang banyak dikenal sebagai Gereja Ayam. Tempat wisata yang satu ini sempat viral pada 2016 silam karena menjadi lokasi syuting film AADC 2 Tribuners. Dari bangunan yang memiliki 7 lantai ini, Anda bisa menyaksikan pemandangan 360 derajat. Terlihat pula Candi Borobudur dari kejauhan serta Putuk Setumbu yang lokasinya tak jauh dari Bukit Rema Tribuners. Dan bagaimana detail keindahan di sana akan disampaikan oleh rekan Sinta dari Tribun Travel. Silakan rekan Sinta. Baik, terima kasih Ariska. Jadi Gereja Ayam atau nama sebenarnya adalah Bukit Rema. Itu menjadi salah satu tempat wisata yang lokasinya tak jauh dari Candi Borobudur. Buat teman-teman Tribuners yang sedang liburan ke Magelang atau ke Candi Borobudur bisa berkunjung ke Bukit Rema atau yang dikenal dengan nama Gereja Ayam. Tapi untuk sebagai informasi bahwa Bukit Rema itu sendiri bukanlah bangunan gereja, melainkan rumah doa yang ditujukan bagi segala bangsa dan juga agama. Sementara itu bangunan yang ada di Bukit Rema itu sendiri bukanlah menyerupai ayam karena dikenal dengan Gereja Ayam, melainkan Bukit Rema merupakan memiliki bangunan yang menyerupai burung merpati yang memiliki mahkota pada bagian kepalanya. Bukit Rema sendiri dimiliki secara pribadi oleh Daniel Alamsyah yang memiliki ide untuk pembangunan Bukit Rema pada tahun 1988, namun baru terrealisasi pada tahun 1992. Kemudian pada tahun 2016, Bukit Rema itu menjadi lokasi syuting Ada Apa Dengan Cinta 2 yang menjadikannya sempat viral saat itu. Kemudian setelah menjadi lokasi syuting AADC 2, Bukit Rema dibuka untuk umum sebagai tempat wisata dan masih berkembang sampai saat ini. Masih ada beberapa pembangunan di beberapa titik di Bukit Rema. Bukit Rema sendiri memiliki tinggi mencapai 18 meter dengan terdiri dari 7 lantai, begitu ya Ariska dan teman-teman Tribuners. Lantai 1 merupakan tempat berdoa, lantai 2 berupa hall yang biasanya dipakai untuk pameran. Kemudian di lantai 3 dan 4 akan ditemukan mural, kemudian di lantai 5 berisi foto-foto. Lantai 6 merupakan tempat antrean untuk menuju ke lantai 7. Karena sebagai informasi, untuk naik ke lantai 7 atau puncak Bukit Rema tidak diperbolehkan banyak orang, hanya maksimal 5 orang. Maka sambil menunggu 5 orang yang di atas, maka antreannya akan ditempatkan di lantai 6. Di lantai 7 itu sendiri yang tingginya mencapai 18 meter merupakan titik dari mahkota burung merpati itu, di mana pengunjung dapat melihat pemandangan 360 derajat. Di situ pula pengunjung dapat melihat pemandangan Gunung Merapi, Merbabu, Sindoro, Sumbing, Gunung Andong, Gunung Telomoyo, Gunung Ungaran, dan juga pastinya perbukitan Menoreh yang letaknya tak jauh dari Bukit Rema. Baiklah, setelah menyusuri Bukit Rema, pengunjung juga dapat berkunjung ke kedai Bukit Rema yang lokasinya ada di lantai 3 Bukit Rema, bangunan Bukit Rema.
Jadi di sana di kedai Bukit Rema itu menyajikan banyak makanan dan minuman. Juga pengunjung akan diberikan singkong goreng secara gratis yang merupakan hasil budidaya dari warga lokal. Untuk lokasi Bukit Rema sendiri berlokasi di Kembang Limus, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Letaknya sekitar 5 km dari Candi Borobudur. Untuk jam operasional, Bukit Rema buka setiap hari mulai Senin sampai Jumat, yaitu jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Sementara hari Sabtu dan Minggu buka dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Untuk harga tiket masuk Bukit Rema sebesar Rp25.000 baik weekdays maupun weekend. Begitu Ariska. Baik, terima kasih atas informasi Anda rekan Sinta dari Tribun Travel. Setelah dari Magelang, kita akan menuju ke Kabupaten Sambas, Tribuners. Di sana ada Istana Al-Wat Kisikobilah, Kesultanan Sambas yang menarik untuk dikunjungi. Saat mengunjungi wisata budaya dan sejarah ini, Anda akan mendapatkan banyak ilmu dan wawasan terkait nilai-nilai keislaman. Selain itu, Anda pun bisa melihat sejumlah peninggalan kerajaan Tribuners. Dan seperti apa tempatnya akan disampaikan oleh rekan Imam Maksum dari Tribun Pontianak. Silahkan rekan Imam. Baik, terima kasih Ariska dan Tribuners yang ada di rumah. Berkunjung ke Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Jangan lupa atau jangan melewatkan Istana Al-Wazikubillah Kesultanan Sambas. Nah, Istana Al-Wazikubillah merupakan peninggalan kerajaan Kesultanan Sambas. Selain itu, istana ini juga masih menjadi wisata yang favorit di Kabupaten Sambas karena letaknya yang berada di tengah-tengah kota Sambas yang merupakan ibu kota Kabupaten Sambas. Nah, uniknya lagi Istana Al-Wazikubillah terletak strategis di persimpangan Sungai Sambas Kecil, tepat berada di tepian Sungai Sambas Kecil. Selain itu, untuk lebih detailnya, istana ini terletak di Desa Dalam Kaum, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas. Ada apa saja yang ada di istana ini? Banyak peninggalan bersejarah berupa benda-benda bersejarah seperti pakaian adat, kemudian pakaian raja, kemudian ada juga senjata perang yang digunakan oleh raja. Selain itu ada juga benda-benda yang mistis yang dipercayai oleh Kesultanan Kerajaan Sambas. Ada juga beberapa foto lawas di bagian depan atau di ruang tengah atau disebut balairung pertemuan di depan istana yang kerap kali dijadikan tempat untuk pertemuan. Nah, selain itu, istana ini juga memiliki ciri khas bangunan Melayu ya, didominasi oleh warna kuning, kemudian desain-desain bangunan terbuat dari kayu. Selain itu juga ada simbol-simbol kerajaan Kesultanan Sambas. Selain itu di dekat istana ini juga berdiri kokoh Masjid Jami Safiuddin Sambas yang juga dinobatkan sebagai cagar budaya. Selain itu di depan istana ada sangat luas halaman istana yang saat ini dijadikan tempat bermain, tempat rekreasi seperti adanya mobil listrik, skuter mini, dan aneka sepeda listrik lainnya. Ramai pengunjung yang datang ke kawasan Istana Al-Wazikubillah untuk bermain, untuk berekreasi, untuk menghibur diri. Nah, biasanya pada sore hari atau hari-hari libur, masyarakat akan sangat ramai datang ke kawasan ini. Selain itu, saat ini juga sedang proses pembangunan di depan istana, yaitu Waterfront City Sambas, yang akhir tahun ini atau awal tahun depan akan dijadwalkan atau ditargetkan rampung. Nah, Waterfront City sendiri juga akan menambah daya tarik di kawasan Istana Al-Wazikubillah Kesultanan Sambas. Terima kasih Ariska. Baik rekan Imam Maksum dari Tribun Pontianak, terima kasih atas informasi dan juga rekomendasi Anda.
Tribuners Clairin Asli Evalda merupakan anak berusia 10 tahun di Bandung yang berhasil menunjukkan bakatnya menjadi seorang desainer cilik. Anak kelas 5 SD tersebut bahkan memamerkan karyanya melalui ajang fashion show beberapa waktu lalu, Tribuners. Dalam fashion show-nya, ia membuat desain pakaian dengan tema Embracing My Colors. Pasalnya, desain tersebut terinspirasi dari warna-warni yang ada pada sirkus dan dipadu-padankan pada model urban masa kini, Tribuners. Dan seperti apa karya Clairin akan disampaikan oleh rekan Nandri Prilatama dari Tribun Jabar. Silakan rekan Nandri. Ya, terima kasih rekan Aisyah. Selamat sore, Sobat Tribuners dimanapun berada. Ya, betul sekali, Clairin Asli Evalda, anak berusia 10 tahun, itu asli memang dari Kota Bandung, yang saat ini duduk di bangku sekolah dasar kelas 5 SD di Santa Angela Bandung, yang mampu menunjukkan bakatnya dari bakat-bakat lainnya di usia dia yang masih 10 tahun, yaitu sebagai seorang desainer cilik, hingga hasil karyanya itu dipentaskan di ajang fashion show atau di berbagai ajang fashion show. Salah satunya seperti yang terbaru itu Jogja Fashion Show, kemudian Malang Fashion Show. Nah, anak pasangan dari ayah bernama Tim Ming Chow dan ibu bernama Teresia Natali ini membuat desain pakaian yang bertemakan Embracing My Colors dari brand Luxita by Ashley. Nah, Clairin ini sempat mengaku bahwa desainnya ini terinspirasi dari warna-warni pada sirkus yang dipadu-padankan dengan model urban masa kini. Apalagi anak muda di perkotaan itu saat ini terlihat berani dalam segala sesuatunya, termasuk dalam model dan warna berbusana bergaya high dress. Nah, bahan yang dipakainya ini menurut Clairin itu merupakan bahan satin taffeta warna fuchsia. Ada blue, gold, gray, purple, orange, and black. Nah, kemudian baju ada juga baju model blazer dan celana panjang dan crop top. Nah, kemudian melalui akun media sosialnya yaitu Asli.Evalda, Clairin tampak selalu memamerkan busana-busana hasil karya yang dia karyakan. Kemudian pengikutnya pun hingga capai ribuan. Nah, saat ini dia juga bukan hanya sebagai desainer, melainkan dia juga sebagai model busana pula. Nah, dia sempat tampil di busana fashion festival Jogja Fashion Week sampai Malang Fashion Week. Demikian rekan Ariska dan Sobat Tribuners dari Bandung. Baik rekan Nandri Prilatama dari Tribun Jabar, terima kasih dan selamat bertugas kembali. Tribuners, selanjutnya kami punya rekomendasi gelato yang menarik untuk dikunjungi saat berada di Lampung. Namanya The Wines Gelateria, Tribuners. Tempat yang satu ini banyak dikenal juga sebagai surganya gelato, sebab di tempat ini Anda bisa menemukan sekira 150 varian rasa gelato, Tribuners. Dan seperti apa kenikmatannya akan disampaikan oleh rekan Agustina Sriati dari Tribun Lampung. Silakan rekan Agustina. Baik, terima kasih rekan Ariska. Jadi The Wines Gelateria ini bisa disebut dengan kafe yang menyajikan banyak varian rasa gelato. Jadi lokasinya ada di Jalan Maijen, di Jalan Maijen DI Panjaitan nomor 24, Gotong Royong, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung. Jadi The Wines Gelateria ini juga bisa ditemukan di lantai 1 Mall Bumi Kedaton ya. Jadi berdasarkan penelusuran kami, selain gelato ada pula makanan berat dan juga camilan hingga minuman segar di sana. Kemudian The Wines ini juga menyediakan tempat nongkrong di dalamnya. Jadi memang di dalamnya selain bisa nongkrong juga bisa mencicipi berbagai macam cita rasa gelato yang cukup banyak ya. Jadi bisa dibilang ini adalah surganya gelato. Sebab varian rasa yang ada di dalamnya itu berjumlah sekira 150 macam ya Tribuners. Jadi ada rasa pistachio, lalu lemon cheese tea, lalu ada cookies and cream, lalu ada cocoa mint, kemudian ada rasa unik juga seperti rasa rujak Aceh ya Tribuners. Dan rasanya sangat unik dan kebanyakan gelato di situ dibuat sendiri
oleh The Wineist. Jadi untuk bahan-bahannya bisa dijamin sehat dan juga premium. Jadi sekedar informasi, memang gelato ini adalah kuliner yang mirip es krim yang diolah berdasarkan tradisi orang Italia ya. Jadi gelato ini memang memiliki perbedaan dengan es krim biasa. Jadi saat dicicipi memang tekstur gelato ini lebih padat, dan juga halus Tribuners, dengan rasa susu yang lebih kuat daripada es krim biasa. Jadi tidak membuat enek, dan bila dibandingkan dengan es krim maka rasanya cenderung lebih kuat pada rasa krimnya ya. Jadi memang berdasarkan keterangan dari Friska, juga bahan dasar yang digunakan itu lebih banyak menggunakan susu segar ya, bukan krim atau susu UHT. Serta untuk perisannya juga menggunakan bahan asli, bukan bahan-bahan bubuk. Jadi apabila ada rasa coklat, The Wineist ini menggunakan coklat batang. Kemudian apabila ada rasa buah, The Wineist ini menggunakan buah asli untuk perisa rasanya. Jadi untuk rekomendasi gelato di sini, Tribuners bisa mencoba rasa kacang Arab atau macchiato ya Tribuners. Kemudian Tribuners juga bisa mencoba pasta yang ada di sini. Kebetulan pasta di sini baru dirilis ya. Pastanya unik, yakni ada pasta creamy truffle, lalu ada pasta salted egg, hingga ada juga pasta versi kearifan lokal. Ini ada pasta cabai hijau. Jadi memang untuk apabila Tribuners suka dengan cita rasa yang asli Western, Tribuners bisa mencoba pasta creamy truffle. Jadi pasta creamy truffle ini memiliki rasa yang ringan, yang pas, tidak terlalu asin, dan teksturnya sangat kenyal dan juga creamy. Jadi pasta creamy truffle ini memiliki campuran minyak truffle, jamur kancing, kemudian serta smoked beef. Kemudian sementara apabila Tribuners ingin yang lebih mengenyangkan lagi, bisa mencoba salted egg pasta. Cita rasanya sama ringannya, namun ini lebih mengenyangkan karena telah dimasak dengan kuning telur. Kemudian bila Tribuners suka dengan rasa kearifan lokal, jadi wajib coba cabai hijau pasta ya. Jadi rasa gurihnya di sini lebih kuat Tribuners. Kemudian untuk harga makanannya di sini mulai dari untuk harga gelatonya ini mulai dari 20.000 sampai 40.000 rupiah. Sementara harga makanan dan juga minumannya di The Wineist ini dibanderol mulai dari 8.000 rupiah sampai 48.000 rupiah. Jadi bisa disantap di tempat dengan suasana yang adem, estetik, dan seperti di rumah sendiri ya. Terdapat juga wifi, meja dan kursi santai hingga sofa di sana. Selain itu ada juga ruangan indoor serta ruangan outdoor di bagian belakang ya. Jadi Tribuners apabila ingin berkunjung ke sana, silakan berkunjung pada jam operasional dari pukul 11 siang sampai 9 malam. Sekian Ariska. Baik, terima kasih atas informasi dan juga rekomendasi Anda, rekan Agustina Suryati dari Tribun Lampung. Tribuners, di bulan November ini sejumlah tempat wisata memberikan promo menarik bagi para pengunjungnya, tak terkecuali Taman Impian Jaya Ancol Tribuners. Khusus di bulan November ini, Ancol memberikan promo tiket masuk bundling Atlantis Water Adventure dan gondola Ancol hanya dengan 128.000 saja. Jadi Anda bisa liburan hemat ke dua tempat sekaligus hanya dengan membayar 128.000 saja Tribuners. Dilansir dari tribuntravel.com, promo tiket ini bisa Anda nikmati dengan beberapa syarat dan ketentuan. Pertama, satu tiket sudah termasuk dua tempat rekreasi, yakni Atlantis Water Adventure dan gondola Ancol. Termasuk pula tiket masuk gerbang Ancol, Atlantis Water Adventure dan gondola Ancol untuk satu kali pemakaian Tribuners. Satu tiket yang berlaku untuk satu orang ini bisa Anda beli minimal H-1 kunjungan. Dan diketahui sebelumnya, Atlantis Water Adventure ini merupakan salah satu unit rekreasi unggulan di Taman Impian Jaya Ancol Tribuners. Mengusung konsep taman air tematik, Atlantis Water Adventure sukses menarik minat wisatawan dari berbagai daerah.
Tercatat beragam jenis kolam di Atlantis Water Adventure yang menawarkan petualangan air tak terlupakan. Ditambah lagi dengan kehadiran wahana-wahana menantang yang memicu adrenalin, pastinya siap membuat momen liburan semakin berkesan. Tak heran jika Atlantis Water Adventure seringkali disebut sebagai salah satu waterpark terbaik di Jakarta, Tribuners. Terlepas dari berbagai daya tarik, Atlantis Water Adventure ternyata juga memiliki sejarah yang tak kalah menarik untuk dibahas. Atlantis Water Adventure sebetulnya sudah ada sejak lama, namun saat itu namanya adalah Gelanggang Renang Ancol, Tribuners. Unit rekreasi tersebut resmi dibuka pada tanggal 28 Juni 1974 silam dan memiliki tema berbeda dari kolam renang Ancol yang dikenal saat ini. Semula kolam membentang di atas lahan seluas 7 hektar dan setelah mengalami revitalisasi luasnya dipangkas menjadi 5 hektar saja. Perombakan besar terjadi dan akhirnya Atlantis Water Adventure pun dibuka. Konsep yang diusung mengangkat tema Atlantis, yakni peradaban di Mediterania yang hilang akibat faktor gempa bumi dan letusan gunung berapi. Suasana seusai menjadi Atlantis Water Adventure, pilihan kolam renangnya lebih banyak dan tentunya semakin seru, Tribuners. Di Atlantis Water Adventure, pengunjung pun bersenang-senang dengan berbagai jenis kolam renang. Tersedia total ada 8 kolam utama yang siap membuat momen liburan semakin seru dan menenangkan. Tribuners, pada Senin 7 November 2022 kemarin, Kemenhub menggelar touring kendaraan listrik dari Jakarta menuju Bali. Pelepasan para peserta touring ini dilakukan langsung oleh Menhub Budi Karya Sumadi di Silang Monas, Jakarta, Tribuners. Dilansir dari tribuntravel.com, touring Jakarta-Bali ini dilakukan sebagai upaya untuk mengkampanyekan penggunaan kendaraan ramah lingkungan, sekaligus untuk mengenalkan kendaraan listrik kepada masyarakat luas, Tribuners. Diketahui touring ini akan berlangsung selama 5 hari, melewati rute Jakarta, Cirebon, Semarang, Surakarta, Surabaya, Jember, Bali sepanjang 1.250 km. Dalam perjalanannya, peserta touring akan singgah di beberapa kota. Saat singgah, mereka akan melakukan sosialisasi keselamatan berkendara, termasuk di kota Solo dan Jember, Tribuners. Sementara ketika finish di Bali pada 11 November 2022 mendatang, kegiatan akan dilanjutkan dengan pameran kendaraan listrik dengan memanfaatkan momen presidensi Indonesia dalam G20. Diketahui sebelumnya saat pelepasan, Budi Karya meminta para peserta untuk menceritakan pengalamannya menggunakan kendaraan listrik setelah touring Jakarta-Bali. Budi Karya juga mengungkapkan bahwa pemerintah telah menerbitkan sejumlah regulasi untuk mempercepat implementasi penggunaan kendaraan listrik di Indonesia. Terkait hal ini, ditargetkan pada tahun 2025 nanti akan ada sekira 2 juta kendaraan listrik yang bisa beroperasi. Oleh karena itu, pemerintah saat ini juga tengah berupaya agar kendaraan listrik ini mendapatkan subsidi, sehingga harganya semakin ekonomis dan akan semakin menarik minat masyarakat untuk menggunakannya. Selain itu, di kesempatan ini, Menhub Budi Karya juga menyampaikan apresiasinya, yakni kepada sejumlah produsen otomotif, komunitas, pemerintah daerah, serta pihak terkait lainnya yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan touring ini. Lebih lanjut, dalam mendukung penyelenggaraan KTT G20 di Bali, pemerintah telah menyiapkan angkutan massal berbasis listrik untuk mendukung mobilitas para delegasi dan para peserta kegiatan G20. Satu di antaranya yakni menyediakan sebanyak 30 bus listrik buatan dalam negeri, Tribuners. Menurut Budi Karya, bus listrik tersebut dibuat dengan berkolaborasi bersama Dignas, universitas, serta asosiasi dan pelaku otomotif. Rencananya setelah digunakan dalam KTT G20, bus listrik ini akan digunakan sebagai layanan angkutan massal perkotaan BST di Surabaya dan Bandung.
Tribuners Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT G20 di Bali akan digelar pada tanggal 15 hingga 16 November mendatang. Menjelang hari tersebut, persiapan masih terus dilakukan Tribuners, termasuk di kawasan bandara yang nantinya akan menjadi tempat kedatangan para petinggi negara yang diundang dalam KTT G20 Bali. Seperti di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten yang tengah memperketat keamanan Tribuners. Hal ini diungkapkan oleh Eksekutif General Manager KCU Bandara Soekarno-Hatta, Dwi Ananda. Menurut Dwi Ananda, peningkatan pengamanan ini dilakukan untuk memastikan keamanan Bandara Soekarno-Hatta sebagai bandara transit agar tidak ada gangguan dan hambatan selama pelaksanaan KTT G20. Diketahui sejak 1 Desember 2021 lalu, pihaknya memang telah menyiapkan kedatangan para delegasi G20. Selain itu, Bandara Soekarno-Hatta juga menjadi tempat parkir pesawat oleh sejumlah kepala negara dan delegasi G20 selama konferensi berlangsung di Denpasar, Bali. Sementara itu, menurut Dwi Ananda, hingga saat ini kurang lebih ada 8 pesawat delegasi yang akan dialokasikan parkir di Bandara Soekarno-Hatta. Pasalnya, saat ini PT Angkasa Pura II juga telah mengalokasikan parkir stand pesawat untuk delegasi inti G20 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Begitu pula yang dilakukan kantor imigrasi Bandara Soekarno-Hatta, di mana mereka menyiapkan berbagai fasilitas penunjang layanan untuk menyambut kedatangan delegasi G20. Tidak hanya delegasi G20, para jurnalis meliput forum internasional yang fokus pada koordinasi kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan itu juga akan mendapatkan fasilitas yang sama Tribuners. Termasuk diantaranya fasilitas yang sangat menunjang adalah jalur kedatangan khusus. Menurut Kepala Bidang Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta, Feriko Sandi, ada 4 pintu keluar yang telah disiapkan untuk para delegasi dan jurnalis. Di antaranya ada kloter 1 kedatangan Terminal 3 Internasional, Lodge G20 atau area gate 1 kedatangan T3 Terminal, menggunakan mobil unit dan juga gedung VVIP Terminal 3 menggunakan mobile unit dan Spire Lodge menggunakan mobile unit Tribuners. Sementara petugas yang melayani di setiap titik bahkan ada 2 orang. Sedangkan kantor imigrasi Bandara Soekarno-Hatta telah menerapkan bebas visa untuk delegasi KTT G20 dan jurnalis yang melintas di Bandara Soekarno-Hatta mulai Selasa 1 November 2022. Fasilitas bebas visa kunjungan bagi delegasi G20 dan jurnalis itu tentunya memiliki manfaat terhadap kemudahan mereka Tribuners, terutama untuk memasuki Indonesia tanpa perlu mengurus visa lagi. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Soekarno-Hatta, Muhammad Tito Andrianto. Menurut Tito, kebijakan ini diterapkan untuk memperlancar pelaksanaan KTT G20 yang berlangsung di Bali. Benar, bagi Anda yang ingin menguji adrenalin, mungkin Rumah Hantu Dendam Hotel Palmerah bisa menjadi pilihan tepat. Tepatnya wahana horor yang satu ini berlokasi di bekas bangunan Twin Plaza Hotel, Kota Bambu Utara, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, Tribuners. Saat mencoba wahana ini, Anda akan diajak untuk menyelesaikan 5 misi menegangkan, mulai dari memindahkan kursi roda, membuka tali pocong, hingga menutup kantong mayat. Namun sebelum mencoba wahana ini, Anda bisa simak beberapa tips agar pengalaman dalam wahana ini semakin maksimal. Dilansir dari kompas.com, tips pertama yang harus Anda perhatikan adalah aturan main Rumah Hantu Dendam Hotel Palmerah. Sebelum masuk Hotel Hantu Dendam Hotel Palmerah, pengunjung akan dibagi menjadi beberapa kelompok untuk menyelesaikan misi. Saat itu, Anda juga akan diberi pengarahan oleh para petugas Tribuners. Selain itu, Anda juga akan diberikan aturan main oleh para petugas. Di antaranya yang boleh masuk adalah pengunjung berusia 14 tahun ke atas, tidak memiliki penyakit jantung dan epilepsi, serta tidak dalam keadaan hamil. Selama berada di dalam Rumah Hantu Dendam Hotel Palmerah, pengunjung juga dilarang untuk melakukan kontak fisik dengan para hantu.
Tips kedua, usahakan untuk tidak datang sendirian. Untuk masuk ke rumah hantu dendam Hotel Palmera ini, pengunjung akan dibagi ke dalam beberapa kelompok Tribuners, di mana per kelompoknya akan terdiri dari 6 orang. Meski bisa digabung dengan pengunjung yang lain, namun sebaiknya Anda minimal mengajak satu teman untuk mencoba wahana ini. Lalu tips ketiga, Anda bisa menggunakan panduan transportasi umum untuk menuju ke rumah hantu dendam Hotel Palmera. Meskipun Twin Plaza Hotel sudah tidak beroperasi lagi, namun Anda bisa menemukan titik lokasinya di Google Map. Anda bisa mengunjungi rumah hantu dendam Hotel Palmera ini setiap hari, mulai pukul 15 hingga 22 waktu Indonesia Barat saat weekday. Sementara saat weekend, mulai pukul 11 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk harga tiketnya, full stake dan exhibition ialah 75.000 saat weekday dan 100.000 saat weekend. Tiket rumah hantu dendam Hotel Palmera ini bisa Anda dapatkan secara langsung di lokasi atau melalui online www.loket.com Tribuners. Setelah adanya peningkatan kasus COVID-19 beberapa waktu belakangan, pemerintah kini memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Pada kali ini, seluruh wilayah Indonesia berstatus level 1 Tribuners. Hal ini merujuk pada instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 74 tahun 2022 tentang PPKM pada kondisi COVID-19 di wilayah Jawa dan Bali. Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri Safrizal memutuskan untuk memperpanjang PPKM level 1 ini karena adanya peningkatan kasus COVID-19. Sebelumnya, Safrizal juga mengatakan bahwa pihaknya telah meminta seluruh jajaran pemerintah untuk bersiaga. Ia juga meminta untuk menegakkan kembali penerapan protokol kesehatan dan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Selain itu, Safrizal pun mengingatkan kepada masyarakat untuk melakukan vaksinasi booster. Diketahui perpanjangan PPKM Jawa Bali kali ini dilaksanakan pada tanggal 8 hingga 21 November 2022 Tribuners. Hal ini sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 47 tahun 2022. Sementara instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 48 tahun 2022, perpanjangan PPKM luar Jawa Bali dilaksanakan pada tanggal 8 November hingga 5 Desember 2022. Dilansir dari tribunnews.com, dalam PPKM level 1 ada beberapa aturan yang diterapkan, seperti saat satuan pendidikan, di mana pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan ini bisa dilaksanakan tatap muka terbatas atau bisa juga jarak jauh. Sementara di sektor perbankan, pelaksanaan kegiatan bisa beroperasi dengan kapasitas maksimal 100% bagi staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan untuk pelayanan administrasi perkantoran bisa beroperasi 75%. Lalu untuk angkutan di perhotelan non-karantina bisa beroperasi dengan kapasitas maksimal 100% dan wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Begitu pula dengan supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar rakyat atau apotek. Tempat-tempat tersebut bisa beroperasi dengan kapasitas 100% dan wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Untuk apotek dan toko obat bisa buka selama 24 jam. Kemudian untuk aturan kegiatan makan atau minum di warung makan, restoran atau kafe bisa dilakukan maksimal pukul 22 waktu setempat. Dengan maksimal pengunjung 100% dan wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Sementara bagi tempat makan yang buka dari malam hari, tetap wajib mematuhi protokol kesehatan, seperti kapasitas maksimal 100% dan jam buka maksimal pukul 2 waktu setempat.
Tribuners, kereta mewah ala Sultan tak hanya bisa ditemukan saat ini saja, namun ternyata pada masa Hindia Belanda juga sudah ada kereta mewah Tribuners. Kereta tersebut dikenal dengan nama Joko Kendil. Dan dilansir dari tribuntravel.com, Joko Kendil ini merupakan kereta bersejarah paling mewah pada zamannya yang sudah berusia 84 tahun. Kereta yang dibeli oleh Staatspoorwegen atau SS pada tahun 1938 dari Belanda ini awalnya adalah kereta seri SS 9000. Pada saat itu, kereta yang satu ini dibeli untuk melengkapi kereta mewah Next Express dengan rute Surabaya, Jogja, Purwokerto, dan Jakarta. Kereta mewah pada zamannya ini memiliki fasilitas tempat tidur yang dilengkapi sistem penyejuk udara Tribuners. Pasalnya, sistem tersebut didapat dari blok-blokan es, balok-balok es maksud kami yang dipasang di plafon kereta. Kereta seri SS 9000 dulunya juga dilengkapi dengan kereta makan yang didesain khas Eropa. Menariknya lagi, SS 9000 memiliki bogie roller bearing yang dirancang untuk dapat melaju pada kecepatan tinggi. Namun seiring berjalannya waktu, kereta-kereta seri SS 9000 mulai tersingkirkan. Karena memiliki nilai sejarah yang tinggi, pada tahun 2008, Balai Yasa Surabaya Gubeng mulai melakukan restorasi terhadap eksterior dan interior dua kereta XSS 9000 Tribuners. Mulai saat itulah, kereta itu diberi nama baru yakni Joko Kendil dengan nomor menjadi IW 38212 dan IW 38221. Dalam kereta Joko Kendil ini terdapat 41 tempat duduk dengan fasilitas balkon, ruang utama, minibar, ruang santai, dan ruang makan atau ruang rapat. Sementara nama Joko Kendil diambil dari hikmah seorang putri kerajaan Brawijaya Tribuners, di mana putri tersebut jatuh cinta kepada Joko Kendil, seorang pemuda dari kalangan masyarakat biasa. Kereta Joko Kendil saat ini menjadi koleksi heritage KAI di Balai Yasa Manggarai yang dijalankan pada momen-momen tertentu, seperti saat memperingati hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia pada Rabu 17 Agustus 2022 silam. Saat itu, KAI mengoperasikan kereta Joko Kendil dari stasiun Jakarta Kota menuju stasiun Tanjung Priok. Tribuners, baru-baru ini member grup band asal Korea Selatan EXO yaitu Oh Sehun atau yang akrab disapa Sehun menghadiri fan meeting di Central Park Mall Jakarta. Sehun tiba di Jakarta pada Sabtu 5 November 2022 Tribuners. Saat menuju ke Jakarta, Sehun menggunakan penerbangan OZ761 dari Bandara Incheon menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Menariknya, dalam perjalanan ke Indonesia, terdapat seorang wanita Indonesia yang berada satu pesawat dengan Sehun. Ia pun merasa beruntung dan tak menyangka bisa satu pesawat dengan Sehun EXO. Dan dilansir dari tribuntravel.com, momen bahagia bertemu Sehun EXO tersebut ia bagikan melalui akun TikTok pribadinya, Alice Angeline, pada Minggu 6 November 2022. Dalam video yang diunggahnya, ia menunjukkan Sehun EXO tengah berjalan dengan pengawalan ketat dari para petugas bandara Tribuners. Ia juga menunjukkan tiket pesawat dengan nomor penerbangan yang sama dengan Sehun EXO. Awalnya, ia tak mengira satu pesawat dengan Sehun EXO. Namun siapa sangka, kursi Sehun EXO itu pun ternyata tak jauh darinya Tribuners.
Setelah turun dari pesawat, wanita ini pun ikut menunggu Sehun EXO selesai proses imigrasi. Setelah melihat secara langsung, ia pun mengungkapkan bahwa pria bernama lengkap Oh Sehun itu tampak sangat tampan. Dalam unggahannya, Sehun saat itu tampak mengenakan jaket putih yang dipadukan dengan kaos dan celana hitam. Sehun EXO juga tampak mengenakan topi dan masker hitam yang membuat penampilannya semakin keren Tribuners. Saat berjalan, para petugas bandara pun mengelilingi Sehun EXO dan menjaganya agar tetap aman. Sontak saja unggahan video di TikTok @alice_angelin itu pun ditonton ratusan ribu pengguna dan mendapatkan beragam komentar dari warganet. Diketahui sebelumnya, Oh Sehun ini memulai debutnya sebagai rapper grup EXO pada tahun 2012. Visualnya telah mencuri perhatian sejak kecil. Dia di casting SM Entertainment di usia 12 tahun saat makan siang bersama teman-temannya. Idol kelahiran 12 April 1994 itu menjadi personil kelima yang dikenalkan ke publik. Terlepas dari aktivitas grup bersama EXO, Sehun juga banjir tawaran akting. Dia pertama kali mengasah bakatnya saat membintangi web drama EXO Next Door bersama Moon Ga-young dengan para personilnya pada tahun 2015. Benar, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada live update travel kali ini. Dan jangan lupa nantikan informasi lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Saya Ariska Hoirina beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Berkunjung ke Jam Gadang di Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat menjadi impian banyak orang. Sebagai bangunan bersejarah yang menjadi ikon pariwisata Indonesia, hampir tak banyak orang yang tak kenal dengan menara itu. Terkadang berpose di depan Jam Gadang menjadi sebuah keharusan bila berkunjung ke Sumatera Barat, terutama Kota Bukit Tinggi. Tak hanya bagi pelancong dari luar Sumber, namun juga bagi warga Sumber sendiri yang tak pernah bosan berfoto dan menikmati Jam Gadang. Bangunan Jam Gadang terdiri dari 4 sisi seperti persegi panjang yang berdiri dengan lantai dasar mirip tapak bangunan beranjung. Sepintas dari luar bangunan Jam Gadang, setelah tapak bangunan hanya terlihat 4 tingkat. Namun aslinya dari dalam terdapat 6 tingkat. Hal itu karena pandangan mengikuti tiang bangunan yang berjumlah 4 buah setelah tapak dan jendela kaca yang ada pada keempat sisinya. Sebelum menaiki menara ini, terdapat 2 tangga yang berada di samping kiri pintu masuk menara. Pintu masuk menghadap ke arah barat.
Selamat sore Tribuners, saat ini Anda sedang menyaksikan program Live Update Tribun News sore edisi Rabu 9 November 2022. Informasi seputar peristiwa yang terjadi di tanah air akan kami hadirkan untuk Anda selama sekira 1,5 jam ke depan. Bersama saya Diamita dan sejumlah reporter kami dari berbagai daerah di Indonesia, inilah Live Update Tribun News selengkapnya. Kita menuju informasi pertama Tribuners. Seorang perawat rumah sakit Bandung bernama Wanda masih menjalani perawatan setelah dianiaya oleh segerombolan polisi berpangkat Bribda. Kini segerombolan polisi itu yang berjumlah 8 orang telah ditahan di Polrestabes Medan. Kedelapan polisi muda itu diamankan setelah melakukan penyerangan di rumah sakit Bandung dan menganiaya sejumlah petugas rumah sakit. Untuk informasi lebih detailnya terkait update terkini penanganan kasus Tribuners, kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Medan, ada rekan Vian di sana, silakan. Iya, baik rekan Dea dan juga para Tribuners. Memang kemarin di hari Minggu sempat ada terjadi aksi penyerangan di rumah sakit Bandung di Jalan Nisa, Kecamatan Medan Pertiga. Penyerangan tersebut dilakukan oleh sekelompok orang yang merupakan personil dari kepolisian berpangkat Bribda. Nah, selain melakukan penyerangan, para personil polisi muda yang berdinas di Polda Sumatera Utara ini juga melakukan penganiayaan terhadap seorang perawat bernama Wanda yang saat ini masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit Bandung akibat dianiaya oleh sejumlah orang tersebut. Saat ini ke-8 dari personel kepolisian tersebut sudah diamankan di Polrestabes Medan, di mana update terakhirnya itu bahwasanya mereka ini masih menjalani pemeriksaan dari Polda Sumatera Utara. Dan ini kasus tersebut masih berjalan dan sampai sejauh ini kita masih menunggu keterangan dari Polrestabes Medan terkait apa sebenarnya yang menjadi motif penyerangan tersebut, karena sejauh ini polisi belum membeberkan apa sebetulnya motif dari kejadian tersebut. Namun informasi yang kita peroleh dari lapangan mengatakan bahwasannya kejadian tersebut bermula ketika ada seorang personil kepolisian bernama Bribda Tito berkunjung ke tempat hiburan malam. Di sana dia bersama dengan seorang rekan wanitanya bernama Debbie. Nah, dari sana si Debbie ini mengajak dua orang rekan wanitanya, yaitu merupakan salah satu perawat di rumah sakit Bandung bernama Ayu. Nah, setelah dari tempat hiburan malam di sana, mereka ini informasinya itu dalam kondisi mabuk. Setelah dari tempat hiburan malam itu, mereka pun pindah ke sebuah hotel di kawasan Jalan Gajah Mada. Nah, di sana si Bribda Tito ini menyewa 2 kamar, di mana si Tito ini bersama dengan rekan wanitanya si Debbie itu di kamar sebelah, sementara 2 lagi si Ayu dan Ican ini berada di kamar satu lagi. Nah, setelah kejadian itu si Ayu ini yang merupakan perawat dari rumah sakit Bandung ini mengaku disekap dan mengadu kepada security yang berada di rumah sakit Bandung. Nah, dari security ini dia pun mengajak rekannya yang merupakan perawat si Wanda ini yang menjadi korban penganiayaan untuk menjemput si Ayu ini. Nah, setelah tiba di hotel ternyata pintu kamarnya itu dikunci dan kuncinya itu dibawa oleh Bribda Tito. Nah, setelah itu terjadilah percekcokan hingga akhirnya pengejaran sampai ke rumah sakit Bandung. Nah, di rumah sakit Bandung ternyata di situ tidak sendiri, dia mengajak ke-7 rekannya yang juga berstatus anggota Polri. Nah, di sanalah terjadi keributan hingga terjadi pengeroyokan. Sekian dari saya, Dea, dari Medan, kembali ke... Baik, terima kasih rekan Vian. Dan Tribuners, berikut kami tampilkan hasil wawancara yang dihimpun rekan kami dari pengacara Rumah Sakit Bandung, Bobby Lim, selengkapnya.
Jadi tadi kawan-kawan media sudah lihat juga ya, kami dikunjungi tadi dari Dir Samapta Polda ya, Bapak Pak Sigit ya, Pak Sigit dan Kabid Propam Pak Yoas. Tentu saja dari pihak kepolisian tadinya datang dengan niat baik ya, untuk meminta maaf atas yang terjadi di rumah sakit ya. Jadi kami tentu saja dengan Ibu Meriata selaku pemilik ya dari rumah sakit sangat mengapresiasi kepada pihak Polri yang sudah hadir langsung ya. Kemudian selanjutnya yang akan kami update tentu saja ya, dari proses hukum yang sudah ada. Semalam langsung sudah dilakukan LP, laporan polisi. Kami diterima dengan baik dan respon yang sangat cepat ya. Begitu LP kami sudah langsung dilakukan pemeriksaan saksi. Ada 7 orang termasuk 1 pelapor ya, pelapor dari keluarga. Sudah langsung dilakukan sampai dengan jam 2 malam ini hari baru selesai, dan semua hal-hal respon cepat ini sudah dilakukan. Sidang kasus meme stupa Borobudur mirip Jokowi kembali digelar pada hari ini Rabu 9 November 2022. Di dalam sidang, Majelis Hakim membacakan putusan sela atas perkara yang menyeret mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo sebagai terdakwa. Putusan itu menyebutkan bahwa Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi atau nota keberatan dari pihak Roy Suryo sebagai terdakwa. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya terkait hasil sidang ini, kami sudah terhubung dengan rekan Asari Fadila di sana. Silakan rekan dengan informasi Anda. Ya, Dea dan Tribuners, jadi dalam sidang putusan sela tadi, Majelis Hakim telah menolak seluruh eksepsi atau nota keberatan dari Roy Suryo. Oleh karena itu, sidang mendatang akan dilanjutkan ke agenda pemeriksaan saksi dan alat bukti. Dengan demikian, berarti persidangan Roy Suryo akan memasuki babak baru. Rencananya pada pekan depan persidangan akan membahas hal-hal material terkait perkara. Sejumlah saksi pun akan dihadirkan, baik dari terdakwa, pihak jaksa penuntut umum, maupun saksi ahli. Kemudian Majelis Hakim juga memutuskan bahwa sidang ditunda hingga pekan depan, yaitu Senin 14 November 2022 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Para saksi pun diminta agar hadir di ruang sidang sejak pukul 8:30. Kemudian terhadap putusan sela yang telah dibacakan hari ini, pihak Roy Suryo mengungkapkan tak akan melakukan upaya banding. Pengacaranya pun mengatakan bahwa pihak Roy Suryo telah siap untuk menghadapi persidangan berikutnya. Kemudian dalam agenda pemeriksaan saksi yang akan datang, pihak Roy Suryo juga akan menghadirkan saksi-saksi yang dapat meringankannya sebagai terdakwa. Jumlahnya diperkirakan lebih dari 10. Sementara dari pihak JPU mengungkapkan akan menghadirkan sejumlah saksi yang akan memberatkan terdakwa dalam perkara ini. Ketua tim JPU dalam perkara ini, yaitu Tri Anggoro Mukti, menyampaikan ada sekitar 20 saksi yang akan dihadirkan pihaknya. Dalam perkara ini, JPU mendakwa Roy Suryo atas 3 undang-undang, yaitu Undang-Undang ITE, KUHP, dan Undang-Undang Peraturan Hukum Pidana. Dakwaan tersebut didasarkan pada pemeriksaan saksi dan barang bukti. Barang bukti yang diperoleh tim JPU diantaranya yaitu 1 lembar printout, tangkapan layar unggahan pemilik atau yang menguasai akun Twitter atas nama KMRT Roy Suryo 2. Kemudian terdapat juga 8 lembar salinan keputusan Presiden nomor 1 tahun 1992. Demikian yang dapat saya laporkan. Selanjutnya saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Asri Fadila untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita menuju Provinsi Riau, Tribuners. Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Republik Indonesia Tito Karnavian mengapresiasi pemerintah daerah di Provinsi Riau yang sudah mampu menjaga kestabilan politik dan keamanan. Sebab menurut Tito, situasi keamanan merupakan hal yang paling penting karena apapun program yang direncanakan oleh pemerintah, jika stabilitas keamanan tidak kondusif, maka program tersebut pun tidak akan berjalan maksimal. Seperti apa keterangan lengkap dari Mendagri terkait ini, Tribuners? Kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Pekanbaru. Ada rekan Syaiful Misgiono di sana. Silakan dengan laporan Anda. Ya, baik rekan Dea dan pemirsa Tribuners dimanapun berada.
dapat kami laporkan bahwa Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Riau, tepatnya di Kota Pekanbaru, di mana dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Riau, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengumpulkan seluruh bupati, wali kota, lurah sampai kepada camat, dan juga dihadiri kemarin oleh Gubernur Riau, di mana dalam rapat koordinasi ini ada sejumlah poin yang kemarin ditekankan oleh Mendagri Tito Karnavian. Di antaranya adalah terkait dengan situasi politik dan keamanan di daerah, di mana untuk di Provinsi Riau, menurut Tito, untuk situasi politik dan keamanan sejauh ini berjalan aman dan kondusif, dan Tito berharap agar situasi politik dan keamanan yang selama ini terjaga dengan aman dan kondusif ini bisa terus dijaga sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sebab kata Tito, keamanan adalah memerlukan sesuatu hal yang sangat penting karena program pemerintah tidak akan berjalan dengan baik di lapangan jika kondisi situasi politik dan keamanan di daerah tidak berjalan aman dan kondusif. Arahan tersebut disampaikan Tito di hadapan ratusan para camat dan lurah serta bupati dan wali kota se-Provinsi Riau. Selain soal situasi politik dan keamanan, Mendagri juga menekankan kepada camat dan lurah agar bersikap netral pada saat pemilu 2024 nanti. Dan saat ini karena pemilu masih berlangsung lama, Tito meminta kepada bupati, wali kota, camat hingga lurah agar saat ini fokus bekerja dan tidak ikut-ikutan dengan dinamika perpolitikan yang belakangan ini sudah mulai memanas. Sehingga Tito mengharapkan agar para bupati, wali kota, camat, dan lurah fokus melakukan pembangunan di daerah, kemudian mengendalikan inflasi, termasuk juga menjaga kestabilan harga bahan kebutuhan pokok, karena saat ini menurut dia itulah yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dibandingkan dengan mengikuti dinamika perpolitikan di tanah air. Selain soal keamanan, kemudian inflasi, kemarin Tito Karnavian juga mengharapkan agar bupati, wali kota yang ada di Provinsi Riau bisa menjalin hubungan baik dengan Forkopimda, mulai dari kepolisian, TNI, kemudian dari kejaksaan, termasuk juga dari Forum Kerukunan Umat Beragama. Hal ini sangat penting karena agar daerah ini bisa berjalan kondusif dan tidak terjadi perpecahan di daerah, terutama perpecahan ataupun gesekan antar umat beragama, sehingga keberadaan Forum Kerukunan Umat Beragama harus benar-benar diaktifkan, dan Mendagri meminta agar pemerintah daerah mendukung penganggaran untuk forum komunikasi umat beragama agar forum ini benar-benar berjalan efektif di lapangan untuk menjaga agar tidak terjadi benturan dan konflik antar umat beragama di daerah, sehingga situasi keamanan di daerah bisa berjalan aman dan kondusif dan program pemerintah bisa berjalan maksimal di tengah masyarakat. Demikian rekan Dea yang dapat kami laporkan, kami kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Syeful untuk laporan Anda di Pekanbaru. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya. Kejaksaan Tinggi Maluku telah menetapkan 4 orang tersangka kasus dugaan korupsi terkait anggaran makan minum tenaga kesehatan atau nakes COVID-19 di RSUD Dr. M. Haulusi tahun 2020. 4 tersangka kasus korupsi di RSUD Dr. M. Haulusi itu berinisial JAA, LML, kemudian MD, dan HB. Selengkapnya terkait kasus ini akan dilaporkan rekan Tanita Patiasina, reporter dari Tribun Ambon yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan. Baik, Tribuners dan rekan Dea, Tanita melaporkan dari Kota Ambon terkait dengan perkembangan kasus
korupsi anggaran makan minum tenaga kesehatan COVID-19 di RSUD Dr. Emma Hulusi Ambon tahun anggaran 2020. Dan pada hari Selasa 8 November 2022 kemarin, Kejaksaan Tinggi Maluku telah menetapkan 4 orang tersangka, yakni berinisial JAA, LML, MD, dan HB. Dan keempatnya ini ditetapkan sebagai tersangka setelah tim penyidik mengantongi hasil audit dari BPKP Provinsi Maluku, dan berdasarkan hasil audit dari BPKP Provinsi Maluku, negara mengalami kerugian keuangan dari kasus ini sebesar 600 juta rupiah. Dan memang untuk RSUD Dr. M. Hulusi sendiri yang terletak di Kudamati, Kecamatan Nusa Dua Kota Ambon ini merupakan salah satu rumah sakit milik pemerintah yang menjadi rujukan COVID-19. Selain untuk kasus dugaan korupsi anggaran makan minum nakes COVID-19, ada juga kasus lainnya yang diselidiki oleh Kejaksaan Tinggi Maluku, yaitu dugaan korupsi pembayaran jasa medical check up, pemilihan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten kota Provinsi Maluku tahun 2016 hingga tahun 2020. Sementara untuk kasus korupsi yang ini memang Kejaksaan Tinggi Maluku belum menetapkan tersangka karena masih menunggu hasil audit. Dan berdasarkan wawancara kami dengan Kasipitsus Kejati Maluku, Triyono Rahyudi mengatakan bahwa keempat tersangka dari kasus dugaan korupsi anggaran makan minum nakes di RSUD Dr. Hulusi ini akan diperiksa kembali sebagai tersangka. Demikian rekan Dea dan Tribuners. Terima kasih rekan Tanita untuk informasi Anda, dan Tribuners, berikut kami tampilkan keterangan dari Kasipitsus Kejati Maluku, Triyono Rahyudi selengkapnya. Kedua ML, yang ketiga MJ, dan keempat HT. Ya, sementara itu yang sudah ada progres, yang lain masih menunggu audit perhitungan kerugian. Berapa kerugian negara dari 4 tersangka ini? Sebentar ya, untuk yang ditanyakan tadi, Inam Moso sampai sejauh mana? Saat ini kami kemarin habis bernaral melakukan cross check fisik di lapangan. Selama 2 hari bersama tim ahli dan juga bersama dengan tim inspektorat untuk kerugian negara. Itu teman-teman. Ya. Sebuah rumah di Kelurahan Waloti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sika, Flores, Nusa Tenggara Timur, rusak berat akibat tertimpa pohon besar. Pohon itu tumbang akibat diterpa angin kencang. Belum diketahui pasti berapa total kerugian yang dialami pemilik rumah, namun dipastikan barang-barang di dalamnya hancur. Saat ini kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Flores, ada rekan Albert Aquinaldo di sana yang akan melaporkan terkait peristiwa tersebut. Silakan rekan. Selamat sore rekan Dea dan Tribuners di mana saja berada. Dari Kabupaten Sika, Flores, Nusa Tenggara Timur dapat kami laporkan bahwa sebuah rumah di RT 17 RW 005 Kelurahan Wayoti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sika tertimpa sebuah pohon besar yang tumbang akibat diterpa angin kencang pada pada Selasa 8 November 2022 sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. Rekan Dia dan sahabat Tribuners bahwa beruntungnya dalam peristiwa itu tidak ada jumlah kerugian yang diderita korban berupa barang-barang perabot rumah tangga semuanya hancur. Dan beruntungnya juga bahwa Bapak Daniel Dinemo tidak mengantisipasi kejadian itu sebelumnya, dan beliau berhasil atau mengevakuasi terlebih dahulu keluarganya keluar dari rumah sebelum kejadian. Menurut keterangan Bapak Daniel Dinemo yang diwawancarai tribunflores.com pada kemarin sore, bahwa sebelumnya juga sempat terjadi kejadian yang sama dan mengakibatkan rumah bagian dapur hancur. Dan sahabat Tribuners, dapat kami laporkan juga bahwa setelah menunggu sekitar kurang lebih 4 jam, baru tim BPBD dari Kabupaten Sika datang membawa sensor dan membersihkan kayu yang berukuran besar. Dan sebelumnya, sebelum BPBD tiba di lokasi, warga setempat bersama Ketua RT membersihkan ranting-ranting pohon dan dahan-dahan pohon dengan menggunakan alat seadanya, yaitu parang. Dan
rekan dia dapat kami laporkan juga bahwa sejak tadi malam Bapak Daniel Linemo sekeluarga terpaksa menginap di rumah tetangga yang dan hingga saat ini keluarga Bapak Daniel Linemo masih berada di rumah tetangga. Demikian rekan dia dan sahabat Tribunnews yang dapat kami laporkan dari Kabupaten Sika. Baik, terima kasih rekan. Tribunnews rekan Albert juga sudah melakukan wawancara langsung bersama Daniel Linombe selaku pemilik rumah yang hancur tertimpa pohon. Berikut liputan lengkapnya kami tampilkan untuk Anda. Di luar tidak lama kami duduk cerita begitu langsung dia langsung tumbang. Tendes rumah termasuk barang-barang di dalam juga ada yang hancur semua. Kami harap supaya bisa, kalau dari pemerintah bisa minta sengsor supaya, karena ini pohon besar, supaya kita sengsor supaya kalau ada bantuan sedikit kami bisa bongkar supaya langsung kerja kembali. Nanti tinggal di mana? Kami sementara ada di tetangga ada minta kami tinggal sementara. Pemilik tanah. Siap. Dua orang menjadi tersangka kasus korupsi dana bantuan operasional sekolah atau BOS SMP 10 Merangin Desa Sidorukun, Kecamatan Margotabir tahun anggaran 2020 dan 2021. Dua tersangka yaitu YS 58 tahun selaku mantan kepala sekolah dan HR 43 tahun selaku bendahara pengelolaan dana BOS. Akibat perbuatan kedua tersangka, kerugian negara mencapai 541 juta rupiah. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Solehan, reporter dari Tribun Jambi. Silakan rekan dengan laporan Anda. Baik Dea, selamat sore. Saat ini saya sudah berada di depan Polres Merangin. Diketahui juga bahwasanya saat ini Polres Merangin sedang melakukan penyidikan kasus korupsi pada SMP 10 Kabupaten Merangin. Dari hasil penyidikan tersebut, dua orang ditetapkan sebagai tersangka, salah satunya mantan kepala sekolah yang berinisial YS dan HR selaku bendahara sekolah tersebut. Untuk saat ini, keduanya memang tidak ditahan karena dari hasil pemeriksaan keduanya kooperatif. Datang waktu pemeriksaan dan berusaha menyebabkan kerugian negara yang totalnya lebih dari 500 juta rupiah. Saat ini memang proses selanjutnya pemberkasan akan dilakukan oleh unit tipikor Satreskrim Polres Merangin sehingga pemeriksaan akan terus dilakukan secepatnya. Kembali ke studio, Dea. Baik, terima kasih rekan Solehan untuk laporan Anda dari Jambi. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Jawa Barat, Tribuners. Seorang perempuan kedapatan melakukan aksi pencopetan di Pasar Selasa, Desa Pamijahan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Saat menjalankan aksinya, pelaku sebenarnya sudah diawasi oleh para pedagang di pasar tersebut. Pelaku yang mengaku warga desa Galuga ini sebelum diamankan warga beberapa kali ternyata sudah berusaha melakukan aksi pencopetan, namun gagal. Untuk laporan lengkapnya kami sudah terhubung dengan rekan Amar, reporter dari Tribun Bogor. Silakan rekan, terkait kejadian ini bisa Anda laporkan. Halo, rekan Amar. Ya, baik, baru tersambung rekan Dea. Ya, untuk Tribuners dimanapun, jadi pada hari Selasa kemarin tanggal 8 November 2022, seorang wanita berinisial S dengan perkiraan usia 30 tahun diamankan oleh warga di Pasar Selasa, Desa Pamijahan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Wanita tersebut diamankan karena kedapatan melakukan aksi pencopetan kepada pengunjung pasar pada pagi hari sekira pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, ternyata aksi pelaku tersebut sudah diawasi oleh para pedagang pasar karena menurut Kepala Desa Pamijahan, Kusnadi mengatakan belakangan ini marak aksi pencopetan di beberapa pasar di wilayah tersebut. Sehingga setiap ada pengunjung yang gerak-geriknya mencurigakan akan langsung diawasi oleh
para pedagang maupun masyarakat yang berada di pasar tersebut. Nah, si pelaku tersebut beberapa kali mencoba melakukan aksi pencopetan, namun usahanya gagal. Nah, ketika mangsa yang terakhir ini berhasil diambil atau berhasil dicopet oleh pelaku, namun tak lama kemudian pelaku ditangkap oleh warga karena tertangkap basah ketika melakukan pencopetan. Nah, ketika setelah diamankan, dari tangan pelaku didapatkan barang bukti berupa dompet milik korban yang berhasil dia copet dan lengkap uangnya dengan besaran sekitar Rp500.000. Nah, pelaku pun langsung diamankan ke kantor desa karena pasar tersebut memang berada di belakang kantor desa. Nah, setelah diinterogasi oleh pihak desa maupun pedagang pasar, pelaku mengaku merupakan warga Galuga, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor. Nah, si pelaku tersebut tidak membawa identitas ataupun telepon genggam sehingga cukup sulit untuk mengetahui kebenaran dari apa yang diutarakannya. Akhirnya Kepala Desa Pamijahan tersebut menghubungi Kepala Desa Galuga untuk mengkonfirmasi apa yang dikatakan oleh wanita tersebut. Dan terdapat fakta lain, yaitu bahwa Kepala Desa Galuga membenarkan bahwa itu adalah warganya dan ternyata si pelaku tersebut bukan pertama kali melakukan aksi pencopetan. Itu bisa diartikan sudah beberapa kali melakukan aksi serupa, sehingga tak heran jika pelaku tersebut dikatakan merupakan pemain lama. Nah, setelah itu pelaku yang dibawa ke kantor desa tersebut dilakukan mediasi dengan korban, sehingga pihak desa Galuga juga menghubungi pihak keluarga si pelaku untuk datang ke kantor desa Pamijahan untuk dilakukan mediasi. Dan akhirnya pelaku tersebut yang wanita berbaju hitam tidak ditahan, hanya diberikan surat pernyataan agar tidak mengulanginya lagi. Nah, sebelumnya Kepala Desa Pamijahan juga sempat melaporkannya kepada pihak kepolisian, namun pihak kepolisian mengarahkan untuk diberi pembinaan oleh secara kekeluargaan. Begitu rekan yang dapat kami sampaikan dari Kabupaten Bogor. Baik, terima kasih rekan Amar untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Masih di Jawa Barat, Tribuners, bocah perempuan berusia 15 tahun di Desa Sukahaji, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu menderita gizi buruk. Kondisi kesehatannya pun sekarang ini semakin memburuk. Tubuhnya sangat ringkih dan hanya memiliki berat badan sekira 10 kg. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Handika Rahman, reporter dari Tribun Cirebon. Silakan rekan Handika, bisa Anda informasikan. Baik rekan Dea, terima kasih bahwa benar ya bocah perempuan berusia 15 tahun di Desa Sukahaji, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu diduga menderita gizi buruk ya. Kondisi kesehatannya pun memang saat ini semakin memburuk dengan tubuh diketahui sangat ringkih ya dan juga kaku. Dia tidak bisa bergerak sama sekali, adapun untuk berat badannya diketahui hanya sekitar 10 kg saja. Bocah tersebut diketahui bernama Lisa Amelia Safitri, anak kelima dari pasangan suami istri Nur Rahmat dan Turini. Pantauan Tribun Cirebon.com di lokasi, jadi bocah malang ini oleh orang tuanya itu dibaringkan ya di sebuah kamar dengan ditutup sebuah telembu tidur ya. Telembu tidur itu digunakan oleh orang tua bocah tersebut agar bocah tersebut bisa tidur dengan nyaman dan tidak digigit oleh nyamuk, mengingat tubuhnya memang yang sangat lemah ya. Orang tua anak tersebut juga mengaku sangat sedih setiap kali melihat kondisi anaknya tersebut. Bocah malang itu hanya bisa menangis dengan suara lirih. Ia sampai saat ini memang belum bisa berbicara, bahkan untuk bergerak pun sangat kesulitan. Kedua orang tua dari Lisa Melisa Fitri pun sekarang hanya bisa pasrah ya. Pengobatan bocah tersebut sudah dihentikan oleh kedua orang tuanya sekitar 2 tahun terakhir, mengingat
saat ini kedua orang tua bocah tersebut tidak memiliki apapun untuk berobat anak bungsunya tersebut. Rumah yang sebelumnya mereka tinggali diketahui sudah dijual berikut dengan harta benda lainnya seperti kendaraan dan lain sebagainya. Saat ini di rumah tersebut kedua orang tua dari Lisa ini diketahui menumpang ya di rumah neneknya atau orang tua dari orang tua Safit Lisa tersebut. Di sisi lain, diketahui juga bahwa orang tua dari Lisa ini sebelumnya memang telat ya untuk melakukan penanganan, mengingat orang tua ini selalu berpindah-pindah. Awalnya orang tua dari bocah tersebut tinggal di daerah Jakarta, kemudian pindah ke Cirebon, dan saat ini menetap di Indramayu sekitar 3 tahun terakhir. Hal ini pula yang membuat penanganan dari pemerintah daerah sulit dilakukan, mengingat dari domisilinya saja sudah berpindah-pindah. Namun di sisi lain untuk hari ini bocah tersebut diketahui sudah dilakukan penanganannya oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu. Meski belum terdaftar sebagai BPJS, Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu mengupayakan agar pengobatan bocah tersebut bisa menggunakan surat keterangan miskin. Dan saat ini bocah tersebut sudah dirujuk ke RSUD MA Sentot Patrol untuk melakukan penanganan lebih lanjut. Demikian laporan langsung dari Indramayu, Jawa Barat. Ya, dikembalikan lagi studio. Baik, terima kasih rekan Handika. Berikut juga Tribuners kami tampilkan keterangan dari orang tua Lisa Nur Rahmat dan juga petugas Puskesmas Desa Sukahaji, Suratno terkait ini selengkapnya. Kita dari pemerintah desa itu sudah koordinasi dengan Puskesmas untuk melakukan dokmaru gitu kan. Dan dari Puskesmas itu udah 3 kali sekarang ya Pak ya? Iya, 3 kali kunjungan. Kalau dari Puskesmas rencana sih mau penggalangan dana lah untuk kebutuhan sehari-harinya Dede gitu kan. Ya, kita cari donatur lah orang-orang yang dermawan di desa ini. Untuk kebutuhannya Dede kan paling ya susu, terus pampers siapa ya. Kalau bubur punya nggak Pak? Bubur juga ya. Bubur makanya. Masalah itu yang penting saya tuh minta sembuh kan itu. Ya istilahnya sampai kemana-mana lah, habis semua. Karena istilahnya anak pengen sembuh. Kan? Ya. Sekarang udah usia berapa Pak? Udah 15 jalan. 15 tahun. Iya, 15 jalan. Kalau di berat berapa Pak timbangannya Pak? 10 lah, 10 kilo. Sekitar 10 kilo. Ringan banget ya Pak? Ya ini juga mendingan sekarang. Ini sekarang mendingan ini gerakan ya. Agak di dulu Masya Allah. Ya, nggak orang nggak mau makan gimana sih ya? Nggak makan hanya sekedar susu. Nah, susu sekedar susu. Kalau sekarang kan bisa makan bubur yang itu ya kan ya, yang 1000 kan jadi 2 bisa sekarang mah. Sekarang bisa bubur kan? Iya sekarang bisa bubur Pak. Sejak kapan sih Pak? Gejala itu sejak kapan Pak? Sejak kapan ya? Ya umur 2 tahunan berarti 2009 nggak salah. Mana? Ya. Kenapa itu Pak? Baru kena 2009. Waktu itu kenapa Pak? Panas. Setip panas. Ya kata orang setip ini. Ya namanya nggak ngerti kan langsung dibawa ke dokter ya, ke rumah sakit. Seekor ular piton membuat geger warga Tering Raya, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Kepulauan Riau. Ular sepanjang 2 meter tersebut ditemukan warga di selokan kecil Melcem. Ular itu diduga berasal dari kampung bagian atas yang sudah digusur beberapa waktu lalu. Saat ini kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Batam, ada rekan Roni Lodolaleng yang akan melaporkan terkait bagaimana proses evakuasi ular ini. Silakan rekan. Baik, selamat sore rekan Dea dan juga Tribuners. Dari Kota Batam dapat kami laporkan bahwasannya tepatnya pada hari Minggu 6 November 2022 yang lalu, masyarakat di RT 3 RW 18 Kelurahan Tanjung Sengkuang, tepatnya di Melcem Seitering, dikejutkan dengan penemuan seekor ular piton dengan ukuran 2 meter. Nah, penemuan tersebut ditemukan oleh warga sekitar saat sedang melakukan gotong royong bersama. Ular tersebut kemudian ditangkap oleh masyarakat setempat
dan saat ini sedang diamankan di salah satu rumah warga di kawasan Melcem Batu Ampar Batam. Nah, Tribuners, dari pengakuan masyarakat setempat mengatakan bahwasannya memang selama ini seringkali ditemukan ular serupa di kawasan tersebut. Namun mereka sedikit kesulitan karena tidak memiliki alat-alat untuk menangkap ular. Mereka baru bisa menangkap ular tersebut saat ular masuk ke dalam sebuah lubang tidak jauh dari selokan di Melcem tersebut. Nah, ternyata saat ini warga sedang mencari keberadaan ataupun induk daripada ular tersebut karena khawatir seringkali anak-anak mereka main di tempat ataupun lokasi yang tidak jauh dari penemuan ular tersebut. Demikian dia yang bisa kami laporkan dari Batam. Baik, terima kasih rekan Roni untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Jawa Tengah. Acara ngunduh mantu pernikahan Kaisang Pangarep, Erina Gudono dikabarkan digelar pada 11 Desember 2022 mendatang. Informasinya acara akan berlangsung di Pura Mangkunegaran, sedangkan untuk lokasi akad nikah telah dikonfirmasi oleh Kepala Kemenag Sleman, Sidik Pramono, digelar tanggal 10 Desember mendatang di Royal Ambarukmo. Terkait ini, Tribuners, kabarnya akan disampaikan lebih detailnya bersama rekan Ahmad Syarifuddin, reporter dari Tribun Solo. Silakan rekan. Ya, rekan Dea, saat ini memang beredar rumor bahwa ngunduh mantu akan dilaksanakan di Pura Mangkunegaran tanggal 11 Desember, tapi terakhir kami konfirmasi ke kakaknya, yaitu Gibran Raka Buming Raka yang juga sekaligus wali kota Solo, belum mau membeberkan tanggal maupun tempat dilangsungkannya ngunduh mantu di Solo nanti, begitu. Dan sampai saat ini juga belum ada kabar resmi yang mengumumkan untuk tanggal dan tempat tersebut. Hanya saja Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka, memang sudah menyiapkan lahan parkir di sekitar venue agar nanti rakyat yang nanti akan menyaksikan pernikahan tersebut bisa berjalan tertib. Begitu, rekan Dea dan Tribuners. Baik, terima kasih rekan Ahmad Syarifuddin untuk informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Kita menuju kabar berikutnya. DPRD Sulawesi Utara mengesahkan 3 rancangan perda sekaligus di rapat paripurna Gedung Cengkih Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Ketiganya yakni Ranperda tentang RIPAR Provinsi Sulawesi Utara tahun 2022-2025, kemudian pengelolaan tempat pemrosesan akhir sampah regional, dan tentang pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan keuangan daerah. Saat ini kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Manado, ada rekan Rio Nur di sana. Silakan dengan informasi Anda seputar ini. Terima kasih rekan Dea. DPRD Sulawesi Utara bersama dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara baru saja mengesahkan 3 buah rancangan perda menjadi perda. Perda tersebut ialah perda terkait rencana induk kepariwisataan Provinsi Sulawesi Utara, kemudian perda terkait pengelolaan tempat pemrosesan akhir sampah regional, kemudian ada juga perda perubahan terhadap perda pajak dan retribusi daerah, di mana 3 perda ini sudah diproses selama setahun belakangan ini, kemudian pada waktu yang bersamaan disahkan dengan penandatanganan dokumen. 3 perda ini sendiri masih akan melalui proses di Kementerian Dalam Negeri. Khusus untuk perda pariwisata, Sulut memang saat ini menjadi salah satu daerah prioritas, super prioritas pariwisata, di mana Likupang merupakan salah satu destinasi prioritas ini berada di Provinsi Sulawesi Utara, sehingga dianggap perlu untuk
Sulawesi Utara mempunyai perda terkait rencana induk pariwisata sendiri. Kemudian ada juga terkait perda pengolahan proses air tempat penyelesaian akhir sampah regional, di mana pemerintah Provinsi Utara juga baru saja menyelesaikan pembangunan TPA regional, di mana TPA ini akan menjadi tempat pembuangan sampah bagi 5 daerah yang ada di Sulawesi Utara, yakni Manado, Kota Bitung, Kota Tomohon, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Utara. Nah, kemudian dianggap perlu harus ada perda yang mengatur agar TPA ini bisa dikelola berdasarkan dengan peraturan daerah. Satu lagi terkait revisi perda terkait pajak retribusi daerah, di mana pemerintah menganggap perlu untuk melakukan revisi karena ada poin-poin terkait retribusi belum tidak bisa dimaksimalkan penarikan retribusinya, sehingga harus ada aturan yang direvisi melalui revisi perda ini. Gubernur Sulawesi Utara oleh Blok KP bersama dengan Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara Diskusi Langit kemudian sama-sama menaikkan dokumen pengesahan persetujuan rancangan perda menjadi perda. Demikian rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Rionur untuk informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Panitia Musyawarah Rakyat mengumumkan hasil Musyawarah 5 Kepulauan Riau dan Musyawarah 6 Sumatera Barat pada Rabu 9 November 2022 di Jakarta. Dari hasil musyawarah itu didapatkan sejumlah nama-nama calon presiden dan calon wakil presiden harapan rakyat. Setidaknya ada 10 nama calon presiden maupun calon wakil presiden harapan rakyat dari masing-masing masyarakat tersebut. Selengkapnya akan dilaporkan rekan kita Irawan, reporter dari Tribun News yang kini sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan. Ya, terima kasih rekan Dea. Selamat sore Tribuners. Ya, tadi baru saja saya bersama sejumlah awak media lainnya menghadiri konferensi pers dari Panitia Musyawarah Rakyat yang mengumumkan hasil Musyawarah Rakyat ke-5 di Kepulauan Riau dan juga hasil Musyawarah Rakyat ke-6 di Sumatera Barat. Ya, dari hasil tersebut yang menarik adalah tadi disampaikan oleh Ketua Dewan Pengarah Musyawarah Rakyat Andi Gani Nenawea bahwa di Kepulauan Riau nama Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, memuncaki hasil peringkat sebagai calon presiden harapan rakyat. Ya, tadi Ganjar mendapatkan angka sebesar 30,21%, mengalahkan nama-nama lainnya. Nama-nama lain yang muncul juga sebagai calon presiden harapan rakyat di Kepulauan Riau, diantaranya adalah Airlangga Hartarto, Prabowo Subianto, Sandiaga Uno, Anies Baswedan, Muldoko, Erick Thohir, Ridwan Kamil, Puan Maharani, dan Agus Harimurti Yudhoyono. Sementara untuk selanjutnya Andi tadi menyampaikan bahwa Ganjar selama ini belum pernah mendapatkan peringkat pertama dan di Kepulauan Riau menjadi yang pertama dari 5 musyawarah yang sebelumnya telah dilaksanakan. Nah, selain itu angka yang diperoleh Ganjar merupakan perolehan terbesar dari musyawarah-musyawarah rakyat yang juga digelar di beberapa daerah di Indonesia sebelumnya. Sedangkan untuk di Kepulauan Riau yang mendapatkan posisi pertama sebagai calon wakil presiden harapan rakyat adalah Sandiaga Uno. Selain Sandiaga Uno tadi juga ada muncul nama-nama lain, diantaranya adalah Mahfud MD, ada juga Jenderal TNI Andika Perkasa, dan juga Arsyad Rashid ya dari Kadin gitu ya. Selain itu kemudian di hasil dari musyawarah ke-6 di Sumatera Barat yang diselenggarakan di Kota Padang beberapa waktu lalu menyatakan hasil bahwa Prabowo Subianto menjadi calon presiden harapan rakyat.
yang mendapatkan posisi pertama gitu ya. Prabowo mendapatkan angka sebesar 21,65%, mengalahkan nama-nama lainnya, diantaranya adalah ada Sandiaga Uno, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Muldoko, Erlangga Hartarto, Mahyildi Ansarullah, Gamawan Fauzi, Andika Perkasa, dan Agus Harimurti Yudhoyono. Sedangkan untuk calon wakil presiden harapan rakyat yang mendapatkan posisi pertama di daerah Sumatera Barat adalah Sandiaga Uno. Sandiaga Uno mendapatkan perolehan angka sebesar 18,70%, mengalahkan nama-nama lainnya, diantaranya ada Ridwan Kamil, Muldoko, Mahfud MD, Arsyad Rashid, Erlangga Hartarto, Anies Baswedan, Mahyildi Ansarullah, Erick Thohir, dan Agus Harimurti Yudhoyono. Ya, tadi Andi juga menyampaikan bahwa dalam waktu dekat, yakni besok ya, sekitar pukul 1 siang, Panitia Musyawarah Rakyat akan melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, di kediamannya di Jalan Kertanegara di Jakarta. Di sana nanti mereka akan memberikan atau menyampaikan hasil dari musyawarah rakyat yang selama ini telah digelar. Selain itu juga akan disampaikan juga oleh panitia musyawarah rakyat, diantaranya adalah isu-isu atau persoalan-persoalan di masyarakat yang menjadi perhatian dari masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, dan isu-isu lainnya kepada Prabowo Subianto agar bisa didengar begitu ya, atau diserap dan diambil mungkin poin-poin penting dari aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam musyawarah rakyat tersebut. Dalam waktu dekat selanjutnya, kata Andi tadi, panitia musyawarah rakyat juga akan bertemu dengan pimpinan dari partai P3 dan juga PAN. Untuk musyawarah rakyat selanjutnya rencananya akan digelar di Makassar dan juga Banten. Tadi Andi juga memastikan Presiden Joko Widodo akan menghadiri puncak musyawarah rakyat yang rencananya akan digelar awal tahun depan. Ya, demikian laporan sementara yang bisa saya sampaikan, rekan Dea. Kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan kita Irawan untuk informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Kita menuju informasi berikutnya. Sebanyak 5 daerah otonom baru atau DOB di Sulawesi Tenggara sudah membentuk jajaran Forum Koordinasi untuk Persiapan Pemekaran. Sebelumnya, Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah atau Setda Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan rapat koordinasi dengan para pihak yang menjadi tim persiapan pemekaran di 5 wilayah tersebut. Saat ini kami sudah terhubung dengan reporter Tribun News Sultra, ada rekan Laode Ari di sana. Silakan dengan laporan Anda. Silakan rekan Laode Ari dengan laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Dea. Selamat sore Tribuners. Betul sekali kemarin sore dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Biro Pemerintahan Setda Sulawesi Tenggara melakukan rapat koordinasi dengan sejumlah pihak panitia atau tim persiapan pembentukan pemekaran daerah otonom baru di Sulawesi Tenggara yang dilaksanakan di Hotel Claro selama 2 hari dan berakhir kemarin. Untuk rapat koordinasi kemarin ada beberapa kesepakatan yang sudah disepakati bersama antara pihak panitia persiapan pemekaran dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, di mana ada sejumlah daerah yang sudah dilakukan dipersiapkan regulasi dan syarat administrasinya untuk nantinya dimekarkan saat pemerintah membuka moratorium pemekaran daerah otonom baru.
untuk daerah yang sudah yang disepakati pembentukan forum komunikasi antar daerahnya, yaitu Provinsi Kepulauan Buton, kemudian Kota Raha, Kabupaten Muna Timur, Kabupaten Konawe Timur, dan Kabupaten Kabupaten Kepulauan, di mana 5 daerah ini nantinya dari panitia persiapan akan mempersiapkan syarat administrasi, kemudian melengkapi syarat administrasi, nantinya untuk kemudian diserahkan kepada pemerintah, dalam hal ini di DPR RI, di DPD RI maupun di Kemendagri, untuk kemudian nanti disetujui regulasinya untuk segera bisa dianggarkan di daerah otonom baru. Kepala Biro Pemerintahan Muhammad Ilyas Abium mengatakan bahwa dirinya berharap pemerintah provinsi segera menyanggupi untuk pemekaran 5 daerah otonom baru, terutama untuk wilayah Provinsi Kepulauan Buton yang selama ini selama 20 tahun sudah mereka perjuangkan agar bisa menjadi daerah administrasi provinsi tersendiri dari Provinsi Sulawesi Tenggara. Kemudian Pak Ilyas Abibu mengatakan bahwa dari sejumlah syarat yang mereka sudah lewati sejak lama, termasuk syarat yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian dalam kesempatan ini Pak Ilyas yang meminta kepada seluruh masyarakat, termasuk pemerintah, untuk bisa mendukung secara seluruh tahapan maupun proses administrasi dalam persiapan pemekaran daerah otonom baru di Provinsi Sulawesi Tenggara ini. Demikian rekan yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan. Berikut juga Tribuners, rekan Laudi Aris sudah mendapatkan keterangan dari Asisten 1 Biro Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sultra, Muhammad Ilyas Abibu. Liputan lengkapnya kami tampilkan selengkapnya. Jadi ini bukan hal yang baru. Oleh karena itu saya sampaikan bahwa kita sebagai generasi yang hari ini hadir di pemerintahan, tentunya saya punya tanggung jawab moral untuk melanjutkan proses-proses yang pernah digagas oleh para pendahulu kita. Dan alhamdulillah Pak Gubernur Sulawesi Tenggara sangat mendukung daripada proses pemekaran di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Hal ini ditunjukkan dengan Pak Gubernur menyetujui penganggaran terkait dengan pemekaran daerah Sulawesi Tenggara. Hari ini kita menghasilkan 2 hal. Yang pertama adalah seperti yang sampaikan tadi, bahwa kita menghasilkan forum koordinasi pembentukan daerah otonom baru wilayah Sulawesi Tenggara, di mana ini terdiri dari nanti komposisinya itu unsur pemerintah provinsi, unsur kabupaten, cakupan wilayah, kemudian diisi dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada, kemudian kita mengisi dengan kepengurusan harian yang mana nanti akan dikirim oleh masing-masing daerah perwakilan gitu. Cabang olahraga futsal Porprov 13 Kalimantan Barat tahun 2022 kini telah memasuki babak perempat final pada hari ini Rabu 9 November 2022. Babak penyisihan cabur futsal Porprov 13 Kalbar baik kategori putra maupun putri sendiri sudah berlangsung di Gor Pangsuma, Pontianak sejak tanggal 3 November 2022. Pada cabur futsal Porprov 13 kategori putra ini diikuti oleh 14 kabupaten kota yang kemudian terbagi dalam 4 grup. Untuk informasi lebih detailnya akan disampaikan rekan Firdaus, reporter dari Tribun Pontianak yang saat ini sudah bergabung bersama kami di sana. Silakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan Dea. Dari Kota Pontianak melaporkan saat ini sedang berlangsung Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat yang sudah dimulai adalah cabang olahraga futsal khususnya dan beberapa cabang olahraga lainnya seperti Muay Thai dan beberapa olahraga lainnya. Khususnya pada cabur futsal kini telah memasuki babak perempat final setelah melakukan penyisihan grup yang diikuti oleh 14 kabupaten kota di cabur putra yang terbagi menjadi 4 grup, di mana grup A keluar sebagai pemuncak klasmen yaitu Kabupaten Sintang dan Kabupaten Mempawah keluar sebagai runner up dan memasuki babak 8 besar atau perempat final. Pada grup B, Kapuas Hulu dan Landak berhasil memuncaki klasmen dan layak masuk ke babak perempat final.
mewakili grup B. Pada grup C diikuti oleh Kota Pontianak yang tampil perkasa dengan 3 kali main tanpa kekalahan dan tanpa seri, semuanya berhasil dimenangkan dan menjadi pemuncak klasmen. Diikuti oleh Kabupaten Sanggau yang mengemas poin 4. Di grup D Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kuburaya keluar sebagai tim yang mewakili grup D untuk melaju ke babak perempat final. Babak perempat final sendiri dilakukan pada hari ini dari siang tadi sekitar pukul 1 hingga pukul 18 nanti, pukul 13 maksud saya, hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Saat ini sedang berlangsung pertandingan antara Kabupaten Landak versus Kabupaten Ketapang. Sebelumnya Kabupaten Mempawah harus takluk oleh Kota Pontianak dengan skor 1-4 yang mengirimkan Kota Pontianak untuk melaju ke babak semifinal. Di Landak versus Ketapang sementara waktu masih skor 0-0. Pada cabur futsal putri, Kota Pontianak di grup B, Kota Pontianak dan Ketapang melaju ke babak semifinal. Ketapang sebagai juara grup dan Kota Pontianak sebagai runner up. Sementara di grup B, Melawi dan Mempawah berhasil memuncaki klasmen dan menjadi runner up grup dan kemudian lolos ke babak semifinal. Babak semifinal putri, cabur olahraga putri akan dilakukan dan dilangsungkan pada Kamis besok 10 November tahun 2022. Sekian rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Firdaus untuk informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ ke-30 tingkat Provinsi Kalimantan Barat di Kabupaten Ketapang resmi dibuka pada Sabtu 5 November 2022 lalu. Acara pembukaan perhelatan Akbar Sekalbar ini pun dipusatkan di Stadion Tertembak Ketapang yang dihadiri langsung oleh Gubernur Kalbar Sutarmiji dan Wakil Gubernur Kalbar Ria Norsan. Dan saat ini kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Pontianak, ada rekan Nur Imam Satria di sana. Silakan dengan informasi terkait keberlangsungan acara ini selengkapnya. Halo rekan Dea dan Tribuners sekalian. Jadi pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ ke-30 tingkat Provinsi Kalimantan Barat tahun 2022 di Kabupaten Ketapang secara resmi dibuka pada Sabtu 5 November 2022 kemarin. Acara pembukaan perhelatan Akbar se-Kalimantan Barat itu turut dihadiri langsung oleh Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan. Pada acara pembukaan terlebih dahulu dibuka dengan penampilan tarian lancang kuning atau sambutan selamat datang bagi para peserta dan tamu undangan yang hadir pada malam itu. Kemudian dilanjutkan dengan defile para kafilah 14 kabupaten kota se-Kalimantan Barat. Wakil Bupati Ketapang Farhan yang juga selaku Ketua Umum Panitia MTQ ke-30 menyebut pada MTQ ke-30 tingkat Provinsi Kalimantan Barat tahun 2022 ini sebanyak 780 peserta berikut pendamping yang hadir. Dan ada juga sebanyak 969 tamu undangan yang hadir di Kabupaten Ketapang. Panitia menyediakan sebanyak 16 hotel atau penginapan. Nah, para peserta juga sudah dipastikan kesehatannya dan siap untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Saat membacakan sambutan Bupati Ketapang, Farhan mengapresiasi atas ditunjuknya Kabupaten Ketapang menjadi tuan rumah MTQ ke-30 tingkat Provinsi Kalimantan Barat tahun 2022 ini. Ia pun berharap kepada seluruh tamu undangan dan peserta agar bisa nyaman dan betah selama berada di Kabupaten Ketapang. Begitu Dea. Baik, terima kasih rekan Nur Imam untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke kabar berikutnya. Sejumlah umat Hindu di Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan atau Bolsel melaksanakan ibadah purnama kelima, di mana acara itu digelar di Pura Amerte Segare yang ada di wilayah perkantoran Pananggo, Kecamatan Bolaang Uki, Bolsel pada Selasa 8 November 2022 kemarin. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Indra Lapa, reporter dari Tribun Manado. Silakan dengan informasi Anda.
Halo, rekan Indra. Ya, halo, terima kasih. Baik, rekan Dea. Jadi benar bahwa umat Hindu di Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan melaksanakan ibadah purnama kelima. Nah, diketahui juga rekan Dea bahwa selain melaksanakan ibadah, para umat Hindu ini juga memperingati berdirinya Pure Amerte Segara yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan. Nah, untuk lokasi kegiatan tersebut itu di wilayah perkantoran Penango, Kecamatan Bolang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan. Nah, pada acara tersebut rekan Dea bahwa selain umat Hindu yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan juga dihadiri para umat Hindu yang ada di daerah sebelah, misal di Kabupaten Bolaang Mongondo, di Desa Dumoga dan lain sebagainya. Nah, diketahui juga bahwa kegiatan ibadah ini itu dilakukan setiap tahun sekali, itu selalu dilakukan oleh para umat Hindu. Nah, kemarin juga sudah ditanya-tanya bahwa kepada Ketua PHDI Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan, Iwayan Sutyastana, ia mengatakan bahwa agenda tersebut atau ibadah tersebut itu dilakukan setiap tahun sekali, begitu rekan Dea. Nah, juga selain melaksanakan ibadah, para umat Hindu ini juga memperingati pure yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan. Terinformasi bahwa pure tersebut sudah 3 tahun berdiri pure tersebut. Ya, demikian rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Indra Lapa untuk informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Kalimantan Timur. Satuan Lalu Lintas atau Satlantas Polres Berau kini menyediakan layanan bimbingan belajar gratis kepada masyarakat yang akan mengurus SIM. Hal ini untuk mempermudah masyarakat dalam pengurusan surat izin mengemudi. Bimbel itu memberikan pelatihan dan pendampingan untuk masyarakat yang akan mengikuti uji teori maupun uji praktik pembuatan SIM. Dan untuk informasi lebih detailnya terkait bimbel ini, Tribuners, kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Kaltim, ada rekan Renata Andini. Silakan dengan informasi Anda. Baik, terima kasih rekan Dea di studio, bahwa benar sekali Satlantas Polres Berau telah menyediakan layanan bimbingan belajar gratis kepada masyarakat yang akan mengurus SIM. Hal itu dijelaskan oleh Kapolres Berau AKBP Sindu Brahmaya yang untuk mempermudah masyarakat dalam pengurusan surat izin mengemudi. Bimbel tersebut juga memberikan pelatihan dan pendampingan untuk masyarakat yang akan mengikuti uji teori maupun uji praktek pembuatan SIM. Diungkapkannya bahwa beberapa waktu lalu ia sempat melaksanakan sidak ke ruang Satlas atau ruang penyalaan SIM Satlantas Polres Berau, dan bahkan Kapolres memerintahkan untuk membuat semacam bimbel untuk memberikan pendampingan dan pelatihan kepada masyarakat agar bisa mengurus SIM dengan mudah. Bimbel ini juga bertujuan untuk meningkatkan ilmu, wawasan, dan keterampilan masyarakat dalam berkendara sekaligus mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian praktek SIM. Bimbel ini juga akan dilaksanakan Satlantas Polres Berau, buka pada setiap hari kerja Senin, Rabu, Jumat, dan Sabtu pada pukul 1 siang hingga pukul 3. Seperti itu rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Renata Andini untuk informasi Anda dari Kalimantan Timur. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke kabar berikutnya. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa subvarian baru COVID-19 Omicron XBB mendominasi di Indonesia sejak 3 minggu terakhir. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM pun kembali diperpanjang akibat kasus COVID-19 yang meningkat. Diketahui seluruh wilayah Indonesia berada pada PPKM level 1 saat ini. Perpanjangan PPKM level 1 dilaksanakan mulai 8 November 2022 kemarin. Hal tersebut sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 47 tahun 2022 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM pada kondisi Coronavirus Disease 2019 di wilayah Jawa dan Bali. Direktur Jenderal Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Safrizal memutuskan untuk
memperpanjang PPKM level 1 ini karena adanya peningkatan kasus COVID-19. Safrizal juga mengatakan bahwa pihaknya telah meminta seluruh jajaran pemerintah daerah untuk bersiaga termasuk pendistribusian vaksin booster atau dosis ketiga. Pihaknya juga meminta masyarakat untuk menegakkan kembali penerapan protokol kesehatan dan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi. Terpisah dalam rapat bersama Komisi 9 DPR RI, Menkes Budi menjelaskan penularan XBB yang lebih cepat dengan puncak kasus diperkirakan setara dengan BA.4 dan BA.5 yang menyebar pada Juli hingga Agustus 2022 lalu. Dan per Senin 7 November 2022 siang, kasus COVID-19 bertambah yakni 3.828 kasus dalam 24 jam terakhir, sehingga kini totalnya mencapai 6.525.120. DKI Jakarta menempati posisi dengan penambahan kasus konfirmasi paling banyak, yaitu 1.345 kasus, kemudian Jawa Barat 543 kasus, Jawa Timur 507 kasus, Banten 384 kasus, dan Jawa Tengah 365 kasus. Menkes Budi pun menyatakan bahwa penggunaan masker paling efektif untuk mencegah mobilitas virus. Bu, dibandingkan BA4, BA5, tapi lebih rendah dari BA1, BA2. Sebagai informasi, BA1, BA2 kita puncaknya di 60.000 kasus per hari. Yang bulan Januari Februari ya, dan itu dicapai dalam waktu 2 bulanan sejak kasus teridentifikasi. Sedangkan BA4, BA5 juga sekitar 45 sampai 60 hari sesudah kasus teridentifikasi, naik puncaknya di 20 ribuan. Jadi kalau ini meniru Singapura, Bapak Ibu, yang puncaknya lebih cepat dicapai, kira-kira dekat-dekat dengan BA4, BA5, tapi turunnya juga lebih cepat. Kalau misalnya mengikuti pola Singapura, harusnya dalam 1 bulan ke depan ini akan naik mendekati angka 20.000 per hari. Sama seperti yang bulan Agustus kemarin. Nah, buat perbandingan, kalau kita rasakan angka 20.000 per hari seperti bulan Agustus lah, Bu. Kan kita kemarin sempat naik sampai 20.000. Ya. Itu kalau mengikuti artinya persiapan Pasienkes dan lain-lainnya sudah disiapkan. Nah, karena memang waktu kemarin tidak rumah sakit kita kan bisa 100.000. Ya, jadi waktu kemarin Omikron yang bulan Januari Februari hanya 20.000, yang kemarin hanya 5.000. Jadi harusnya sih kapasitas kita masih ada. Tapi kalau saya boleh titip pesan Bapak Ibu, untuk mengurangi transmissibility itu pakai masker adalah yang paling ampuh. Jadi sebaiknya kalau jangan kendor ya Pak Menteri. Jangan kendor yang pakai masker, terutama di dalam ruangan, walaupun memang sekarang. Pernyataan Presiden Joko Widodo soal Prabowo Subianto sebagai calon presiden di Pilpres 2024 dinilai tidak etis. Hal ini diungkapkan oleh juru bicara Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, M. Khalid. Menurut Khalid, seorang presiden harus berdiri di atas semua kelompok, bersikap adil dan proporsional untuk semua. Ia mengatakan bahwa tugas pemimpin menghadirkan sense of justice, sense of equity, dan sehingga menimbulkan fairness. Hal itu menurut Khalid menjadi modal besar dalam merekatkan rasa persaudaraan sesama anak bangsa. Terpisah, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin juga menilai bahwa sikap Jokowi yang kerap mengumbar sinyal dukungan politik untuk figur calon presiden tidaklah elok. Menurutnya, secara etika tidak baik jika presiden yang masih menjabat terlalu ikut campur dalam urusan pencapresan. Ujang menilai belakangan Jokowi memang terkesan aktif dalam urusan pencapresan. Misalnya, Jokowi disebut-sebut terlibat pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB oleh Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan. Beberapa waktu lalu, Jokowi juga pernah mengisyaratkan dukungannya untuk Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo maju sebagai capres. Terbaru, mantan wali kota Solo itu melempar sinyal dukungan ke Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Ujang berpandangan jika dukungan Jokowi terlalu murah dan seolah terus berubah, justru dapat memantik perdebatan tidak hanya di kalangan akar rumput, tetapi juga elit politik.
Namun Ujang menduga obral sinyal dukungan Jokowi ini dilatar belakangi oleh ketakutan orang nomor 1 di RI itu jika kelak tidak lagi menjabat. Menurutnya, Jokowi ingin memastikan bahwa presiden penerusnya sejalan dengan dirinya, sehingga agenda-agenda politiknya ke depan tetap berjalan meski sudah turun tahta. Meski Jokowi memiliki hak untuk mendukung figur tertentu, Ujang mengatakan presiden masih dibatasi oleh etika politik. Ia pun menyarankan Jokowi untuk fokus bekerja, menuntaskan sisa masa jabatan yang tinggal 2 tahun lagi, ketimbang terlalu banyak berbicara soal pencapresan. Kita beralih ke kabar berikutnya. Tim Penasihat Hukum Keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J mengaku heran dengan pihak Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Pasalnya, selama ini keduanya menjadi tampak tidak tahu malu karena sangat obsesi menonjolkan perihal seksualitas dalam perkara kematian Brigadir J. Padahal 2 laporan Putri Chandrawati di Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan pelecehan seksual Brigadir J telah dihentikan. Martin Lucas, anggota kuasa hukum, mengaku bingung dengan narasi lanjutan pihak Verdi Sambo dan Putri Chandrawati yang terus memojokkan Brigadir J setelah perihal seksual. Lanjut, kini Verdi Sambo dan Putri Chandrawati menyerang kepribadian Brigadir J. Pihak terdakwa itu menuding orang yang telah dirampas nyawanya dengan menyebut memiliki kepribadian ganda. Diketahui, sebelumnya tudingan itu secara gamblang dilontarkan oleh Arman Hanis dan Febri Diansyah selaku pengacara Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Martin pun menyebut keduanya tampak salah memilih profesi sebagai pengacara dan seharusnya menjadi psikolog atas pernyataannya tersebut. Martin menambahkan sebagai penasihat hukum, Arman Hanis dan Febri Diansyah sepatutnya juga tidak membela kliennya secara membabi buta. Apalagi menurutnya, Febri Diansyah sudah berucap akan membela secara objektif. Terpisah, Komarudin Simanjuntak juga telah buka suara terkait tudingan tersebut. Ia menilai surat keberatan berisi tudingan itu tidak memiliki dasar dan tidak ada hubungannya dengan kasus pembunuhan Brigadir J. Selain itu, Komarudin mempertanyakan apakah surat keberatan dari Verdi Sambo dan Putri Chandrawati itu lalu membuat Brigadir J layak untuk dibunuh. Komarudin pun menduga surat keberatan Verdi Sambo dan Putri sengaja disampaikan untuk meringankan hukuman mereka dalam kasus ini. Anggota kepolisian Polres Purworejo yang bertugas di Polsek Loano berinisial Aibda AL akhirnya diberhentikan dengan tidak hormat. Upacara pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH ini dipimpin langsung oleh Kapolres Purworejo AKBP Muhammad Purbaja di halaman Mapolres pada Selasa pagi 8 November kemarin. Aibda AL akhirnya resmi dipecat seusai kabar mengenai perselingkuhannya dengan istri anggota TNI beredar. Secara simbolis, Kapolres Purworejo itu melepas baju dinas Polri yang dikenakan oleh Aibda AL dan menggantikan dengan baju lainnya. Kapolres Purworejo AKBP Purbaja menceritakan bahwa Aibda AL pada bulan Februari 2022 melakukan perbuatan tercela yakni perselingkuhan. Ia kedapatan berselingkuh dan digerebek warga lalu dibawa ke Polres Purworejo. Pihaknya pun melakukan sidang disiplin kode etik profesi atau KEP kepolisian hingga putusan banding. Pada putusan tersebut dinyatakan Aibda AL melakukan pelanggaran berat. Menurut AKBP Purbaja, putusan sidang kode etik profesi kepolisian pertama pada bulan April 2022 dengan hasil PTDH. Namun Aibda AL kemudian mengajukan banding. Banding itu telah diputus pada November 2022 kemarin dengan hasil ditolak oleh Komisi KEP. Selain pemecatan, Aibda AL juga dilaporkan atas tindak pidana dalam kasus perzinahan pada 7 September 2022 lalu. Saat ini perkara itu pun dalam proses tahap 1 di Kejaksaan. Atas kejadian ini, AKBP Purbaja memperingatkan kepada seluruh anggota Polres Purworejo bahwa PTDH itu merupakan cermin untuk semua personelnya. Hal ini menunjukkan bahwa pimpinan Polri tidak akan menutup-nutupi kesalahan anggota khususnya yang melakukan pelanggaran berat. Selain juga memberikan saksi terhadap anggota Polri yang melanggar.
kronologisnya yang bersangkutan sekitar bulan Februari 2022 itu melakukan perbuatan tercela, dalam hal ini dia melaksanakan perselingkuhan, kemudian tertangkap oleh keluarga, kemudian dibawa diamankan di Polres dan kita laksanakan sidang disiplin sampai dengan putusan banding. Kemarin dinyatakan bahwa yang bersangkutan terbukti melakukan tindak pelanggaran berat, dalam hal ini kode etik profesi Polri. Bandingnya kapan tuh, Dan? Banding dilaksanakan mulai bulan April 2022 sampai dengan kemarin, putusannya kemarin tanggal hari Senin kemarin. Ditolak berarti? Ya, bandingnya ditolak. Setelah putusan pertama di bulan April adalah PTDH, kemudian yang bersangkutan mengajukan banding, dan bandingnya kemarin ditolak oleh komisi banding. Perselingkuhan itu dilakukan bersama siapa, Dan? Bersama seorang wanita di desa Loan. Dan kemarin kan suami dari Pria dan wanita berkebaya merah pemeran video asusila yang menggembarkan publik resmi ditetapkan sebagai tersangka. Saat diamankan oleh penyidik, pihak Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur turut menyita barang bukti berupa harddisk. Harddisk itu merupakan tempat penyimpanan puluhan video hasil produksi sejoli tersebut. Kedua tersangka berinisial ACS 29 tahun dan AH 24 tahun memakai baju tahanan oranye saat digelandang oleh penyidik Subdit 5 Cybercrime Dit Reskrimsus Polda Jatim ke gedung Humas Mapolda Jatim pada Selasa 8 November kemarin. Sejoli pemeran video syur kebaya merah itu mengaku telah membuat sebanyak 92 video asusila. Mereka juga memiliki 100 foto tanpa busana selama tahun 2022 belakangan ini. Seluruh video dan foto tersebut diproduksi oleh ACS dan AH secara pribadi, bukan tim seperti dugaan polisi sebelumnya. Video dan foto dewasa itu diperjualbelikan oleh keduanya, memanfaatkan dua akun Twitter yang dikelola mereka sepanjang tahun 2022. Mereka menawarkan harga pemesanan video dewasa mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Terkait video dewasa bertemakan resepsionis hotel berkebaya merah berdurasi 16 menit yang sempat terlanjur viral di media sosial itu, diakui dihargai oleh mereka senilai Rp750.000. Bagi calon pembeli yang berminat untuk memperoleh video dewasa produksi keduanya, tersangka akan memberikan sebuah link khusus untuk mengakses ke Telegram. Menurut PLH Kasubdit 5 Cybercrime Dit Reskrimsus Polda Jatim, Kompol Haryanto Rantesalu, terdapat temuan bahwa pembeli video dewasa yang diproduksi keduanya ada juga yang berasal dari luar negeri. Kedua pemeran video tersebut pun kini terancam pasal 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Ancaman yang akan dikenakan kepada pelaku adalah penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar. Dikarenakan adanya pesanan konten video porno dengan tema resepsionis hotel dari sebuah akun Twitter yang saat ini masih kita lakukan penyelidikan dan mendapatkan keuntungan dari penjualan konten video porno tersebut. Tarif ini bervariasi tergantung tema. Untuk hasil penjualan konten dipergunakan untuk keperluan sehari-hari. Tempat membuat video kebanyakan di dalam kamar atau hotel, disesuaikan dengan tema yang dipesan dengan dibayar sejumlah Rp750.000. Kemudian dengan uang tersebut mereka memesan kamar hotel 17 dan membuat video sesuai pesanan dari, yakni tersangka perempuan menggunakan kebaya merah seolah-olah sebagai karyawan hotel, dan kedua tersangka bergantian posisi untuk melakukan perekaman adegan menggunakan handphone milik tersangka, lalu diedit dan dikirim kepada pemesan melalui akun Telegram milik AH. Tindakan yang dilakukan tadi kami sudah sampaikan, sudah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi, ahli dan penangkapan tersangka, melakukan penyitaan media elektronik hard disk.
Rapat Dewan Pengupahan terkait pembahasan penetapan UMK atau upah minimum Kabupaten Nunukan dilakukan sebentar lagi. Serikat Buruh PT Nunukan Jaya Lestari atau NJL di Kecamatan Sei Menggaris meminta kenaikan upah hingga 13%. Mereka menilai ancaman meningkatnya inflasi pada tahun 2023 akibat kenaikan harga BBM harusnya berbanding lurus dengan kenaikan upah buruh yang signifikan. Buruh yakni Randi meminta kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui Dewan Pengupahan untuk menaikkan upah buruh di perbatasan hingga 13%. Bagi Randi, UMK Nunukan tahun 2022 yang ditetapkan naik sebesar Rp5.717 atau 0,19% bukanlah suatu kabar baik bagi buruh di perbatasan. Memang menurutnya perusahaan tempat ia bekerja memberikan fasilitas tempat tinggal, transportasi, anak ke sekolah, listrik, dan air. Namun kebutuhan hidup sehari-hari menjadi tanggungan pribadi buruh. Randi juga menyinggung soal bantuan subsidi upah buruh yang diterima buruh sebesar Rp600.000 per orang per tahun. Ia menilai bantuan itu sama sekali tidak bermanfaat bagi buruh di perusahaan tempatnya bekerja. Pasalnya, untuk mencairkan bantuan itu, buruh perusahaan di tempatnya bekerja harus merogoh kantong untuk biaya speedboat pulang pergi. Randi menyebut bantuan subsidi upah buruh itu hanya untuk buruh yang memiliki gaji di bawah Rp3.500.000. Kita beralih ke informasi berikutnya. Masjid Agung Awal Fatul Mubien, Manado, Provinsi Sulawesi Utara menggelar salat gerhana pada Selasa 8 November 2022 kemarin. Ratusan jamaah mengikuti salat dengan khusyuk. Salat sendiri berlangsung 2 rakaat dipimpin oleh Ustadz Munawir Lasama. Ismail, Wakil Ketua Badan Takbir Masjid, menuturkan bahwa masjid tertua di Manado ini rutin menggelar salat gerhana. Salat gerhana adalah sunnah muakkad yang sifatnya sangat dianjurkan. Ia mengatakan bahwa tujuannya untuk mengingat kebesaran dari Tuhan. Amatan Tribun Manado, hanya beberapa masjid di Manado yang menggelar salat gerhana. Warga umumnya melakukan sholat gerhana di rumah. Sebagai informasi, Kota Manado sendiri berbatasan dengan Kabupaten Minahasa dan Minahasa Utara. Kota Manado memiliki 11 kecamatan serta 87 kelurahan dan desa dengan luas wilayah Kota Manado 1.570,27 km persegi. Wilayah perairan Kota Manado meliputi pulau. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update sore ini. Tribuners, jangan kemana-mana karena sesaat lagi rekan kami Danti Wahyu akan menginformasikan Anda seputar kabar selebriti hanya di live update seleb. Saya Diamita beserta kru live update Tribun News sore yang bertugas pamit. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, waktu sudah menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Timur. Langit tampak mendung dan tak lama kemudian hujan pun turun. Satu persatu dari kami menaiki speedboat dari Pelabuhan Usaha Mina, Sorong, Papua Barat. Yap, pagi itu Minggu 3 Juli 2022, kami akan berkeliling seharian di Raja Ampat, pulau yang berada di ujung barat Papua. Perjalanan kali ini akan dipandu oleh pemandu wisata kami bernama Randy. Keseluruhan bersama awak kapal berjumlah 14 orang. Mereka berasal dari berbagai daerah seperti Jakarta, Solo, Jawa Barat, Sumatera Utara, juga mereka dari Papua. Sebelum perjalanan, pemandu rombongan mengingatkan untuk tidak membuang sampah sembarangan. Deru suara mesin speedboat terdengar cukup kencang. Sampai-sampai kami harus mengeraskan suara ketika berbincang agar terdengar satu sama lain. Setelah menempuh perjalanan sekira 2,5 jam, akhirnya kami sampai di lokasi pertama, Piai Nemo. Tempat ini menjadi favorit banyak orang dalam mengabadikan momen. Gerimis tidak menyurutkan kami untuk menaiki tangga berbahan kayu hingga sampai di puncak spot berfoto yang sudah disediakan. Sesampainya di puncak, saya langsung menghela napas dalam-dalam. Takjub melihat betapa indahnya deretan batu karang yang tingginya hingga beberapa meter di atas permukaan air. Batu karang tersebut seperti membentuk pulau-pulau kecil dan indah. Pemandangan yang sangat eksotis ini tersohor hingga penjuru dunia loh Tribuners. Piai Nemo sebenarnya sangat akrab dengan masyarakat Indonesia karena pemandangan deretan karang berbentuk pulau ini ada di uang kertas Rp100.000. Sayangnya tiba-tiba hujan turun cukup lebat. Kami pun bergantian turun mencari tempat berteduh di beberapa simpang tangga yang sudah disediakan seperti gazebo. Di tengah hujan, kami beristirahat di shelter sambil menikmati air kelapa. Sejumlah warga pulau sekitar tampak berjualan seperti kelapa muda, pernak-pernik, ikan-ikan kering, kopi, dan lainnya. Kemudian kami kembali ke kapal untuk melanjutkan perjalanan. Syukurlah hujan pun reda sebelum sampai di lokasi kedua Tribuners. Kami tiba di Telaga Bintang. Untuk meraih puncak pun tidak sejauh Piai Nemo, namun medannya cukup berat. Kami harus menaiki batu-batu karang yang keras dan tajam. Harus bergantian lantaran jalurnya hanya cukup untuk satu orang. Sampai di atas, kami bisa melihat batu karang tinggi yang membentuk seperti pulau-pulau kecil. Dan seperti namanya, kami bisa menyaksikan telaga berbentuk bintang. Di bawah airnya terlihat sangat jernih. Kami bisa melihat batu karang serta ikan-ikan dengan mata telanjang. Tak lama rombongan melanjutkan perjalanan menggunakan kapal, yaitu ke kampung wisata Arborek. Menurut Putu, fotografer wisata kami, lokasi ini adalah kampung wisata pertama yang ada di Raja Ampat loh. Arborek masuk 10 besar desa wisata terbaik di Indonesia. Daya tarik lain tempat ini adalah memiliki dasar laut yang sangat menawan. Anda bisa bersnorkeling, melihat karang, dan berbagai biota laut. Selamat datang di Akuarium Raja Ampat. Yap, inilah Pulau Sawandarek. Pemandu rombongan mengajak untuk langsung bersnorkeling. Peralatan sudah disiapkan, seperti kacamata hingga masker snorkeling. Para wisatawan langsung melompat dari kapal untuk bersnorkeling. Di bawah terlihat ikan-ikan berparas cantik, biota laut, dan berbagai rupa batu karang. Tempat
terakhir yang kami kunjungi tak kalah indah, yakni Pulau Pasir Timbul. Seperti namanya, pulau ini muncul 3 kali dalam satu hari. Pukul 6 waktu Indonesia Timur, pukul 11 waktu Indonesia Timur, dan 15 waktu Indonesia Timur. Masing-masing sekitar 30 menit. Tepatnya saat air laut surut. Kapal kami menepi di sekitar pasir putih pulau ini yang berada bukan di pinggir daratan, tetapi lebih menjorok seolah muncul pasir di laut. Wisatawan tampak berfoto di pulau ini berlatar pulau roti yang memang bentuknya menyerupai roti. Anak-anak pun terlihat senang bermain pasir putih. Sayangnya hari sudah semakin sore, air mulai pasang dan Pulau Pasir Timbul akan kembali hilang tertutup air. Kami bergegas naik ke kapal dan menuju arah pulang. Lokasi ini adalah destinasi terakhir kami di Raja Ampat. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang. Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat, menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Kami tiba di Pulau Pasir Timbul, Raja Ampat, Papua Barat. Hamparan pasir tersebut memang benar berada agak ke tengah lautan. Kami semua turun dan berlarian. Bahkan seorang wanita tampak asyik berjoget dan sang suami merekam aksinya menggunakan ponsel. Semua wisatawan sibuk mengabadikan momen menggunakan ponsel, kamera, dan drone. Kami tiba sekira pukul 15 waktu Indonesia Timur, waktu di mana air surut dan pasir putih ini benar-benar seperti muncul. Menurut pemandu wisata kami, Randy, Pulau Pasir Timbul muncul 3 kali dalam satu hari, yaitu pukul 6 waktu Indonesia Timur, 11 waktu Indonesia Timur, dan 15 waktu Indonesia Timur, masing-masing sekitar 30 menit. Tepatnya saat air laut surut. Yang lebih menarik lagi, di ujung Pulau Pasir Timbul ini terdapat pulau kecil menyerupai roti hingga disebut Pulau Roti. Sebelum ke Pulau Pasir Timbul, kami sempat ke lokasi wisata lain di Raja Ampat yang juga tak kalah indah, yakni Pieng Nemo, Telaga Bintang, Arborek, dan Sawandarek. Kami memulai perjalanan dari Kota Sorong menggunakan speedboat sejak pukul 8 waktu Indonesia Timur. Pulau Pasir Timbul menjadi destinasi terakhir kami dalam trip seharian di Pulau Raja Ampat. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan Selamat sore Tribuners, hari ini bersama saya Danti Wahyu akan menemani Anda dalam live update seleb edisi Rabu 9 November 2022. Dan inilah informasi terkait sejumlah selebriti untuk Anda.
Kita masuk ke informasi pertama. Tribuners, artis Nikita Mirzani akan menjalani sidang kasus pencemaran nama baik di Pengadilan Negeri Serang pada Senin 14 November 2022. Diketahui sehari sebelum sidang masa penahanan pertama Nikita Mirzani akan segera berakhir. Masa penahanan Nikita Mirzani berakhir pada 13 November 2022 mendatang. Nikita Mirzani ditahan selama 20 hari di Rutan Kelas 2B Serang, Banten sejak Selasa 25 Oktober 2022 setelah ditetapkan menjadi tersangka atas laporan Dito Mahendra. Terkait hal ini, PN Serang telah menerima berkas perkara kasus pencemaran nama baik yang menjerat Nikita Mirzani pada Senin 7 November. Setelah berkas perkara dilimpahkan di PN Serang, Majelis Hakim menetapkan perpanjangan masa tahanan terhadap Nikita. Hal itu dikatakan oleh Humas Pengadilan Serang Uli Purnama pada Rabu 9 November. Penahanan dilakukan terhitung sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan 6 Desember 2022. Disampaikan Uli berdasarkan KUHP, penahanan pertama bisa dilakukan selama 30 hari. Apabila selama 30 hari kurang, maka pihaknya akan melakukan perpanjangan selama 60 hari. Nantinya sidang akan digelar secara terbuka untuk umum. Sidang perkara tersebut dilakukan secara terbuka sekira pukul 9 waktu Indonesia Barat. Untuk teknik sidang, apakah dilakukan secara online atau offline, Uli mengatakan masih menunggu perkembangan dari masukan sejumlah pihak. Apabila sidang dilakukan secara offline, maka pihak terdakwa harus dihadirkan di persidangan. Namun apabila sidang dilakukan secara online, maka persidangan itu cukup diwakili oleh penasehat terdakwa. PN Serang telah menunjuk sejumlah hakim bertugas di sidang kasus pencemaran nama baik yang menjerat artis Nikita Mirzani. Atas perkara tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Serang telah menentukan majelis hakim yang akan memeriksa perkara Nikita Mirzani. Di antaranya yaitu Hakim Dedi Syaputra, Selamat Widodo, dan Atep Sopandi dengan panitera pengganti Ibu Radita Pitaloka. Jadi perkara atas nama Nikita Mirzani atau inisial NM ini terdaftar di nomor perkara 853 Bitsus 2022 PN Serang. Pengadilan Serang sudah menerima pelimpahan berkas perkara itu pada hari Senin tanggal 7 November 2022 sekitar pukul 12.00 ya. Pelimpahan itu berikut penyerahan barang bukti. Dan pada tanggal tersebut juga Ketua Pengadilan Negeri Serang juga telah menetapkan majelis hakim yang akan memeriksa perkara itu, yaitu Bapak Dedi Saputra, Bapak Selamat Widodo, dan Bapak Atep Sopandi dengan panitera pengganti Ibu Radita Pitaloka. Dan majelis hakim juga telah menetapkan jadwal persidangan pertama itu dilaksanakan pada hari Senin tanggal 14 November 2022 pukul 9 pagi. Itu yang sementara yang bisa kami informasikan. Laporan polisi yang dilayangkan Jessica Iskandar pada Christopher Stefanus Budianto alias Stephen di Polda Metro Jaya atas dugaan penipuan dan penggelapan telah naik ke tahap penyidikan. Kabar tersebut dikonfirmasi langsung oleh kuasa hukum Jessica Iskandar, Roland Epoto. Selain itu, Stephen telah dipanggil tim penyidik untuk dimintai keterangan. Namun Stephen mangkir dalam panggilan perdananya itu. Pihak Jessica Iskandar berharap Stephen dapat bersikap kooperatif selama menjalani proses hukum tersebut untuk menemui kesepakatan damai. Sekedar informasi, Jessica Iskandar sempat mengaku mengalami tindak penipuan dari Stephen dalam bisnis rental mobil. Akibat dari kejadian itu, Jessica dan Vincent mengatakan mereka kehilangan 11 mobil mewah dan mengalami kerugian hampir 10 miliar. Jessica Iskandar kemudian melaporkan Stephen ke Polda Metro Jaya pada 15 Juni 2022 lalu. Stephen kemudian dikenakan pasal 378 dan atau 372 KUHP atas dugaan penipuan dan penggelapan. Artis Jessica Iskandar terus mencari keadilan atas dugaan penipuan yang dilakukan oleh rekan bisnisnya Stephen. Ia juga rela untuk meninggalkan kediamannya sejenak agar tetap berada di Jakarta demi kelancaran laporan yang dilayangkan terhadap Stephen. Sebab sebelumnya Jessica Iskandar diketahui sempat jatuh sakit karena memikirkan terkait hilangnya 11 mobil pribadi miliknya. Jedar menetap di Bali beberapa waktu lalu untuk menyembuhkan penyakit tiroid. Ia
berharap kasusnya dapat segera diselesaikan dan bisa kembali menjalani kehidupan seperti biasanya di Bali. Sementara itu, Stephen melalui kuasa hukumnya Togar Situmorang angkat bicara. Menurut Togar Situmorang, kerjasama Stephen dengan Jessica Iskandar atas nama perusahaan bukan pribadi. Kerjasama tersebut didasari dengan MOU atau perjanjian sehingga timbul hak dan kewajiban masing-masing pihak. Saat dimintai menjelaskan pernyataannya, Togar membenarkan bahwa ini lebih kepada kasus wan prestasi dari Stephen kepada Jessica Iskandar. Tentang dugaan penipuan yang disebut diakui Stephen, Togar mengungkapkan bahwa pengakuan tersebut diucapkan kliennya setelah mendapatkan desakan dari Jessica Iskandar. Menurut Togar, draft surat pernyataan pengakuan menipu itu dibuat oleh Jessica Iskandar. Memang sudah naik ke tahap penyidikan, bukan lagi penyelidikan, dan sudah dilakukan pemanggilan kepada Stephen. Nanti kita akan menanyakan lagi itu. Ini demi kepastian hukum, kan begitu. Seseorang yang melapor kepada kepolisian berarti kan minta perlindungan hukum terhadap case yang dia hadapi, perkara yang dia hadapi. Nah, kemudian dari pihak lawan, ya harusnya kan begitu. Kalaupun dia mengatakan, preskon bisa mengatakan ada dugaan ini dari korupsi lah apa, dia sampaikanlah di depan penyidik, kan begitu kan. Kembali lagi kita menghargai sama-sama prosedur kaidah-kaidah hukum ini. Sudah berapa kali panggilan tidak? Informasinya kemarin baru 1 kali. Nanti ini kita mau tanyakan ini. Apakah sudah dilakukan pemanggilan kedua kali? Kan begitu kan? Artis Jessica Iskandar kembali menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas laporan gugatan perdata yang dilayangkan oleh Stephen. Dugaan perdata tersebut yakni Jessica Iskandar dianggap melakukan perbuatan tidak menyenangkan. Namun sidang lanjutan dengan agenda mediasi tersebut kembali ditunda karena penggugat Stephen kembali tidak hadir di ruang sidang. Jessica kembali mengungkapkan kekecewaannya di hadapan publik setelah Stephen kembali mangkir sidang. Bahkan buntut masalah yang belum menemukan titik terang itu ikut berdampak kepada produk ASI Jessica Iskandar. Ibu 2 anak itu bahkan tidak menutupi jika keadaannya saat ini sangat terganggu karena menghadapi kasus dugaan penipuan yang diduga dilakukan Stephen. Kemudian wanita yang kerap disapa Jedar itu harus rela meninggalkan anak pertamanya El Barak di Bali untuk sementara waktu. Kendati begitu, Jedar mengaku akan terus memperjuangkan haknya dalam perkara ini untuk mencari keadilan. Sebelumnya Jessica sempat membeberkan bahwa dirinya tengah menunggak bayaran rumah KPR selama 3 bulan. Namun saat dikonfirmasi, Jessica enggan menyinggung masalah KPR tersebut. Sejak mengaku jadi korban penipuan rekan bisnisnya, artis Jessica Iskandar mengalami masalah finansial. Karena masalah itu, ia menggunakan jasa taksi online untuk bepergian. Bahkan makan pun di warung Tegal atau warteg. Jedar mengaku ikhlas dan berusaha tegar menjalani kehidupan pasca mengalami penipuan. Raffi Ahmad yang juga mendengarkan curhatan sahabatnya itu berencana akan melunasi sebagian tunggakan cicilan Jessica Iskandar. Sekedar informasi, Jessica Iskandar melaporkan rekan bisnisnya Christopher Stefanus Pudianto alias Stephen ke polisi dengan tuduhan penipuan dan penggelapan. 11 mobil miliknya yang disewakan kepada Stephen tidak jelas asalnya hingga menanggung rugi 9,8 miliar. Laporan Jessica disangkakan dengan pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP. Namun Stephen tak terima dituduh melakukan penipuan dan penggelapan oleh Jessica. Karena merasa nama baiknya tercemar, Stephen menggugat Jessica dan suaminya Vincent Verhaak secara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saya sebagai seorang ibu, saya perempuan ya. Saya ini sekarang lagi menyusui. Saya juga masalah ini tuh udah jadi beban pikiran saya kan. Saya kan menyusui. Saya tuh bisa dibilang kepikiran banget, bisa jadi stres. Karena susu saya aja sekarang udah semakin tipis gitu. Karena saya tuh tiap hari pikiran gitu. Jadi ini udah benar-benar ngeganggu saya, makannya anak saya, waktu mana saya harus ninggalin anak saya yang besar juga lagi di Bali. Terus saya harus bolak-balik gitu kan. Jadi saya udah ya gimana ya, capek gitu. Jadi kalau mau mediasi kan
mediasi kan mau menghindari capek-capeknya dan semuanya, ya sudahlah, kalau memang dari pihak sebelah mau mediasi, mau damai, kok kita yang harus mondar-mandir tapi nggak ada titik terangnya, kan gitu. Kenapa mereka yang itu bilangnya ayo damai, ayo mediasi, kita oke-oke aja, tapi kok malah jadi ribet buat kita. Kok kita yang mondar-mandir capek-capek terus yang pihak sebelahnya tidak hadir. Terus maunya apa? Kalau emang nggak mau mediasi, ya kita lanjut ke persidangan, kan gitu. Saya juga terbuka kok buat itu. Kondisi rumah tangga Arya Saloka dan Putri Anne kini terlihat lebih private. Arya Saloka dan Putri Anne sudah bersih-bersih momen kemesraan yang sebelumnya diumbar di media sosial. Namun Putri Anne terlihat masih menggunakan potret anak sematawayang mereka, Ibrahim Jalal ad-Din Rumi. Putri Anne juga terlihat mengubah username Instagram miliknya. Sebelumnya Putri Anne menggunakan nama Putri Anne Saloka, kini namanya telah berganti menjadi Anne Official 1990. Berbeda dengan Putri Anne, Arya Saloka hanya mengunggah potret diri yang berhubungan dengan bisnis. Tak ada satupun potret bersama Putri Anne maupun Ibrahim di akun Instagramnya. Aksi pasangan suami ini membuat warganet berpikir jika rumah tangga Putri Anne dan Arya Saloka sedang tak baik-baik saja. Menurut pantauan Tribun News, keduanya masih saling mengikuti satu sama lain. Mereka juga kompak tak pernah menjawab isu tentang keretakan rumah tangga yang beredar. Kini Putri Anne justru memberi isyarat rumah tangga mereka masih baik-baik saja. Postingan Instagramnya pada 2 November 2022 lalu baik jadi jawaban atas gosip yang beredar. Dalam potret tersebut, Putri Anne terlihat memeluk Arya Saloka yang tengah menggendong Ibrahim. Nampak senyum mewarnai wajah Putri Anne dan Arya Saloka. Memang foto tersebut minim cahaya, namun senyum Putri Anne dan Arya Saloka tak bisa tertutupi. Selain pamer foto mesra, Putri Anne juga terlihat masih memanggil Arya Saloka dengan panggilan sayang Baba. Putri Anne memilih membatasi komentar di semua postingan Instagramnya. Hanya terlihat segelintir komentar dari kerabat yang dipilih Putri Anne untuk ditunjukkan ke publik. Postingan tersebut adalah satu-satunya momen kemesraan keluarga yang diunggah akun Instagram Putri Anne. Proses perceraian Roro Fitria dengan Andre Irawan masih bergulir di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Sidang cerai Roro Fitria dan Andre Irawan kembali dilanjutkan dengan agenda kesaksian dari pihak Andre Irawan pada Selasa 8 November kemarin. Pada sidang kali ini, Andre Irawan membawa 2 orang saksi, yaitu adik kandungnya dan karyawan bengkel. Andre Irawan membeberkan bahwa ia telah mengalami kasus KDRT oleh Roro Fitria. Namun dalam persidangan, pihak Roro Fitria membantah terkait
tuduhan tersebut. Andre Irawan pun menunjukkan bukti bahwa ia telah mengalami KDRT oleh Roro Fitria. Berdasarkan bukti yang ditunjukkan, lengan tangan Andre Irawan terdapat bekas luka. Andre menyampaikan hal itu bermula saat ia hendak memberikan nafkah kepada anak-anaknya dari pernikahan yang sebelumnya. Sementara itu, Roro Fitria sempat buka suara dan membantah tudingan suaminya soal menahan KTP Andre sejak awal menikah. Roro menegaskan tudingan tersebut tidak benar. Kemudian Roro menjelaskan bahwa KTP suaminya itu sudah ia kembalikan. Roro bahkan mengklaim jika Andre Irawan sendiri yang tidak mau menerima pengembalian kartu identitas tersebut. Kendati begitu, Roro belum menjelaskan secara rinci terkait keterangan suaminya soal barang-barang pribadi seperti surat tanah yang ditahan. Diberitakan sebelumnya, Roro Fitria menggugat cerai Andre Irawan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada September lalu. Roro Fitria menggugat cerai Andre Irawan karena telah menerima tindak KDRT baik secara verbal hingga fisik. Kuasa hukum Roro Fitria, Asgar Syafri, menyebut kekerasan verbal dari Andre Irawan sampai meneror kehidupan hingga keselamatan Roro Fitria. Bahkan Asgar tak membantah soal adanya dugaan ancaman pembunuhan. Di sisi lain, Roro Fitria turut mengungkapkan ada satu hal yang tak bisa ditoleransi dari sang suami, sehingga membuatnya memilih untuk berpisah dari Andre, yakni Roro merasa dikhianati oleh Andre selama hidup berumah tangga. Roro menaruh curiga adanya dugaan perselingkuhan yang dilakukan Andre. Roro mengatakan sudah memiliki bukti soal pengkhianatan Andre dalam pernikahannya yang belum genap 1 tahun itu. Makanya kita udah kasih pembuktiannya juga ya. Video-video yang di itu kita udah sangkal semua, tinggal dilihat besok simpulan kayak KDRT. Bahkan saya tadi udah dikit hakim apa? Dia bilang, ini gigitan sayang katanya, gigitan sayang. Karena kan badan saya baret-baret dan ini kan ada kok nanti videonya. Udah kasih lihat itu yang udah nyata. Boleh dikasih lihat nggak mas? Videonya mas? Ada, tadi print ada nggak? Yang di print aja? Boleh. Ayo coba foto yang saya dicakar mana yuk? Yang foto yang dicakar kekerasan dalam rumah tangga terhadap suami. Mas, sorry mas, tapi di bengkel itu katanya itu adalah salah satu tempat persembunyian kamu untuk melakukan perselingkuhan kalau dari saksi-saksinya Mbak Roro sendiri. Gini lah, ini yang saya anggap saya bilang fitnah. Bengkel saya itu sebenarnya pesantren al-afalah, dan bengkel saya itu sering adain majelis, sering adain semua habaib saya acara di bengkel itu. Jadi sebelum ada Roro pun bengkel itu ya, saya nggak bermaksud ria ya, sebenarnya nggak bagus, tapi karena ini adalah untuk mengklarifikasi sesuatu yang benar daripada fitnah menjamah orang yang nggak tahu, netizen, kasihan gitu. Kayak sedekah Jumat pun setelah adanya hilang semua. Makanya tadi sebenarnya banyak lah yang istilah hal-hal baik yang harusnya memang kita jalankan gitu kan di lingkungan itu hampir nggak ada gitu. Ini lihat ya. Jadi kamera tadi kita bukti dia, ini tangan saya waktu itu cakar-cakar dan ini bekas-bekasnya. Itu yang nyakar siapa yang nyakar sekarang? Waduh, pasti siapa lagi gitu. Karena saya masih tinggal sama dia, masih satu rumah. Itu yang nyakar nggak ya? Tadi dari kenal hakim, wah ini gigitan sayang, saya bilang. Sebabnya kenapa bang? Hah? Sebabnya mungkin pertengkarannya? Ini sih yang saya tahu ya, karena saya pengen kasih perhatian sama anak saya sedikit, masalah saya harus transfer uang sekolah waktu itu. Dan ini saya megang baby sultan, saya tahan tetap, saya pegang baby sultan nggak mau lepas, akhirnya sempet dia pokoknya emosi. Sidang cerai Roro Fitria dan Andre Irawan kembali dilanjutkan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Selasa 8 November kemarin. Sidang cerai itu beragendakan kesaksian dari pihak Andre Irawan. Saat sidang, Andre Irawan membawa saksi adik kandungnya dan karyawan bengkel. Pengacara Roro Fitria, Asgar Syafri dan Andika membeberkan bahwa saksi yang dibawa Andre tidak membuktikan bahwa Roro Fitria melakukan ritual. Sebelumnya, Roro Fitria pernah dituding Andre melakukan ritual saat menjadi istri sahnya. Namun hal itu jelas dibantah oleh Roro Fitria. Menurut Andika, Andre Irawan membawa kedua saksi tersebut tidak ada yang bisa membuktikan tudingannya kepada Roro. Menurut Andika, adik kandung Andre itu hanya mengetahui soal pisah kakaknya dan Roro pisah ranjang saja. Lebih lanjut, Andika membeberkan bahwa saksi karyawan bengkel Andre sangat menguntungkan Roro. Karyawan bengkel itu mengungkapkan bahwa yang menggaji uang mingguan mereka adalah Roro bukan
bukan Andre. Pada sidang cerai itu diketahui Roro tidak hadir. Sidang perceraian hanya diwakilkan oleh kedua pengacaranya saja. Andika menyebut alasannya tidak hadir sedang karena menganggap hal itu tidak penting dan menyebut saksi dari Andre tidak berbobot. Hal itu benar terbukti bahwa saksi yang dibawa tidak ada yang mendukung Andre. Andika menyampaikan bahwa saksi yang dibawa Andre justru menguntungkan bagi Roro. Sebelumnya saat sidang cerai berlangsung, Andre sempat menjelekan Roro. Namun hal itu tidak dianggap oleh Roro. Dari sikap Andre yang menjelekan Roro terbukti sikap aslinya. Asgar menyebutkan Andre meledek Roro dengan sebutan hantu. Untungnya Roro Fitria tidak tersinggung dengan perkataan Asgar. Kesaksian dia menghadirkan dua orang saksi, satu adik kandungnya sendiri, yang kedua karyawan bengkel. Ini aneh sekali, dia hadirkan saksi yang adik kandungnya sendiri itu tidak tahu apa-apa, tidak ada membuktikannya ini merupakan masih melakukan ritual sebagaimana tujuannya dia, ya kan harusnya kan dibuktikan kan. Tujuan dia itu harus dibuktikan dengan bukti-bukti berupa saksi. Tidak ada membuktikan dengan saksi, Nyai tetap melakukan ritual, tetap menggunakan obat-obatan atau narkotika sampai sekarang. Tidak ada buktikan itu. Saksi yang dihadirkan adiknya itu tidak tahu apa, sama sekali tidak tahu apa. Taunya hanya bahwa sudah bisa ranjang. Apa sebabnya? Ditanya, apa sebabnya saksi? Tidak tahu. Tidak tahu juga. Terus yang lucunya lagi tentang saksi yang kedua ini bengkelnya. Justru menguntungkan pihak Bu Roro. Diterangkan oleh saksi karyawan itu, Muhammad Irfan namanya, di bawah sumpah bahwa yang menggaji tiap minggu dia sama 6 karyawan lainnya adalah Bu Roro. Kemudian ditanya apa menguntungkan bengkelnya, dia tidak tahu. Kan ada klaim dari pihak Andre bahwa setelah menikah Bu Roro justru bangkrut. Justru menguntungkan itu yang menggaji si Bu Roro. Desta pernah mengaku berselisih paham dengan suami Asri Welas, Galih Rida Raharja. Rupanya perselisihan tersebut hanya karena lahan parkir. Dikutip dari YouTube Vindes pada Rabu 9 November, Desta membeberkan kronologi perselisihan saat itu. Namun Asri Welas mengaku suaminya tak merasa berselisih paham dengan Desta. Diketahui Asri Welas melakukan siaran radio Delta FM, sementara Desta siaran radio Prambors FM. Keduanya siaran di gedung yang sama. Permasalahan bermula saat mobil Galih Rida Raharja yang parkir tidak rapi dan menghalangi mobil Desta untuk parkir. Merasa kesal, Desta kemudian membuka jendela mobilnya untuk berbicara kepada Galih. Namun mobil suami Asri tak dibuka. Bahkan ada satpam yang mengetuk kaca mobil Galih tetapi tak dihiraukan. Vincent dan Asri pun berpendapat bahwa Galih saat itu tengah mendengarkan musik. Desta kembali melihat ke arah Galih tetapi tetap tak dihiraukan. Akhirnya ia mengadu kepada Asri yang tengah siaran bersama Ninoran. Galih saat itu tak lama di tempat parkir kemudian pergi. Setelah pergi, Desta baru membetulkan parkirnya yang awalnya miring. Saat sebelum menemui Desta, Asri bertanya-tanya penyebab Desta marah. Hal ini lantaran sebelumnya ia tak pernah ada masalah dengan Desta. Asri tak menyangka bahwa permasalahan muncul hanya karena lahan parkir. Akhirnya ia menelpon sang suami untuk mencari kejelasan. Rupanya saat itu Galih tak mendengar saat kaca mobilnya diketuk sehingga tak menghiraukan Desta dan satpam. Hingga akhirnya Desta dan Galih dipertemukan pada acara TV swasta dan mereka pun telah berdamai. Di sisi lain, Desta mengaku bahwa dirinya sensitif dan suasana hatinya mudah berubah. Ia mengaku masih merasa kesal dan teringat peristiwa tersebut. Desta merasa bahwa luka yang ia rasakan dapat sembuh tapi bekasnya tak akan bisa hilang. Asri kemudian mengambil ponselnya dan menghubungi sang suami melalui panggilan video. Saat sudah terhubung, Desta menyambut ramah Galih. Galih pun hanya tersenyum sambil menggelengkan kepala.
Kita beralih ke informasi lainnya. Tribuners, pemain film Zulfa Maharani merasa memiliki pendamping hidup yang tidak kasat mata. Hal itu diketahui Zulfa Maharani ketika ikut bermain di film Qorin garapan sutradara Ginanti Rona. Qorin dikisahkan sebagai jin yang mendampingi manusia sejak lahir sampai dewasa, yang selalu merayu manusia untuk melakukan hal negatif. Ginanti Rona membutuhkan riset untuk membuat cerita film Qorin. Film Qorin yang disebut menceritakan sisi gelap kehidupan manusia ini mulai ditayangkan di seluruh bioskop Indonesia pada 1 Desember 2022. Zulfa Maharani bahkan sering menyapa Qorin setiap ingin tidur. Begitu ikut penggarapan film Qorin, Zulfa Maharani menyadari dirinya tidak sendirian. Meski begitu, Zulfa tak takut dan khawatir. Diketahui Zulfa berperan sebagai Zahra di film Qorin. Zahra adalah salah satu murid teladan yang ambisius. Zahra bakal melakukan apapun demi mendapatkan nilai dan prestasi yang terbaik. Dengan karakternya seperti itu, Zulfa mengaku sampai didampingi psikolog saat syuting film horor Qorin. Zulfa mengaku sempat kesulitan memainkan peran sebagai Zahra yang taat dan sangat mengerti agama. Namun Zulfa bersyukur kesulitan itu bisa dia lewati karena banyak waktu yang diberikan untuk mendalami perannya tersebut. Film Qorin ini diperankan oleh Dea Anissa, Omar Daniel, Zulfa Maharani, Mahardika Yusuf, Naima Al-Jufri, dan Agni Haq. Film mengisahkan tentang para santri di tingkat 3 Madrasah Aliyah, di mana para santri ini diuji dengan berbagai teror di Madrasah Aliyah. Nantinya para santri ini akan memecahkan misteri yang ada di Madrasah Aliyah. Banget setelah selesai baca skrip tuh kayak hal-hal yang bisa aku dapetin gitu, insight-insight tentang terutama tentang agama. Ada cerita menarik di lokasi syuting saat itu Kak, atau cerita-cerita horor? Lokasi syuting ya di mana-mana kita kalau syuting horor pasti kayak mengundang ya istilahnya, kayak kita syuting horor mengundang mungkin penghuni-penghuni asli di sana. Ya ada aja sih, tapi kebetulan aku selama syuting alhamdulillah tidak pernah ada masalah apapun karena juga kita izin, kita juga berdoa dulu sebelum syuting. Jadi buat aku sih personal aman-aman aja. Kak, tadi kan kesulitannya mungkin memperdalam ilmu agama dan sebagainya ya. Mungkin effort Kak Zulfa effort apa tuh untuk masuk ke karakter? Ada konsultannya, aku berusaha untuk bekerja lebih keras gitu karena memang di sini karakternya aku sangat ahli agama gitu, sosok yang ahli agama. Aku bekerja lebih keras untuk bisa achieve titik yang aku merasa ini karakter Zahra. Itu sih. Ada adegan sulit nggak? Adegan sulit ada. Kebetulan juga aku selama syuting juga aku didampingi oleh psikolog gitu karena menurutku ini karakterku ini sangat punya layer yang menarik gitu. Jadi aku merasa kalau aku cuma survive sendiri takut gak bisa kontrol gitu, saking aku merasa ini karakter ini sangat challenging, jadi aku sampai konsultan juga sampai ke psikolog juga. Psikolog itu dari Kak Zulfa sendiri atau memang dia sendiri? Oh iya, semua di sini. Mungkin apa sih yang memutuskan untuk Kak Zulfa sendiri pakai psikolog? Ini nanti nonton aja filmnya. Semua jawabannya kenapa bisa sampai segitunya karena nonton aja 1 Desember. Setelah syuting ini mungkin ada ketakutan yang dibawa nggak? Iya, aku jadi aware gitu, oh ternyata aku punya Qorin. Jadi kadang kalau aku tidur sendiri kayak oh hai gitu. Jadi kayak aku justru dulu aku nggak pernah tahu kalau Qorin itu adalah jin yang. Siapa yang tak kenal dengan sosok Wulan Guritno? Namanya kerap menjadi perbincangan saat sering membintangi beberapa judul film. Mulai dari film G, Jakarta versus Everybody hingga Rasa. Selain karyanya, Wulan juga kerap menjadi sorotan lantaran kisah hidupnya. Mulai dari kisah asmara dan rumah tangga Wulan atau hubungannya dengan sang putri yang bak kakak adik lantaran paras dan kecantikan Wulan yang awet terus. Diketahui artis kenamaan Indonesia ini terlahir pada 14 April 1981. Wulan Guritno pun kini telah bercerai dari Adila Dimitri pada 2021 lalu. Kini menjanda, Wulan Guritno pun belak-belakan pamer kekasih barunya. Kedekatan Wulan Guritno dan Sabda Ahesa yang usianya 14 tahun lebih muda darinya itu memang sempat mencuri perhatian publik beberapa waktu lalu. Kabar kedekatan keduanya itu pertama kali mencuat saat Wulan Guritno memberikan kejutan ulang tahun spesial untuk Sabda Ahesa pada Maret lalu. Sejak saat itu
itu keduanya tampaknya tak lagi sungkan untuk memamerkan kemesraan mereka di media sosial. Wulan Guritno bahkan baru-baru ini terlihat membagikan potret kebersamaannya dengan sang pacar saat liburan di Italia. Hal itu terungkap lewat foto-foto yang diunggah Wulan Guritno di akun Instagram pribadinya pada Senin 7 November. Pada satu foto yang diunggahnya tersebut, Wulan Guritno dan Sabda Ahesa terlihat begitu mesra menyusuri jalanan di Amalfi Coast, Italia. Pada foto yang lain, Wulan Guritno dan Sabda Ahesa juga tampak tak malu menunjukkan kemesraan mereka selama liburan bersama di Italia. Salah satu foto bahkan memperlihatkan keduanya begitu gembira berjalan sambil bergandengan tangan. Menariknya, netizen yang melihat postingan tersebut justru dibuat gagal fokus dengan kecantikan serta proporsi tubuh Wulan Guritno. Banyak netizen mengaku takjub dengan wajah Wulan Guritno yang tampak awet muda serta bentuk tubuhnya yang bak masih remaja. Bahkan ada beberapa netizen yang minder melihat bentuk tubuh sang artis. Sabda Ahesa tampaknya tengah hangat diperbincangkan publik. Hal itu menyusul semakin dekatnya dia dengan artis Wulan Guritno. Wulan dan Sabda pun kerap membagikan potret kebersamaan lewat Instagram. Lantas seperti apa profil dari Sabda Ahesa? Diketahui nama lengkapnya yakni Sabda Yegra Ahesa. Berpostur tubuh tinggi, ia dikenal sebagai seorang pemain basket. Lahir pada 21 Maret 1996, Sabda Ahesa merupakan anak dari mendiang aktor legendaris Sis NS dan Santi Widianti. Sabda pernah kuliah di University of Notre Dame, Sydney, Australia dengan mendalami ilmu politik. Ia tertarik dengan basket sejak SMP dan kini ikut bertanding di Indonesia Basket League. Selain sebagai pebasket, ia juga dikenal sebagai model dan aktor. Pada 2016, Sabda pernah bermain film Pacarku Anak Koruptor yang digarap langsung oleh mendiang sang ayah. Pada film itu, Sabda beradu akting dengan aktris Jessica Mila hingga aktor senior Reza Hetapi. Sebagai informasi, Wulan Guritno berselisih usia 14 tahun dengan Sabda Ahesa yang diketahui berusia 26 tahun. Kedekatan Wulan Guritno dengan Sabda Ahesa mulai menjadi sorotan publik setelah Adila Dimitri membagikan foto momen hari ulang tahunnya yang ke-41. Pada foto tersebut, Wulan dan Sabda sedang berpelukan. Sontak foto itu menjadi sorotan publik di media sosial. Sebab Wulan cuek saat pamer kemesraannya dengan Sabda bahkan di hadapan sang mantan suami. Pada perayaan ulang tahun ke-26, Sabda Ahesa juga mendapat kejutan spesial dari Wulan Guritno. Ada momen yang membuat heboh yakni saat Sabda Ahesa mencium pipi dan kening Wulan Guritno. Tidak hanya itu, bahkan Wulan Guritno juga terlihat sangat dekat dengan keluarga dan sahabat Sabda.
Belakangan ini nama Kaisang Pangarep dan Erina Gudono sedang ramai diperbincangkan publik. Pasalnya keduanya segera melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat ini. Beberapa waktu lalu keduanya membuat heboh setelah melakukan foto prewedding untuk pernikahan mereka. Namun di balik foto prewedding tersebut, anak Presiden dan Putri Indonesia DIY itu diduga bocorkan tanggal pernikahan mereka. Pelansir dari Tribun Seleb, Kaisang Pangarep baru saja mengunggah foto prewedding bersama Erina Gudono. Keduanya tampak kompak mengenakan jersey berwarna merah di Stadion Manahan Solo. Hal itu dikarenakan warna merah merupakan jersey dari kandang Persis Solo. Pada foto tersebut, Erina Gudono mengenakan nomor punggung 10, sedangkan Kaisang Pangarep bernomor punggung 12. Nomor punggung keduanya disinyalir merupakan tanggal pernikahan mereka. Meski begitu, belum ada keterangan resmi dari pihak Erina Gudono maupun Kaisang Pangarep sampai sekarang. Publik hanya mengetahui bulan pernikahan kedua, yakni akan digelar Desember 2022 mendatang. Selangkah lagi menjadi istri anak Presiden Jokowi, baru-baru ini Erina Gudono mendadak bongkar sifat Kaisang Pangarep yang membuatnya jatuh hati. Hal itu diungkapkan Erina Gudono melalui akun Instagram pribadinya pada Selasa 8 November. Dalam unggahannya, Erina Gudono tampak menyapa para penggemarnya dengan sebuah Q&A. Lantas ada seseorang netizen yang menanyakan mengenai karakter Kaisang Pangarep. Melihat pertanyaan dari netizen, Erina Gudono mengaku agak sedikit kaget. Ia mengaku bahwa perilaku anak Presiden Jokowi di depan publik tampak beda jauh saat bersama dengan dirinya. Menurutnya, Kaisang Pangarep merupakan orang yang sangat perhatian serta punya sopan santun dan sering melihat sesuatu dalam berbagai perspektif. Bahkan Erina Gudono mengakui kalau Kaisang Pangarep tak memiliki sifat cuek kepada dirinya. Ia mengungkapkan bahwa yang memiliki sifat cuek yakni dirinya sendiri. Kita masuk ke informasi terakhir Tribuners. Mantan istri komedian Sule, Natalie Holscher, tak malu lagi mengumbar kemesraan dengan kekasih barunya Faris. Natalie Holscher bahkan tak segan meminta dipanggil sayang. Kemesraan itu diumbar Natalie Holscher dan Faris dalam kanal YouTube pribadinya pada Selasa 8 November. Dalam kesempatan itu, Natalie memberikan kejutan berupa baju baru untuk Faris. Natalie berdalih membelikan baju baru untuk membalas kebaikan Faris kepadanya. Sebelumnya, Natalie juga sempat mengatakan Faris membantu membayar gaji karyawannya. Melihat dua kemeja baru dari Natalie, Faris pun langsung antusias mencobanya. Terlihat Natalie heboh melihat Faris mencoba baju yang dibelikannya. Natalie lantas berusaha keras membujuk Faris untuk memanggilnya sayang. Melihat reaksi Faris, Natalie lantas keceplosan minta cium pada sang kekasih. Namun permintaannya langsung ditolak oleh Faris. Rupanya pakaian yang dibelikan Natalie sesuai dengan selera Faris. Selain itu, Natalie juga tak segan mengungkap kebaikan Faris. Janda satu anak itu mengaku dibantu Faris memenuhi kebutuhan bulanan. Seusai dekat dengan Faris, Natalie menyebut pengeluaran bulanannya berkurang. Diketahui Natalie Holscher sudah mengenalkan kekasih barunya pada keluarga besar. Hubungan Natalie Holscher dan Faris sudah mendapat restu dari sang oma Lucky Paloh. Dalam acara keluarga besar, Lucky Paloh bahkan memberikan sejumlah nasihat pada Natalie Holscher dan Faris. Lucky Paloh menilai Natalie Holscher dan Faris merupakan pasangan serasi. Ucapan Lucky sontak mengundang gelak tawa Natalie dan Faris.
Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita sore ini, Tribuners. Jangan lupa saksikan live update seleb setiap hari di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Danti Wahyu dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang. Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang menghentikan terduga pelaku yang ingin Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Berkunjung ke Jam Gadang di Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat menjadi impian banyak orang. Sebagai bangunan bersejarah yang menjadi ikon pariwisata Indonesia, hampir tak banyak orang yang tak kenal dengan menara itu. Terkadang berpose di depan Jam Gadang menjadi sebuah keharusan bila berkunjung ke Sumatera Barat, terutama Kota Bukit Tinggi. Tak hanya bagi pelancong dari luar Sumber, namun juga bagi warga Sumber sendiri yang tak pernah bosan berfoto dan menikmati Jam Gadang. Bangunan Jam Gadang terdiri dari 4 sisi seperti persegi panjang yang berdiri dengan lantai dasar mirip tapak bangunan beranjung. Sepintas dari luar bangunan Jam Gadang, setelah tapak bangunan hanya terlihat 4 tingkat. Namun aslinya dari dalam terdapat 6 tingkat. Hal itu karena pandangan mengikuti tiang bangunan yang berjumlah 4 buah setelah tapak dan jendela kaca yang ada pada keempat sisinya. Sebelum menaiki menara ini, terdapat 2 tangga yang berada di samping kiri pintu masuk menara. Pintu masuk menghadap ke arah barat. Setiap tingkat bangunan dihubungkan dengan tangga melingkar yang kian ke atas, kian kecil karena mengikuti pola bangunan yang mengerucut ke atas. Di bagian atas terdapat atap bergonjong 4 yang semuanya berbahan kayu dan penuh ukiran khas Minangkabau. Ruangan paling menakjubkan tentu ruangan yang berisikan mesin-mesin Jam Gadang. Mesin yang disebut-sebut hanya ada 2 di dunia. 1 di Jam Gadang dan 1 lagi dipakai untuk menggerakkan jam raksasa menara Big Ben di London, Inggris, yang juga menjadi kebanggaan negara itu. Beranjak ke bagian puncak menara, terdapat sebuah lonceng berukuran besar. Di tengah-tengah lonceng terdapat tulisan B. Fortman, Rellinghausen, dan IW Germany. Diketahui Fortman adalah nama belakang Bernhard Fortman, si pembuat jam, dan Recklinghausen nama kota di Jerman, tempat mesin jam ini diproduksi pada 1892. Lonceng ini selalu berbunyi setiap waktu menunjukkan menit ke 00. Misal pukul 8 waktu Indonesia Barat dan sebagainya. Tak hanya lonceng, di bagian puncak juga terdapat sebuah serambi melingkar yang bisa melihat kota Bukit Tinggi dari berbagai sisi. Dari puncak ini tentu bisa melihat bagaimana keramaian pengunjung di pelataran Jam Gadang serta padatnya rumah penduduk di kota Bukit Tinggi. Dari sini juga bisa melihat dengan jelas Gunung Marapi dan Singgalang yang mengapit kota Bukit Tinggi.
yang menjadi generator kota ini adalah jam gadang. Oke, jam gadang. Wali Kota Bukit Tinggi Erman Safar mengatakan bangunan jam gadang ini didirikan pada 1926 dan selesai pada 1927 pada masa kolonial Belanda. Pembangunannya diprakarsai oleh Hendrik Roelof Roekmaker yang ketika itu menjabat sebagai sekretaris di Fort de Kock atau yang kini Bukit Tinggi. Sementara bangunan didesain oleh seorang arsitek asal Koto Gadang Agam bernama Yasid Raijo Mangkuto. Erman mengatakan pembangunannya memakan biaya 21.000 gulden, 15.000 untuk bangunannya dan 6.000 untuk pekerja. Orang nomor 1 di Bukit Tinggi itu menyebut menara jam gadang ini dibangun tanpa menggunakan besi sebagai penyangga. Sama halnya dengan menara masjid tua di Minangkabau, bangunannya dibangun hanya menggunakan bata merah dengan kapur putih bercampur pasir sebagai perekat. Diketahui mesin jam gadangnya didatangkan dari Jerman oleh Ratu Belanda Wilhelmina sebagai hadiah karena berhasil merebut Fort de Kock ketika itu. Setelah dibangun, jam gadang ini pernah Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Sidang perdana JPU KPK sebut Andi Desviandi berikan uang senilai 250 juta rupiah ke Profesor Karomani. Pengadilan Negeri Tanjung Karang menggelar sidang perdana terdakwa Andi Desviandi di ruang Bagirmanan pada Rabu 9 November 2022. Agenda sidang pembacaan dakwaan terhadap Andi Desviandi selaku pemberi suap terhadap mantan Rektor Universitas Lampung, Profesor Karomani. Persidangan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Arya Veronica dengan 2 hakim anggota yaitu Charles Kholidi dan Edi Purbanus. Kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi, Agung Satrio Wibowo. JPU dari KPK Agung Satrio Wibowo menyebutkan Andi Desviandi memberikan uang senilai 250 juta rupiah kepada Profesor Karomani selaku Rektor Universitas Lampung saat itu. Uang diberikan melalui Mu'alimin yang merupakan orang terdekat Karomani. Uang diberikan dengan maksud agar bisa memasukkan 2 nama untuk menjadi mahasiswa baru Universitas Lampung tahun ajaran 2022. Adapun kedua nama mahasiswa yang dimaksud untuk dapat dimasukkan ke Fakultas Kedokteran Unila berinisial ZAP dan ZA. Selain itu, Andi Desviandi juga menjanjikan furniture seharga 150 juta rupiah hingga 200 juta rupiah kepada Karomani. Furnitur rencananya untuk ditempatkan di Gedung Lampung Nahdliyin Center yang didirikan oleh Karomani. Menurut Agung, pada tanggal 19 Juli 2022, Andi Desviandi menelpon Karomani dan menyampaikan bahwa terdakwa hendak pergi ke rumah Karomani. Kemudian Karomani mempersilahkan terdakwa datang ke rumahnya. Dalam dakwaannya, JPU menyebut Andi datang bersama dengan Ari Mezari Alfian.
Diketahui pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Mualimin yang merupakan orang kepercayaan Karomani. Setelah persidangan, kuasa hukum Andi Desviandi, Resmen Khadafi, mengatakan pihaknya tidak mengajukan eksepsi atas apa yang didakwakan oleh penuntut umum. Seusai persidangan, Andi meninggalkan ruangan dengan dikawal oleh sejumlah petugas keamanan. Andi sendiri tidak berkomentar banyak saat dicecar awak media, ia hanya minta didoakan saja. Berita selanjutnya, adu kambing motor versus truk tangki, bapak dan anak balita tewas di Jalintim, Mesuji. Kecelakaan maut terjadi antara truk tangki dengan sepeda motor dari arah berlawanan di Simpang D Jalan Lintas Timur atau Jalintim, Kabupaten Mesuji, menyebabkan 2 korban meninggal dunia pada Rabu 9 November 2022. Diketahui kedua korban meninggal adalah pengendara motor Honda Beat putih dengan nomor polisi B3353TGB yang terdiri dari ayah dan anak yang berumur 3 tahun bernama Iskandar dan Zia. Sementara pengendara truk tangki diketahui bernama Sugianto dan melarikan diri setelah laka lantas. Kasat Lantas Polres Mesuji itu Wahyu Dwi Kristanto mengatakan, laka lantas terjadi di Jalintim, Mesuji 178 km. Untuk waktunya sekitar pukul 8:50 waktu Indonesia Barat di Jalintim, Mesuji. Adapun kronologinya, ia menyebutkan 2 kendaraan melaju dari arah yang berlawanan. Untuk truk tangki dari arah Tulang Bawang menuju Sumatera Selatan, sedangkan motor dari arah sebaliknya. Kemudian saat sampai di Jalintim kilometer 178, sopir truk hendak mendahului kendaraan di depannya. Akan tetapi, dari arah berlawanan ada motor yang melaju hingga tabrakan antara kedua kendaraan tak bisa dihindari. Menurut Wahyu, motor sempat terseret kurang lebih sejauh 17 meter. Bahkan hingga kedua kendaraan membentur jembatan dan memunculkan percikan api yang membuat kedua kendaraan pun terbakar. Korban anak balita pun ikut terbakar sementara sang ayah meninggal di lokasi kejadian. Kedua korban telah dievakuasi dan dilarikan ke Rumah Sakit Puri Husada. Berita selanjutnya, tak kuat menanjak truk tangki muatan tetes tebu terperosok di jurang Kotabumi. Tidak kuat menanjak, mobil tangki bermuatan tetes tebu dengan nomor polisi BE9015AM terperosok ke dalam jurang pada Rabu 9 November 2022, sekira pukul 1 waktu Indonesia Barat dini hari. Mobil tangki yang terperosok ke dalam jurang itu dikemudikan oleh Ujang berusia 48 tahun yang merupakan warga Bandar Lampung. Menurut Ujang, mobil tangki yang dikemudikannya terperosok ke dalam jurang di Jalan Raya Perumnas Tulung Mili, Kelurahan Kotabumi Ilir, Kotabumi, Lampung Utara. Saat itu ia akan menanjak di daerah Tulung Mili, Kelurahan Rejosari, Kotabumi. Namun di tengah tanjakan ternyata mobilnya tidak kuat menanjak. Ditambah lagi rem mobilnya blong sehingga kendaraan tidak bisa berhenti dan melaju mundur hingga masuk ke dalam jurang. Sebelum mobil masuk ke dalam jurang, pengemudi berhasil menyelamatkan diri. Ujang mengatakan mobil yang dikemudikannya merupakan milik perusahaan dan membawa muatan tetes tebu dari Kecamatan Bunga Mayang menuju Panjang, Bandar Lampung. Ujang mengaku biasanya ia tidak melintasi jalan itu namun lewat jalan Bernah Kalicinta. Selain itu ia sendirian tanpa iringan kendaraan lainnya, padahal biasanya beriringan membawa mobil tetes tebu. Setelah kecelakaan, Ujang sudah menghubungi pihak perusahaan. Namun hingga Selasa siang, perwakilan dari perusahaan belum mengevakuasi truk tangki tersebut.
Sopir dan kernet yang mengalami kecelakaan juga belum beranjak dari lokasi. Menurut pantauan Tribun Lampung, muatan tetes tebu masuk hingga pesawahan di Recosari. Warga pun berusaha mengurangi muatan mobil karena mereka baru tanam padi sehingga khawatir tetes tebu menjadi limbah di persawahan dan bisa menyebabkan padi yang baru ditanam mati. Berita selanjutnya, 4 pejabat Ponpes Darul Hufaz Pesawaran jadi tersangka korupsi dana BOS. Kejaksaan Negeri Pesawaran menetapkan 4 pejabat Yayasan Pondok Pesantren atau Ponpes Darul Hufaz sebagai tersangka kasus korupsi dana bantuan operasional sekolah atau BOS pada Selasa 8 November 2022 kemarin. 4 tersangka itu diduga menyelewengkan dana BOS hingga mengakibatkan kerugian negara sebesar 2,3 miliar rupiah. 4 tersangka tersebut antara lain MI yang merupakan Direktur Ponpes Darul Hufaz dari tahun 2018 hingga 2021. AS yakni Kepala Madrasah Ibtidaiyah Ponpes 2018 hingga 2020. TSA merupakan Kepala Madrasah Sanawiyah Ponpes 2020 hingga 2022 dan AD yakni Kepala Madrasah Aliyah Ponpes 2018 hingga 2022. Menurut Kepala Kejari Pesawaran Diana Wahyu Widianti, Kejari telah menahan 3 dari 4 tersangka yaitu AS, TSA dan AD. Sementara 1 tersangka lagi masih diburu, yakni MI sehingga masuk dalam daftar pencarian orang. Diana mengungkapkan 4 pejabat Yayasan Ponpes Darul Hufaz itu diduga menyelewengkan dana BOS pada 2019 sampai 2021. Keempatnya dijerat dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Menurut Diana, keempatnya diduga menyelewengkan dana BOS dengan modus membuat pertanggungjawaban fiktif. Diana menerangkan pemanfaatan dana BOS tersebut adalah sebagai dana operasional pelaksanaan Ponpes Darul Hufaz. Namun, dalam dugaan penyelewengan ini, para tersangka tidak menggunakan dana sebagaimana yang telah direncanakan untuk pembangunan madrasah, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi masing-masing tersangka. Sebelum melakukan penahanan, Kejari Pesawaran telah melakukan pemeriksaan kesehatan ketiga tersangka. Hasilnya, ketiga tersangka dalam keadaan sehat sehingga ketiganya langsung ditahan di rumah tahanan kelas 1 Waihui, Bandar Lampung. Berita selanjutnya, terdampak banjir siswa MI Matlaul Anwar Candipuro sekolah tanpa seragam dan sepatu. Dampak banjir di Lampung Selatan beberapa waktu yang lalu membuat siswa Madrasah Ibtidaiyah Matlaul Anwar di Desa Bajumas, Kecamatan Candipuro tidak memakai seragam sekolah dan sepatu. Sebab puluhan siswa tersebut kehilangan peralatan sekolah seperti alat tulis, seragam, dan juga sepatunya. Pantauan dari Tribun Lampung di Madrasah Ibtidaiyah Matlaul Anwar pada Rabu 9 November 2022, terdapat 38 siswa yang tidak memakai seragam dan juga sepatu. Salah satu siswa bernama Narendra yang duduk di kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah Matlaul Anwar mengungkapkan, seragam sekolahnya hanyut saat banjir terjadi. Untuk itulah Narendra berharap pemerintah dapat memberikan alat tulis, seragam, dan juga sepatu. Siswa lainnya bernama Ainun juga mengungkapkan hal yang sama. Sepatu dan seragam miliknya pun hanyut terbawa banjir. Ia mengatakan tidak enak bila tidak pakai seragam sekolah karena terlihat berbeda dengan teman-teman lainnya. Kepala Madrasah Ibtidaiyah Matlaul Anwar Ilyasin Shobir mengatakan, ada beberapa siswanya tidak memiliki alat tulis, seragam, bahkan sepatu akibat bencana banjir yang terjadi.
Ilyasin mengatakan jumlah siswanya yang tidak punya seragam sekolah sekitar 38 siswa. Ia mengatakan awalnya beberapa siswa tidak mau masuk sekolah karena tidak memiliki seragam dan juga sepatu. Lalu pihak sekolah berupaya untuk mengajak anak-anak agar tetap mau masuk sekolah. Dan hingga kini Ilyasin mengaku belum ada bantuan untuk perlengkapan sekolah seperti seragam, tas, alat tulis hingga sepatu. Sementara itu, relawan dari berbagai elemen masyarakat tampak memberikan bantuan pada siswa Madrasah Ibtidaiyah Matlaul Anwar di Desa Banyumas. Bantuan berasal dari Ketua Partai Gerindra yaitu Syaiful Anwar, Ketua Kementerian Agama Kabupaten Lampung Sepatan Azhari dan jajaran, Ketua Banser Arif Rahman Hakim, beserta seluruh jajaran, serta Rektor IAIN An-Nur Andi Warisno. Mereka memberikan bantuan berupa sembako yakni beras, mie, telur, gula, dan lainnya, serta pelengkapan sekolah yakni alat tulis dan juga buku pelajaran. Rektor IAI An-Nur Andi Warisno mengatakan pihaknya memberikan bantuan sembako sebanyak 350 paket. Berita selanjutnya, Grand Opening Camart Soekarno-Hatta hadirkan undian Lucky Drip. Camart Soekarno-Hatta di Jalan Soekarno-Hatta nomor 5, Sepang Jaya, Bandar Lampung resmi melakukan Grand Opening pada Rabu 9 November 2022. Grand Opening ditandai dengan pemotongan pita oleh jajaran manajemen Chandra Group, Alesius Bunawan, Hendra Bunawan, dan Yan Eka Chandra. Koordinator Marketing Chandra Group Mona Wijaya Purba mengatakan, Camart Soekarno-Hatta adalah Camart ke-37 dan yang pertama di Jalan Soekarno-Hatta. Camart Soekarno-Hatta berada di lokasi yang cukup strategis, halamannya luas dan tempatnya pun nyaman. Mona mengatakan kedepannya pihaknya akan membuat rest area di Camart Soekarno-Hatta supaya siapa saja bisa beristirahat di sana. Camart Soekarno-Hatta sendiri menyediakan berbagai produk kebutuhan sehari-hari yang lengkap dan harga bersahabat. Selain itu, Camart Soekarno-Hatta memberikan promo menarik untuk siapa saja yang berbelanja. Promo itu diantaranya setiap pembelian minimal Rp50.000 akan mendapatkan gratis Indomie, Rinso, Sunlight, atau susu kental manis. Promo lainnya, tiap pembelian minimal Rp100.000 bisa mengikuti undian Lucky Dip. Adapun hadiah yang disediakan dalam undian Lucky Dip adalah LED TV 32 inch, Miniso Storage Organizer, Stationary Organizer, Crossbody Bag, bantal leher, setrika, kompor gas, blender, mixer, panci teflon set, dan berbagai hadiah hiburan menarik lainnya. Selain bisa mengikuti undian Lucky Dip, konsumen yang berbelanja minimal Rp100.000 bisa mendapatkan kupon undian Gebiar Undian Chandra yang akan diundi pada 25 Januari 2023 mendatang. Tak hanya itu, kalau konsumen berbelanja minimal Rp10.000 dan memiliki kartu VIP Chandra bisa mendapatkan poin di kartu VIP Chandranya. Kalau poin dikumpulkan bisa ditukarkan dengan berbagai hadiah menarik di konter VIP yang ada di Chandra Superstore. Kalau konsumen belum memiliki kartu VIP Chandra, konsumen bisa mendapatkan kartu VIP Chandra reguler gratis di Camart Soekarno-Hatta dengan syarat hanya memberikan 1 lembar fotokopi KTP. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @Tribun Lampung, dan TikTok @Tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.